sinode masih ramai. Ya sebenarnya itu perjalanan itu gara-gara Joas. Pendeta Joas datang, pendetanya GKI. Dia mengusulkan di GKI itu kan, dia memang profesor di sekarang. Dialah yang mengusulkan pertama gitu. Maklumlah kita ini pendeta-pendeta gereja terakhir tertarik juga mau kenano natamai sudah dibahas nih terus. Akhirnya ya begitu. Yang jadi repot sekarang begini, berarti letak ada betul katekisasi dah. Kan lah di sini dia tahu ke na ikut mak perjamuan. Ya kan langsung nak itu, enggak usah kita katekisasi. Ya anak-anak kita itu pada akhirnya nanti enggak mau ikut katekisasi, padahal penting sekali. Kan rotinya. Saya tidak tahu karena alasan Alkitabnya itu yaitu Yesus mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Tapi persoalannya apakah juga sudah termasuk seperti pelayanan perjamuan itu. Tapi kalau baptisan ya tidak ada masalah bagi saya gitu. Biarkan anak-anak itu datang toh. Itu menjadi ini memang waktu bagi saya umur juga itu anak penting. Umur berapa sudah bisa ikut perjamuan gitu. Dia mau kuben nih alasan penerapan kerja. Kalau secara psikologis umur anak itu sekian 3 tahun ke bawah itu baru 80% kognitifnya. Ya, makanya anak-anak masih sulit menangkap itu. Iya. Umur 5 tahun mikir. Itu kalau kita umur 5 tahun sudah 90% kognitifnya kita. Ya mau kukuan nih. Wah, kalau susah ini. Kalau bagi saya, jadi anak-anak itu nanti mempermainkan. Nah, itu keteraturannya bagi saya kan. Oh iya, coba SSA 2026 nanti dedekan. belum diputuskan. Oke. Kita mulai nih, Le. Boleh. Lewat seperempat ini. Iya. Iya. Bapak Ibu ya, yang kekasih dalam Tuhan, jadwal kita jam 9 ya. Waktu di jam tangan saya jam 9 lewat 15 menit ya. Lewat sedikit 16 mau kapang ya. Sama gitu di atas jam 9 lewat 17.
Saya bilang sama Pak Pendeta tadi, ya, kebiasaan kami di sini kalau dibilang jam 9, datangnya jam setengah 10. Nah, kebiasaan di sini. Dan mudah-mudahan ini majelis baru ini kebiasaan itu hilang. Ya, ya. Walaupun sebagian besar masih lama akan menjadi baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Ya, yang baru pasti datang. Jadi kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Jadi cari temannya. Cari temannya. Ya, nah itulah nanti majelis baru sudah on time toh, karena yang lama yang kita ini sifat lama dulu ini yang kan, ya, oke. Dan kita akan segera mulai. Nah, saya minta salah seorang ya, kebiasaan kita juga yang lama ini, yang memimpin doa pembukaan itu dari komisi ibadah. Ini kan belum. Jadi saya minta salah satu dari komisi ibadah yang lama, yang ini kan masih majelis lama ini, ya, untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Disilahkan, ya, Ibu Hestin. Tes. Ya, baik Bapak Ibu yang sama dikasihi, diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai pembekalan di hari kedua ini, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Bapa di sorga, atas kasih dan perkenan Tuhan bagi hidup kami. Kami kembali boleh merasakan dan menikmati kehidupan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, di ruang ibadah ini kami kembali boleh berkumpul untuk kembali menerima satu pembinaan, pembekalan untuk terus kami diperlengkapi di dalam kami akan mengangkat tugas pelayanan ke depan. Berkati setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk menerima materi yang akan diberikan bagi kami, sehingga itu kami boleh pakai di dalam kami mengemban tugas pelayanan di hari-hari mendatang. Berkenan Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang saat ini akan memberikan kami pembinaan atau pembekalan. Mampukan dan berikan hikmat bagi hamba-Mu Bapak Pendeta. Biarlah Bapak Pendeta boleh menyampaikan semua ini dan kami boleh menerima sebagai penguatan bagi kami. Bagi saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama, kami boleh duduk untuk menerima pembinaan ini. Ini kami yang datang berdoa bersyukur, Bapa, ampunkan salah dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Penatua Hestin Tinting sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Ini kelompok 3 ini isi yang depan dulu. Ya. Masih kosong depan sekali. Maju ya. Karena masih banyak yang mau datang.
Ya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mulai pembekalan atau pembinaan. Ya, ada juga yang mengatakan pelatihan, ya, terserah. Tapi kalau saya pembekalan, ya, kita majelis gereja untuk menyongsong tugas ke depan. Nah, kita sudah banyak berdiskusi tadi malam soal spiritualitas majelis gereja. Ya. Dan itu akan mulai nampak hari ini dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dari narasumber kita tugas dan tanggung jawab majelis gereja. Ya. Ini sudah ada dalam tata gereja. Ya. Nah, kemudian sesudah itu dilanjutkan lagi dengan visitasi majelis bergerak, ya, perkunjungan yang biasa kita katakan atau perlawatan. Kemana? Ya tentu ke anggota jemaat. Ya, ya. Baiklah, kita masuk dalam materi. Dengan penuh kasih saya persilakan Bapak Pendeta Yonan. Ya, tidak perlu lagi saya perkenalkan, ya, karena kita sudah mengenalnya. Dan silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Samben. Pak Samben ini sebenarnya sepupu saya, jadi bukan orang lain dia. Iya. Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada kita tentang tugas dan tanggung jawab. Nah, kemarin ini keluarga saya nih. Kami punya anak 3 orang, laki-laki semua. Namanya Tio, Ito, Toy. Ya. Jadi cuma 3 huruf. Kalau mau panggil 3-3-nya, oh Tio, Toy, Ito. Ya. Terus mamanya marah-marah. Nah, kok anakmu mana mau tambahi? Langsung saya bilang, dah kok ribongi kok. Ya. Gitu ya. Supaya segar sedikit ya ibu-ibu ya. Baik. Nah, si Tio ini dokter, Ito dia psikolog, yang di tengah ini si bungsu masih sedang studi di Brawijaya di Malang. Nah, istri saya dia apoteker di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jadi kami berdua sama-sama di Rantepao. Nah, pelayanan kami sekarang dia pengurus pusat PWGT. Nah, saya di Komisi Pastoral Gereja Toraja. Baik, Bapak Ibu, saya sedikit mau beri tes kita ya, tapi enggak usah dijawab ya, tapi jawab jujur di dalam hati. Jawablah dengan jujur dalam hati masing-masing. Apakah Anda menilai jabatan gerejawi sebagai penatua dan diaken adalah sebuah hak istimewa? Ini privilege. Sebab banyak orang tidak melihat itu sebagai hak istimewa. Sehingga dia kadang-kadang canggung ketika dia berhadapan dengan orang yang mungkin lebih dominan dari dia. Nah, karena itu betapa pentingnya kita itu merasa bahwa saya mendapat hak istimewa dari Tuhan. Bapak Ibu, tidak sembarang orang yang mendapat hak istimewa. Karena itu penting sekali kita meyakinkan diri kita bahwa saya mendapat privilege, saya mendapat hak istimewa. Nah, selanjutnya gini, bagaimana Anda tahu bahwa Anda dipanggil Tuhan? Bagaimana kita tahu? Apa kita dengar Tuhan ngomong? Seperti Samuel?
Dia kan mendengar, tapi dia tidak tahu bahwa ini Tuhan. Nanti Imam Eli beritahu sama dia, kalau kamu dipanggil lagi, kamu berbicara. Nah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan yang panggil kita? Nah tak tarangi. Atau mirang girakah? Tidak. Nah karena itu bagaimana kita tahu bahwa Bapak Ibu itu dipanggil Tuhan, sementara suaranya kita tidak dengar? Kira-kira gimana? Ya, melalui pemilihan. Dako nak kami tahu memilih, kutosok pumalamari. Begitu ya. Tapi nanti cuma kita merasa seperti begitu. Kan banyak jawaban-jawaban orang. Panggilan dari Tuhan ya. Dari kata yakinnya gitu Ibu ya. Tapi bisa enggak pada waktunya nanti mendapat hambatan, mendapat tantangan, waduh berubah lagi. Mudah-mudahan kita. Iya. Ketika kita sudah berkomitmen dengan Tuhan, seperti yang Bapak Pendeta sudah sampaikan kemarin, bahwa ketika kita berkomitmen dengan Tuhan itu memang beresiko tinggi. Jadi sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami ke depannya, kita yakin bahwa ada rencana Tuhan yang paling indah untuk mengubah kita lebih naik lagi. Kalau Pak Samben katakan kemarin diandaikan dari level 1 sampai 10, kami ini atau saya pribadi merasa di bawah level 0. Dengan adanya pembekalan-pembekalan kemarin itu benar-benar saya merasa waduh luar biasa sekali firman Tuhan, yang pembekalan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan inilah tugas yang tidak mudah Pak, tapi sangat berat untuk dilakukan. Tetapi kita sudah berkomitmen dengan Tuhan bahwa saya akan melakukan apapun yang saya hadapi ke depannya. Terima kasih. Wah, terima kasih untuk keyakinannya. Dan itu penting. Dan itu penting. Sebab kalau Bapak Ibu tidak berdiri di atas keyakinan kita, itu kita mudah kecewa. Kita bisa kecewa dengan rekan sepelayanan kita. Dan kita mungkin bisa juga merasa, wah, mata kaki. Aku taruh, sebentar aku, sebentar aku. Kamu bangun. Belum lagi kalau kita mendapat tantangan dari teman-teman majelis. Kan kalau kita rapat, ada saja rekan majelis kita gitu komplain dengan keputusan. Lah, itu udah biasa lah. Sidang sinode saja sudah begitu. Tapi bagaimana gitu? Kan biasa kita kecewa dengan rekan kita seperti gitu. Lantas kalau ada idenya kita tidak didengar, langsung kita pecuk gitu. Dan macam-macam gitu. Nah kalau kita tidak berdiri di atas keyakinan kita bahwa kita mendapat privilege, hak istimewa, ini kita mudah goyah. Sebab kita semua berpotensi kecewa di dalam pelayanan. Sebab mungkin ada harapan kita tidak terpenuhi di dalam pelayanan kita. Nah, karena itu betapa pentingnya kita itu harus memastikan dulu bahwa Tuhan yang panggil saya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita tahu bahwa Tuhan panggil? Nah ini, melalui respon Bapak Ibu. Jadi kita ini berespon
inilah yang memastikan kita bahwa kita itu dipanggil. Walaupun kita tidak mendengar suara Tuhan. Tetapi respon Bapak Ibu itu sangat penting. Nah, respon ini melalui gereja. Nah, tadi disebut itu. Respon ini juga melalui peneguhan gereja. Besok diteguhkan lah. Nah, itu respon kita di situ. Respon kita ini juga untuk membangun tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu dan saya gitu, kita sama-sama merespon untuk membangun tubuh Kristus. Jadi ayo berpartisipasi, jangan cuma menonton. Temukan apa ya yang Tuhan mau saya hadirkan di dalam tubuh Kristus. Sehingga kita bersama-sama ini, respon penatua dan diaken ini kelihatan sekali Bapak Ibu. Kan banyak kita itu, waduh sampai selesai periode kita ya cuma kerjanya kita hanya duduk-duduk di situ. Selebihnya enggak ada. Kalaupun kita ada rapat lagi, waduh ngomelnya kita banyak begitu. Ingat ya, kita cuma 3 tahun Bapak Ibu. Apa seperti itu kita mau isi waktu kita? Ayo, saya percaya kita semua mau memperlihatkan bahwa saya mau membangun tubuh Kristus. Jemaatnya. Kehadiran Bapak Ibu itu mau menunjukkan Tuhan memikirkan sesuatu pada diri masing-masing kita. Mungkin ada yang berpikir, saya ini cuma ibu rumah tangga. Jangan pandang enteng ibu rumah tangga. Jago masak toh? Iya. Semua murid-murid itu punya background. Bahkan aneh-aneh semua. Coba bayangkan, kok Tuhan mau panggil Thomas? Thomas orang apa Bapak Ibu? Thomas orang ragu-ragu. Terus Petrus, iya codo ini. Terus siapa yang suka marah-marah gitu? Siapa yang berdoa? Tuhan, saya minta nanti kilat turun habisi mereka. Siapa tuh? Ini kan macam-macam background, sama juga Bapak Ibu gitu. Tetapi perbedaan background kita semua ini Tuhan mau pakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi isi selama 3 tahun ini. Ayo masing-masing. Apa Bapak Ibu? Prinsip saya juga setiap saya ada di jemaat. Ketika saya melayani. Saya kadang-kadang bergumul sama Tuhan. Tuhan, saya di jemaat ini apa ya yang Engkau mau? Nah, saya tidak kerja yang lain. Karena saya percaya Tuhan akan mengutus hambanya lagi untuk bekerja di area itu. Di area yang mana saya bisa maksimal, itu yang saya bisa lakukan di jemaat itu. Nah, Bapak Ibu juga ingat ya, Bapak Ibu, kita itu bisa maksimal saat kita memanfaatkan potensi kita. Talenta Bapak Ibu. Semua ada untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, di sini paduan suaranya bagus ya. Bagus ya. Oh, PWGT. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Jemaat ini kan bukan hanya ibadah umum. Sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB. Coba bayangkan semuanya kita ini mesti berperan. Itu kan tubuh Kristus itu. Selama ini banyak sekolah minggu diabaikan. Ayo
ada di antara kita majelis gereja ini yang punya potensi di sana. Pekerjaan gitu. Saya berani biasa kutampe tu tak ku melayanin detek mimbar. Kita guru sekolah minggu. Saya pernah begitu. Saya bilang enggak ada guru sekolah minggu. Sebentar, ibadah kita tunda. Saya mau pergi mengajar dulu sekolah minggu. Saya enggak rela. Anak-anak itu kan biasa bagi kita anak sekolah minggu itu sambayang bang boleh tasule. Ya ampun Bapak Ibu, ini basic, ini dasar. Apa kita mau gereja nanti ini kosong? Nah karena itu betapa pentingnya tubuh Kristus. Sekolah minggu itu tubuh Kristus, PPGT juga itu tubuh Kristus. Oke, thank you. Oh ya. Nah ini perlu dipikirkan semua Bapak Ibu. Semua kita ini ada yang Tuhan sudah beri. Jadi ada yang Tuhan beri kepada Bapak Ibu. Di paduan suara, di musik. Kan biasanya kan pemain musik ini tidak ada yang menata. Multimedia gitu. Ada di antara Bapak Ibu majelis gereja yang punya potensi di sana semua. Ini bagian dari pelayanan untuk tubuh Kristus. Berapa banyak di antara kita gitu, administrasi gereja gitu. Kan kita semuanya ada bagiannya kita gitu. Ingat ya, diakonos itu mengambil responsibility, melihat semuanya. Den duka kante mai pandita masussakan pokada itu kebutuhan ki, masussakan. Ayo Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang orang bilang pergi mak celeng-celeng gitu. Kumande siara kadik kate panditang kue. Oh, itu bagian dari tubuh Kristus. Dengkan itu pandita bisa pokadai. Tapi ada di antara kami pendeta itu sulit sekali. Terus terang ada teman kami Bapak Ibu, anak-anaknya tidak sekolah kasihan. Sulit dia sampaikan sama majelis gereja. Nah coba bayangkan kalau Bapak Ibu tidak pergi jalan-jalan ke pastori. Ya. Sementara teman-teman pendeta ini bergumul buat jemaat yang dia layani. Nah semua kita ada talentanya gitu. Saya ingat sekali waktu saya masih di Sion Makale. Saya 8 tahun melayani. Ada saja setiap bulan itu majelis gereja datang maceleng-celeng. Kuapo mana penunu te. Oh lo opo mau kurin na pandita. Iya. Nah saya tipe orang nggak mau ngomong. Gitu. Besok langsung datang kurin baru. Gitu. Coba bayangkan, itu bagian dari tubuh Kristus Bapak Ibu. Ini hal-hal, ayo semuanya. Kita lihat, ini berapa banyak yang selalu pergi cek AC ini bagaimana, sound system ini bagaimana. Kan si Anunasan, bagiannya siapa lagi itu? Koster lah. Iya, enggak Bapak Ibu. Ini bagian semua pelayanan dalam gereja itu tanggung jawab majelis gereja. Nah karena itu betapa pentingnya respon ini Bapak Ibu. Respon kita. Oke? Nah. Sekarang ini what the Bible say. Apa yang Alkitab katakan di dalam Mazmur 139. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mempersiapkan sejak dalam kandungan, bahkan mata Tuhan melihat selagi bakal anak. Jadi panggilan Bapak Ibu itu Tuhan sudah persiapkan sejak dalam rencananya.
bukan nanti setelah pemilihan kemarin. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah punya planning. Nah, ini yang penting disyukuri. Sekarang ini baru kelihatan gitu. Dalam Injil Lukas, Yohanes Pembaptis dipanggil, dipersiapkan sejak dalam kandungan. Coba bayangkan, kita baru bakal anak. Jadi bukan baru sekarang. Jadi kalau baru sekarang Bapak Ibu bilang, saya dipanggil lewat pemilihan majelis. No. Sejak dalam kandungan. Jadi Tuhan punya rencana, tahun sekian Bapak Ibu jadi majelis gereja. Nah, ini yang perlu disyukuri. Sekarang di sini, Yeremia 1 ayat 5 apa itu Bapak Ibu? Yeremia 1 ayat 5. Amin. Coba bayangkan panggilan Yeremia gitu. Panggilan Bapak Ibu juga hal yang sama. Oke, Tuhan kuduskan kita. Tuhan sendirikan kita. Tuhan pisahkan kita. Untuk Dia khususkan. Jadi ini yang perlu sekali dimiliki. Supaya Bapak Ibu tidak merasa canggung di dalam pelayanan. Kalau ada yang dominan juga di antara kita, tidak merasa minder. Sebab Tuhan yang menetapkan kita. Kan banyak di antara kita minder ya. Apalagi kan tidak semuanya kita ini sama. Ada di antara kita pejabat, ada di antara kita yang begini. Tapi apa yang membuat kita confident? Panggilan Tuhan ini. Nah, prinsip panggilan jabatan gerejawi, penatua dan diaken, Bapak Ibu, secara umum kita itu sebagai pewaris kasih karunia. Jadi Bapak Ibu dan saya ini pewaris kasih karunia. Kita juga disebut partnership, rekan kerja Allah. Jadi melalui Bapak Ibu, Tuhan mau berkarya. Coba bayangkan kalau kita cuma nongkrong, duduk-duduk selama 3 tahun. Aduh, kira-kira apa ya yang Tuhan mau? Nah, disinilah Bapak Ibu. Jadi pergumulan Bapak Ibu selama 3 tahun ini terus berdoa, Tuhan Engkau mau apa denganku? Apa yang saya harus lakukan? Nah, secara khusus ibu-ibu, bapak-bapak, being personal with God. Secara khusus Tuhan mau kita itu personal dengan Dia, dekat dengan Dia, lekat dengan Dia, mengenal Dia. Itu penting sekali. Nah, karena itu kita harus memahami respon iman kita itu, saya ini jadi contoh. Bapak Ibu akan menjadi contoh dalam jemaat. Bapak Ibu juga jadi contoh di rumah. Jangan pikir kita mau jadi contoh di sini saja, tapi kita contoh di rumah. Gimana sih orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus? Wajahkan itu, perlihatkan itu, bahwa kita itu punya privilege. Nah, ini penting. Yang berikut, banyak sekali miskonsep tentang jabatan gerejawi. Nah, kata jabatan ini Bapak Ibu, kata jabatan ini berdenotasi, dipahami ada kuasa di dalam kata jabatan ini.
Karena kata jabatan ini menunjukkan ada kuasa, ada power. Nah, kita lupa Bapak Ibu ini bahwa kita harus dalam konteks ministerial, pelayanan. Makanya kita majelis gereja itu banyak yang jadi bos karena kita keluar dari konteks ministerialnya. Ya na jalu kampung kan dolki lu halang lah. Iya. Ya, sengke itu majelis gereja kita enak di Padualang. Sengke. Gitu. Nah, ini karena konsep kita ini kuasa. Ini miskonsep. Nah, kita lupa bahwa kita ini dalam konteks, dalam bingkai pelayanan. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita punya konsep yang benar. Nah, apa menjadi tugas majelis? Ini, tugas umumnya kita memberitakan, itu sebabnya Bapak Ibu dan saya menjadi pengajar jemaat. Makanya berapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang rutin baca Alkitab? Ada yang sudah selesai baca Alkitab? Baca saja. Baca saja. Sudah? Bapak Ibu, jadikan juga target gini, selama 3 tahun ini harus selesai baca firman Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau baca Alkitab ini 3 bulan sudah bisa selesai. Asal rutin. Saya pernah coba 3 bulan selesai baca Alkitab. Asal rutin. Nah, karena kita adalah pengajar. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan inilah yang mengubahkan kita. Pengajar itu bukan itu hanya lewat ngomong, tetapi lewat peri hidup Bapak Ibu dan saya, kita itu mengajar. Dan tu tahu, tak nama kadabang. Tetapi dari cara hidupnya dia mengajar. Ada di antara Bapak Ibu dan saya ini, kita ini memang Tuhan taruh kemampuan mengajar. Tapi ada di antara kita itu cara hidupnya saja itu sudah menunjukkan Bapak Ibu sudah mengajar. Berapa banyak di antara kita ini majelis gereja? Di sini koster berapa orang? Berapa? 3 ya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu pernah ngobrol sama koster? Maaf itu pia jawaban. Syukur-syukur kalau sering. Tapi banyak sekali CEO itu, bos-bos itu nggak mau turun, nggak mau ngomong. Padahal itu penting sekali. Berapa banyak yang pergi ke rumahnya? Gitu. Ini kan penting semua. Itu bagian. Kita ini jadi pengajar. Jadi gambaran ini, gembala jemaat, penggembalaan kita ini harus terus menerus untuk membimbing. Nah, Bapak Ibu, kita membimbing ini memberi makan, to feed. Beri makan. Jadi Bapak Ibu majelis gereja harus memastikan bahwa yang diterima oleh jemaat makanan rohani itu yang bergizi.
Coba bayangkan kalau makanan yang kita makan tidak bergizi. Sehat? Enggak. Makanya penting sekali di sini Bapak Ibu. Para gembala, kalau kita bicara tentang gembala, konsep gembala di Palestina, sudah ada yang pernah ke Israel? Ibu ya? Sempat ngobrol-ngobrol sama gembala-gembala di sana? Sayang sekali. Gembala di Palestina Bapak Ibu itu bukan 1-2 orang, tetapi itu berkoloni, berkelompok. Nah, kalau mereka mau keluarkan domba-dombanya itu, diutus dulu beberapa orang pergi cari tempat. Pergi cari rumput, pergi cari air, bahkan bermil-mil mereka jalan. Nah, kalau mereka sudah temukan, itu baru diutus 1-2 orang pulang memberitahu temannya. Kami sudah menemukan. Dan barulah dibimbing domba-domba ini. Tetapi selama mereka ada di sana, yang lain itu cari lobang-lobang ular, lobang-lobang kalajengking, pergi melihat. Jadi mereka membuat safe semuanya. Barulah diutus domba-domba itu. Nah kita, jemaat tidak safe. Nah Bapak Ibu gembala jemaat. Mikuah mani panditaman natu gembala, majelis gereja adalah gembala jemaat. Pendeta, penatua, diaken. Nah banyak jemaat kita ini, waduh kasihan, sulit bertumbuh. Mereka tidak dapatkan makanan yang bergizi. Mereka menerima makanan seadanya. Makanya ada juga jemaat stunting. Iya, stunting secara rohani. Nah, karena itu tugas Bapak Ibu di sini mendoakan dan menasehati jemaat. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu berdoa setiap hari untuk jemaat. Karena itu betapa pentingnya melakukan visitasi supaya tahu keadaan. Nanti apa yang saya sampaikan, apa yang dilakukan ketika kita melakukan perlawatan. Penata layanan, administrasi literatur dalam jemaat, bagaimana kita mengelola aset jemaat, mendedikasikan hidup bagi jemaat. Ini tugas-tugas khusus kita. Pekabaran Injil. Nah, banyak di antara kita itu berpikir mengabarkan Injil itu seperti kalau kita pergi pelayanan. Bapak Ibu hidup eksemplaris itu sudah cukup. Bapak Ibu memberitakan Injil. Saya pernah diutus gereja kita, gereja Toraja. Saya diutus percakapan dengan beberapa kiai di Jawa. Itu membicarakan seperti apa konsep beragama di Indonesia yang harus dikembangkan. Nah, waktu itu masih ada Gus Dur. Dia juga Pak Tolha Hasan, ada beberapa gitu. Nah, ini yang mereka tegaskan, eksemplaris. Jadi kalau Bapak Ibu jadi contoh, itu sudah memberitakan Injil. Dia bilang, yang kami takutkan sama orang Kristen ini. Iya. Karena eksemplaris itu punya daya tarik. Mereka kiai-kiai itu
takut sekali dengan eksemplaris orang Kristen. Menurut mereka itu memesona gitu ya, kayak magnet. Nah, kok kami takut dengan gaya eksemplaris. Lihat para biarawan, luar biasa kan gitu. Nah, Bapak Ibu juga memerintah jemaat tapi non hierarkis, tetapi kolektif, kolegial, bersama-sama gitu. Nah, melaksanakan sakramen. Ini juga ya, biasanya kalau sakramen itu, waduh, di mana-mana saya lihat banyak di antara kita itu cuma duduk-duduk di situ. Ya. Saya tidak tahu kebiasaan di jemaat Biringkanaya di sini. Tidak duduk, Ji. Di beberapa jemaat gitu saya lihat, ya ampun, nggak ada yang bantu pendetanya gitu. Padahal sudah pakai stola. Ya, baguslah. Atur pelayanan seperti gitu. Jemaat juga senang sekali gitu. Kalau mereka itu dilayani seperti gitu. Ayo, buatlah sesuatu yang menarik ketika sakramen dilaksanakan. Dan ingat ya, mempersiapkan dan mendorong jemaat. Ini yang masih kurang sama kita. Sudah ada jadwal sakramen tapi tidak kunjungi jemaat. Iya. Padahal mereka itu sangat punya pergumulan. Ayo menjelang sakramen Bapak Ibu, ayo semua datangi mereka. Dan ini penting sekali. Sebab sama juga gini, pemberkatan perkawinan, katekisasi, peneguhan sidi, apalagi kalau pemberkatan ulang saya juga bingung. Kalau pemberkatan ulang, waduh, tidak mau dilayani gimana ini? Mau dilayani gimana ya? Tapi saya sering menyampaikan kepada mereka, Bapak menikah mau kawin lagi, apa yang ada di pikirannya? Gitu. Atau ibu mau kawin lagi, apa yang ada di pikirannya? Nah, kebanyakan orang mau kawin lagi gitu, kawin ulang, karena itu aja, hanya kebutuhan physically. Dan kita menjadi persoalan kita di majelis gereja yang gini. Oke, nah apa tanggung jawab majelis gereja? Menjaga kemurnian ajaran dalam jemaat. Nah, kita Bapak Ibu, Gereja Toraja kita sudah punya pengakuan Gereja Toraja. Dan saya berharap Bapak Ibu majelis gereja, ayo baca pengakuan Gereja Toraja. Ini kemurnian ajaran. Sebab tidak semuanya kita itu punya, bayangkan, saya pernah mendengar konsep Allah Tritunggal itu yang dijelaskan, waduh, sama saja 3 Tuhannya orang Kristen. Gitu. Dan disinilah keunikan Tuhan orang Kristen Bapak Ibu. Jadi kita ini bukan arogansi, tetapi berdasarkan kesaksian Alkitab. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, itu bukan arogansi. Tetapi itu karena Alkitab menyaksikannya. Sama juga tentang Allah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara tentang Allah, bukan Allah Tritunggal, itu bukan Allah. Dan sekali lagi itu bukan arogansi. Makanya jangan berdebat. Banyak di antara kita kan berdebat sama beda agama kita. Tidak bakal ketemu Bapak Ibu. Gak usah layani. Gak usah. Jangan ikut-ikut menjadi apologet. Gak usah. Karena itu memang hanya bisa diterima dengan iman. Nanti kita sedikit
Pikirkan gitu. Ini merawat koinonia, merawat persekutuan. Penting Bapak Ibu bertanggung jawab bagaimana koinonia di sekolah minggu, di PPGT, di PKB, di PWGT, juga dalam ibadah jemaat, koinonia ini dirawat. Ya tuh PKB itu kurang-kurang le. Betul mereka toh. Persekutuan kurang banyak. Sebenarnya begini Bapak Ibu. Saya sedikit mau berikan alasan. Ini alasan ilmiah. Secara ilmiah otak laki-laki itu terstruktur. Terstruktur. Makanya itu kalau laki-laki itu jangan persulit. Dia tidak suka dipersulit. Nah mama-mama ini suka persulit papa-papa. Karena cara kerja otak laki-laki itu terstruktur. Nah kalau lihat ibu-ibu kerjakan, ibu-ibu kan multitasking. Habis di sini, habis di sini langsung nakon bapak-bapak. Sakit aku lungkun tiro kok. Nah karena memang cara kerja otak wanita dengan laki-laki beda Bapak Ibu. Dan disinilah sebenarnya alasannya. Mengapa laki-laki itu kurang dalam ibadah? Karena beribadah itu bagi laki-laki sulit. Nah justru disitulah. Makanya Alkitab itu patriarkal. Ingat ya. Tugas utama papa mengajarkan Allah kepada anaknya. Tugas utama papa. Jadi betapa malangnya anak-anak jika papanya tidak mengajarkan tentang Allah kepadanya. Nah, persoalannya bapak-bapak ini PKB selalu kok imam keluarga. Apa imam? Iya. Hah? Gitu. Jadi Bapak Ibu, tapi jujur ya, ibu-ibu sebenarnya punya tanggung jawab besar di situ. Laki-laki itu disebut maximize man. Laki-laki itu maksimal. Nah, dia maximize man jika dia distimulir oleh ibu-ibu. Berarti ibu-ibu alfa. Jangan senang-senang dulu. Berarti ibu-ibu alfa selama ini. Jika bapak-bapak kurang. Makanya betapa pentingnya di sini. Kerjasama dengan suami istri. Ini pembinaan jemaat, pelayanan kasih, rawat koinonia ini. Tugas berat kita bersama-sama. Oke? Jadi ayo dibantu bapak-bapaknya supaya semangat. Dan kina kumalasiman nah. Oh, salam PKB. Walalala. Kumalasiman dan apa kau? Aduh. Ya. Tanggung jawab majelis gereja juga Bapak Ibu. Kita punya keputusan-keputusan persidangan. Aras jemaat, klasis, wilayah, sinode am. Ini penting juga. Tanggung jawab kita itu mensinkronkan semua. Keputusan-keputusan, merawat aset jemaat, memahami pengakuan gereja Toraja, tata gereja, role model di dalam dan di luar jemaat. Nah, ibu-ibu sudah, bapak-bapak mengakses pengakuan gereja Toraja? Sudah ada dalam bentuk, iya, ada ya? Iya, ayo dibaca. Iya, sudah ada penjelasannya ya, berbab-bab. Nanti saya bagikan juga ya Pak ya, per bab-bab itu. Nah,
bagaimana kita juga mewajahkan firman Tuhan. Itu yang saya sebut kemarin. Bagaimana kita mewajahkan firman Tuhan itu. Mengaktualkan. Gitu. Merawat keharmonisan dalam jemaat. Nah, ini yang saya seringkali merasa banyak di antara kita justru jadi troublemaker. Ya, memang Bapak Ibu ada kepribadian kita ini beda-beda. Ada kepribadian namanya hostile. Pernah dengar kepribadian hostile? Hostile itu selalu memposisikan diri oposisi. Iya. Nah, pahami juga bahwa ada rekan sepelayanan kita berkepribadian hostile. Selalu cari lawan. Ya gitu. Ada di antara kita. Ada. Dan ini disinilah keunikannya kita ini. Makanya keharmonisan ini penting. Harmony itu Bapak Ibu, kalau touch kan itu putih hitam. Nah, tergantung siapa yang memainkan. Baru kedengaran harmony. Tapi yang kita tetap tandai di pasukan. Saki luntah. Ahlinya P yang mainkan. Karena itu betapa penting sekali kita ini, ayo belajar merawat harmoni. Ada di antara kita itu Tuhan pakai untuk menstimulir harmonisasi. Ada. Karena dialah pendamai selalu. Temukan semua talenta kita ini dalam majelis. Berbahagialah yang membawa damai karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Ada di antara kita. Jadi betapa pentingnya kita jadikan keluarga sebagai mimbar utama memantik pertobatan. Ya, ini penting. Kehidupan Bapak Ibu memantik pertobatan jemaat. Coba bayangkan. Ini berat sekali loh. Justru banyak di antara kita itu membuat jemaat lari. Menjauh dari persekutuan. Nah, ini dalam tata gereja kan ada beberapa syarat ya. Ini syarat penatua, syarat diaken. Boleh saya tahu diaken? Boleh Bapak Ibu? Langsung mereka dipilih itu. Oke, boleh Bapak Ibu diaken. Saya nggak cari penatua. Diaken dulu. Permisi. Puji Tuhan, puji. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya selalu menekankan diaken di jemaat. Sebab mereka-mereka ini orang-orang yang mewajahkan firman Tuhan dalam tindakan. Ayo, kreatif para diaken di jemaat. Bangun sinergitas sesama diaken. Saya pernah temukan Bapak Ibu, ada diaken-diaken satu gereja, yang jam itu pagar banua. Iya, pagar rumah jemaatnya dia yang kerjakan. Saya yakin ya, saya rasa itu juga cara mewajahkan firman Tuhan. Di sini sudah ada lansia Bapak Ibu? Kasihan, para lansia itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Bapak Ibu, lansia ini mengalami yang namanya fenomena sarang burung. Para lansia. Fenomena sarang burung. Tahu sarang burung? Nah, jadi para lansia itu
sangat-sangat kesepian. Sangat-sangat kesepian. Betapa pentingnya sesering mungkin dikunjungi. Betul lah. Iya. Sesering mungkin dikunjungi. Terus terang ya, sepanjang pelayanan saya sebagai pendeta, saya selalu mengutamakan para lansia. Ya, saya selalu mengutamakan para lansia. Kalaupun saya ajak teman-teman majelis gereja pergi berkunjung, lansia dulu aku kunjungi. Ya. Karena itu tadi fenomena sarang burung. Jadi Bapak Ibu mengunjungi para lansia, kalau mengunjungi para lansia biarkan dia bercerita. Itu cerita itu diulang-ulang terus. Repetition. Dia ulang, padahal mang kami kina ulelian nina natoleomo, biarin. Jadi dengarkan saja mereka gitu, biarin gitu. Nah itu repetitionnya di para lansia. Nah ini para diaken yang berikut. Banyak orang berpikir tugas diaken itu cuma hitung-hitung uang lah. Jalankan kolekte lah. Banyak Bapak Ibu para diaken ini, waduh, ayo kreatif. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Bayangkan ini. Syarat-syarat diaken ini. Nah, Bapak Ibu, penatua dan diaken kita ini dalam jemaat itu idealnya seperti apa? Idealnya seperti apa? Gak kelihatan ya. Idealnya seperti apa? Realitasnya seperti apa? Yang kelihatan setiap hari itu seperti apa sebenarnya? Seperti apa Bapak Ibu? Yang idealnya itu komunikasi di antara penatua dan diaken itu, kan banyak orang itu membuat penatua sama diaken itu beda lah. Beda. Ya zamanna penatua teh, ya zamanna diaken susi teh. Memang di dalam tata gereja itu sudah ada kejelasannya. Tetapi Bapak Ibu, tugas penting penatua dan diaken sama-sama memberitakan firman. Nah, firman itu bisa diberitakan baik secara langsung maupun di dalam tindakan-tindakan. Nah, karena itu tugas yang penting bagi diaken, bagi saya ya, bagi saya mengamat-amati. Iya. Bukan mendetektif ya. Mengamati apa yang penting bagi jemaat sehingga diaken itu bisa mengusulkan ini program loh. Ini program bagus untuk jemaat kita. Situ. Saya pernah mendapatkan rekan diaken itu memberikan ide-ide program kepada jemaat luar biasa. Saya pendeta tapi saya enggak pikirkan itu. Tapi program itu lahir dari teman diaken. Dan bagi saya luar biasa. Ayo, nah itu yang saya sebut mengamati. Kan Bapak Ibu, lihat cara Tuhan Yesus ketika dia amati orang banyak, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu dan saya perlu mengamati. Iya, perlu mengamati. Bagaimana lancar tidak pelayanan sekolah minggu? Bagaimana PPGT lancar tidak? Kan kadang-kadang
yang kita urus hanya ini ibadah jemaat. OIG tidak. Dan lain-lain perlu sekali. Sekarang ini Bapak Ibu, kebutuhan jemaat kita di era digital ini, di era digital sekarang ini ya, jemaat kita itu sekarang mengalami di dalam setiap keluarga kesulitan sekali membangun relasi. Semua kita ini kesulitan membangun relasi. Relasi kita itu sudah digantikan dengan ini. Padahal Bapak Ibu, ingat ya, sentuhan fisik tidak bisa digantikan oleh ini. Gak bisa. Jadi jangan pikir Bapak Ibu sudah bisa video call. Semalam saya video call juga dengan istri saya. Itu tidak bisa menggantikan sentuhan saya secara langsung. Yang untuk lah sulit nak ada kok. Iya, gak bisa digantikan ini. Nah sekarang ini Bapak Ibu, solaki jawaban te meyana kata, kita sama-sama semua kita pikir sudah aman, tapi tidak ada sentuhan. Makanya buatlah program-program jemaat. Ingat ya, gathering sekarang ini, ayo bangun. Ingat ya, ada 3 hal yang perlu dihidupkan sekarang. Kalau kita bicara tentang keluarga, 1, yang perlu kita hidupkan adalah family support. Supporting family. Jadi suami mensupport istri, istri mensupport suami, orang tua mensupport anak, anak mensupport orang tuanya. Family support. Yang kedua, ritual keluarga. Apa saja ritual ini? Sekarang ini Bapak Ibu, jujur ya, masih ada di antara kita yang makan bareng? Susah ya, betul, susah. Susah sekarang, karena konteks kita sudah tidak sama dulu. Ya ton nadolona tomatuanta, disandukan kila. Dan kita makan bersama. Sekarang ini enggak ada. Minda modolo saya ya mau kumande. Nah, ritual ini, ritual keluarga ini itu perlu dihidupkan. Makan bareng. Yang kedua, doa bersama. Semuanya kita ini kan kalau pagi-pagi tergopoh-gopoh semuanya. Dikejar waktu. Makassar kan sudah macet. Nah, kita menjadi orang yang tergopoh-gopoh, enggak ada waktu khusus lagi. Doa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ritual keluarga yang sekarang ini dilupakan adalah piknik keluarga. Banyak keluarga-keluarga sekarang enggak ada lagi piknik keluarga. Udah pada sibuk semuanya. Nah, hal-hal seperti ini sama juga jemaat. Ayo pikirkan gitu. Sekarang betapa pentingnya piknik juga. Sekali-sekali ibadah padang lah di mana Bapak Ibu. Makan bareng. Iya. Saya menangkap. Mumpung si perangnya siapa kami? Iya, mumpung. Ini ya feeling saya ya. Feeling saya buat jemaat Biringkanaya, mumpung si perangian siapa kami. Iya. Ayo bangun itu. Ritual. Yang ketiga, itu yang perlu dihidupkan sekarang ini adalah trust. Relasi. Saling percaya. Dan itu penting sekarang ini di dalam jemaat kita. Dalam jemaat kita ini kan banyak hal-hal yang
apa ya, sekarang ini kecurigaan. Mungkin karena dunia modern lah. Kita menjadi orang yang paranoid. Gampang curiga, bahkan curiganya berlebihan. Mungkin satu saat nanti kan Makassar ini seperti Jakarta. Tak menade si tandan tu tetangga ta. Mbairan duku kamu le. Iya. Masih ada beberapa le. Rampo siapa kata umat Tambaru. Utai mo. Oh ya mo to. Kita kalenang kande tu depata. Iya. Ini juga ritual. Ritual yang harus dihidupkan. Ayo Bapak Ibu, tahun depan, ayo rekan-rekan majelis gereja saling mengunjungi. Hidupkan itu. Itu menjadi ritual jemaat. Iya, open house ya. Iya, nanti di pastori juga ada open house Ibu Pendeta ya. Iya. Iya, dan ini penting. Rekan-rekan majelis gereja juga, ayo saling, paling tidak di antara kelompok. Iya, di antara kelompok. Dan ini penting sekali bagi kita. Ritual di dunia modern sekarang ini, kasihan. Banyak keluarga-keluarga gitu. Tidak lagi kita pikirkan hal-hal yang mendasar ini. Baik, terima kasih. Mungkin kita diskusi sedikit. Terima kasih Bapak Pendeta ya. Tugas dan tanggung jawab majelis ya, kita sudah dengarkan bersama-sama, tapi mungkin masih banyak hal-hal yang perlu kita tanyakan ya. Nah, terbuka kesempatan bagi kita untuk bertanya ya. Silakan kalau ada. 5 orang dulu ya. Nah, kita mulai dari sini. Ibu Rita, Ibu Vero, Pak Simon Datte pindah ke tengah. Ibu Argo, 4 orang. Tidak ada di sebelah sana. Pak Antonius. Ya. Silakan, tolong mic-nya, Ibu Rita. Ya, terus semangat, semakin panas banget materi teh Pak Pendeta. Ya, semakin membakar kami punya ya ke depan. Supaya kami lebih banyak dibekali aparaga ikila tumengka ke tak itu peluru kiampu. Jadi terima kasih Pak Pendeta. Yang saya mau tanyakan begini. Sudah banyak hal yang dijelaskan mengenai tugas majelis dolo. Namanya pembagian penatua dan siamas. Dan diaken. Minta maaf yang kami jo Papua siamas Pak Pendeta masih terbawa diaken. Sebenarnya aku kuasai sebenarnya tertarik aku tuh ke diaken. Sabab aku kuatongan duka mungkin kerinduan saya banyak hal yang Bapak Pendeta katakan tadi. Kami kumpul-kumpul beberapa hari yang lalu. Aku tanai nak sahabatku tejo sebelah kananku lah umbara lam ini Ibu Rita. Kuami ya naku ya Pak Jomo tuh seksi sibuk dalam hal yang membutuhkan sarang burung. Kuami tapi salah le. Kukwa salah sabab penatuana. Nah mungkin itu tugas diaken.
tidak salah kah? Jadi ya mau laku pekutanan. Biasanya kan Pak Pendeta biasa di kuayanna penatua itu katakan. Nah yana diaken yang juga sudah dipaparkan tadi. Jadi tidak salah kah seumpama saya ini penatua. Nah kami ya di bidang diaken di panyanna anggota tak orang na pangkawana do anggota na prajurit na. Jadi itu yang saya tanyakan. Yang kedua yang mungkin saya mau tanyakan Pak Pendeta, mungkin tidak ada di dalam materi tadi, tetapi kerinduan saya mungkin ada yang Bapak Pendeta lebih menguatkan saya mengenai di dalam firman Tuhan Pak. Ya tongkijo Papua, Tuhan kasih karunia kepada seasas dengan kita, yaitu kami GKI, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dan Tuhan kasih untuk membangun sebuah gereja, bukan gereja, dikatakan di situ 7 kekidian untuk kami datang beribadah berpuasa. Puasa, doa, puasa, dan penyembahan Pak. Dan beberapa dari kami, kalangan GKI mengambil bahagian di situ. Dan bukan orang GKI saja, bahkan dari pertobatan karismatik mengambil bagian di rumah doa dan puasa. Jadi Bapak Pendeta secara pribadi kumua yang kurasakan aku tuh puasa doa dan puasa dan penyembahan. Jadi saat sekarang ini Pak Pendeta, buat saya kadangkala ada pergumulan yang begitu berat, entah secara di dalam keluarga, di dalam persekutuan. Saya mengambil bahagian mengosongkan secara jasmani diri saya untuk saya masuk di dalam doa penyembahan dan puasa. Waktu itu kami biasa ambil 3 hari, tetapi biasa saat-saat ini biasa saya ambil dalam 1 hari, 1 kali 24 jam. Di dalam firman Tuhan kan banyak kita temui Pak Pendeta bahwa banyak penyembahan doa dan puasa untuk kita bisa ya di dalam membawa pergumulan. Apalagi Pak Pendeta ke depan zaman ini sudah berubah. Banyak tantangan yang begitu berat diperhadapkan bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi kukuatongan secara manusia saya tidak mampu. Tetapi dengan sungguh dengan segala kerendahan hati saya datang di hadapan Tuhan. Di situ saya akan mampu. Biasa ambai nakwa kapang tau rombok ke kukwai. Jam 5 kita beribadah itu kurang, maksudnya berdoa di hadapan Tuhan subuh. Kadangkala mungkin jam 4 bisa siamo to kumua tak siamo nalambe ke masiang to oh. Jadi mbak pada moto tuh sampaikan kure semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya selanjutnya Bu Vero. Tiramban atau iya, selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu Majelis. Pemaparan Pak Pendeta tadi luar biasa sekali. Sudah sekian periode Pak Pendeta. Barusan saya katakan sama rekan saya di belakang. Luar biasa tuh pemaparan Pak Pendeta. Ternyata menjadi seorang hamba Tuhan itu nang magasatongan ya. Semoga ke depan kita bisa sungguh-sungguh bisa ada perubahan, tidak jalan di tempat ya. Terima kasih Pak Pendeta. Yang saya ingin mau tanyakan tugas majelis gereja di sini. Dikatakan bahwa sebagai seorang majelis itu tugas khususnya itu membimbing dan memberi makan kepada jemaat ketika menyimpang dari pengajaran gereja Toraja atau tata gereja Toraja, berinteraksi dengan jemaat, merawat, mengawasi dan melindungi jemaat. Maka sangaliu dasar-dasarnya saja saya lihat kenyataannya selama ini beberapa rekan-rekan majelis jangankan untuk mau berinteraksi, mengantarkan amplop PSB dan PSP saja saya melihat mereka bagikan di tempat kebaktian. Padahal sesungguhnya Yaman Narito waktu-waktu itu untuk kita bisa berkunjung kepada sel-sel binaan kita. Tetapi yang saya dapati teman-teman justru membagi di tempat kebaktian, bahkan tidak jarang menitip
ketika dia tidak datang ibadah, dititipkanlah kepada tetangganya untuk disampaikan itu. Ini salah satu sering saya katakan, saya termasuk orang yang sedikit prihatin ya melihat teman-teman seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu yang saya lihat, jadi saya sampaikan, semoga kedepannya tidak terjadi. Kemudian berikut tentang pelayanan. Kita sebagai rekan sekerja Allah yang sebagai tergabung dalam kemajelisan ini, ada beberapa rekan-rekan yang menganggap bahwa itu adalah suatu jabatan bagi mereka, sehingga kok kadang-kadang susah disentil sedikit dia tersinggung, majelis nate. Jadi seakan-akan itu dijadikan sebagai suatu jabatan yang istimewa. Ya memang kita semua istimewa di hadapan Tuhan, tetapi jangan jabatan itu lalu sedikit membuat kita sedikit besar dibanding dengan rekan-rekan yang lain. Jadi sekali lagi Pak Pendeta, mohon penjelasannya lagi kepada kami semua. Kurang semangat. Terima kasih Pak Simon. Lansia ini. Lansia. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan ada 2 poin. Yang pertama yaitu salah satu tugas penatua, saya lihat dari tayangan tadi, untuk memberitakan Injil. Nah, kami di Jemaat Beringkanaya akhir-akhir ini yang memberitakan Injil atau di KRT, misalnya di KRT hanya pendeta dengan kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya tidak tahu apa alasan sehingga selama ini hanya pendeta yang melayani firman, baik itu di KRT maupun di PWGT kalau saya lihat, ataupun di PKB. Saya tidak tahu apakah keputusan majelis, karena saya ini majelis juga yang lari-lari Senin Kamis, Pak. Jadi mungkinkah ada keputusan di pleno sehingga hanya kedua pendeta yang melayani di pelayan firman. Dan bukan berarti Pak, saya ini penatua ingin untuk melayani atau berkhotbah, tetapi saya sangat kasihan lihat kedua hamba Tuhan ini. Dia melayani mimbar, dia melayani KRT, dia melayani PWGT, dia melayani PKB. Lain lagi itu katekisasi dia pimpin. Nah, apakah menurut pendapat Pak Pendeta tentang hal ini, karena kurang diberdayakan penatuanya? Ya, hanya kami ini kalau di ibadah hari Minggu ya hanya melayani di hari Minggu, tapi untuk kesehariannya kurang ini, kurang pelayanan begitu Pak. Dan yang kedua, saya mau tanyakan sama Pak Pendeta, atau saya minta penjelasan, mungkin sudah dijelaskan kemarin tentang tugas diaken. Ya, karena saya lihat di dalam jemaat ada yang mulai perbincangkan tentang tugas diaken dan tugas penatua, seakan-akan tinggi kelasnya kalau penatua dan diaken
adalah pelayanan yang paling rendah. Ya, saya mohon penjelasan Pak Pendeta supaya betul-betul kami yang ikut pembinaan ini betul-betul tidak bisa mengkelaskan tentang pelayanan penatua dan diaken. Seakan-akan dipandang enteng kalau diaken, padahal pelayanan paling banyak saya lihat kalau di diaken, tapi hanya sebagian orang yang menganggap bahwa diaken itu bagian yang terkecil dan kalau pendatua itu ya mungkin kena jo sekolah di kuah kepala sekolah. Jadi mungkin melalui pembinaan ini Pak lebih dijelaskan sedetailnya tentang tugas penatua dan diaken, karena selama ini ya saya dengar ya banyak yang tidak mau di diaken, maunya di penatua. Ya, padahal kalau saya mau sekali di diaken, tapi selama saya majelis saya selalu dipilih di penatua. Nah, ini yang saya inginkan, bahwa mungkin penjelasan lebih detail dari Pak Pendeta supaya kami semua bisa pahami tugas-tugas penatua dan diaken. Jangan kita beda-bedakan bahwa kelasnya terendah kalau diaken, kemudian penatua ini agak tinggi kelasnya. Ini yang pemahaman salah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Simon. Silakan Ibu Argo. Iya, terima kasih. Yang saya ingin tanyakan mengenai syarat-syarat jadi penatua dan diaken. Kalau saya tidak salah lihat tadi ada di papan itu ditilus suami istri seiman. Kalau tidak salah ya. Iya. Saya ingin tanya Pak, apakah yang dimaksud seiman itu adalah sama-sama anggota gereja Toraja, ataukah beda denominasi, umpama satu di gereja Pentakosta atau satu di gereja Katolik? Ya, karena di tempat lain juga saya pernah melihat ada majelis gereja itu yang berbeda keyakinan. Nah, malulu bang saya yang nangkaran pelayanan. Jadi saya itu suami atau istri adalah seiman. Iya, itu tadi yang ingin saya pertanyakan. Saya ini, apakah yang dimaksud itu sekali lagi sama-sama anggota gereja Toraja, ataukah bisa beda denominasi yang seiman itu Pak? Artinya tak enak berbeda keyakinan, tanya salah dan sarani, tapi karena di sini seiman berarti kan sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi yang kami tahu di sini bahwa yang dimaksud dengan poin nomor 7 itu adalah sesama anggota gereja Toraja. Jadi kami ingin pencerahan Pak, bolehkah kalau seiman itu adalah boleh dari denominasi lain, ataukah haruskah sama-sama gereja Toraja? Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Argo. Bapak Antonius. Sudah, ini 3 terakhir ini lansia semua. Ya, saya sudah tergolong lansia. Terima kasih Pak Pendeta. Dari beberapa paparan Pak Pendeta tadi itu ada 2 kata yang menarik bagi saya, bahwa majelis gereja itu adalah role model. Yang pertama, yang kedua adalah partnership daripada Allah. 2 ini saja, apabila majelis sudah menjadi role model, tapi role model dalam artian individu dan komunitas. Kemudian role model role model individu dan tidak kita mesti menjadi role model dalam komunitas juga tidak akan karena kadang-kala dari 102 majelis ini 102 karakter yang harus menjadi satu, menjadi keputusan sidang pleno atau sidang jemaat.
Nah ini yang memang berat, berat bagi kita, dan mungkin saya sudah yakin bahwa semua yang ada pada hari ini adalah orang yang terpanggil, siap secara iman untuk memberikan dirinya kepada pelayanan firman. Nah memang yang menjadi masalah itu adalah definisi role model itu memang sangat sulit bagi kita untuk mendefinisikan yang mana sih role model bagi kita Gereja Toraja. Mungkin kalau kita baca dalam Alkitab semua ada di situ. Tapi persoalannya adalah kita manusia rata-rata 100 ini punya karakter yang berbeda-beda. Kemudian pasti ada yang tidak ada orang yang benar 100%. Nah ini mungkin role model itu juga jangan kita paksakan harus 90% atau harus 100%. Tapi mungkin 70% itu manusiawi bagi. Yang penting bahwa partnership bagi Allah itu adalah sudah terkandung di dalamnya. Nah, memang role model ini yang kadang-kala kita jadi susah mendefinisikan. Masing-masing penilaian kita akan berbeda. Saya mungkin mengatakan saya sudah jadi role model. Si A mengatakan saya sudah menjadi role model. Tetapi itu menurut saya pasti ego saya yang lebih dominan di situ. Nah sehingga memang role model individu dan role model komunitas ini sangat penting bagi majelis gereja supaya apa? Kalau sudah ada role model yang kita sepakati 70 atau 80%, pelayanan firman berjalan, jadi guru juga berjalan. Karena itu kan sebenarnya kehidupan sehari-hari kita itu menjadi bahagian daripada pengajaran gereja, bagaimana kita mengajar jemaat dan segala macam. Termasuk di dalamnya adalah keputusan-keputusan majelis. Memang tidak disangkali bahwa keputusan majelis sidang pleno itu biasa tidak bulat, tetapi melempeng, terima dengan nada yang tidak terlalu pas. Nah disitulah sebenarnya dibutuhkan role model bagi kita. Bagaimana kita memahami seseorang, bagaimana orang lain memahami diri kita, bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita mempertahankan prinsip yang betul-betul prinsip. Ada juga yang mempertahankan egonya yang menjadi duluan. Nah ini yang mungkin Pak Pendeta, kalau sepikir role model 100% itu tidak mungkin. Alang sulit sekali. Sepanjang kita sebagai masih manusia biasa, pasti ada cacatnya. Pak Pendeta kemarin mengatakan siapa sih yang tidak pernah bersalah? Itu pasti. Kalau itu yang kita anggap bahwa 100%, orang satu bersalah itu akan menjadi nata amona bisa ini sudah keluar dari aturan. Saya kira itu yang terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Antonius. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Ini ada yang bersifat teknis, ada yang bersifat ya spiritualitas. Ya. Ini saya jelaskan sedikit ya dari Pak Simon Datte tadi. Penatua tidak pernah lagi khotbah baik di ibadah rumah tangga dan seterusnya ya. Ini 3 tahun terakhir ya. Dan itu bukan keputusan pleno, bukan. Yang pleno itu tidak di mimbar. Kalau di ibadah rumah tangga bukan keputusan pleno. Cuma catatan dari pembagian tugas dari komisi. Ya. Saya Pak Datte, Ibu Argo dan teman-teman yang lain sering khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga, tapi 3 tahun terakhir ini tidak pernah nih. Ya. Bu Mangalik dulu sering waktu masih dan ya apakah ini mau diaktifkan kembali nanti kita. Ya. Tapi akan ada penjelasan dari Pak Pendeta soal itu. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk responnya Bapak Ibu. Saya memulai dulu untuk pelayanannya. Ini berdasarkan juga pelayanan saya. Jadi semua teman-teman majelis gereja, penatua atau diaken yang mau melayani itu harus ketemu dengan saya. Karena saya akan bersama-sama membimbing. Karena saya sebagai pendeta jemaat waktu itu, saya harus memastikan bahwa yang dia khotbahkan itu makanan bergizi.
Karena nanti kalau dia khotbah, terus yang makanannya bikin sakit perut, waduh, dikomplain gitu. Jadi saya cerita tentang pelayanan saya, gitu ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini, tapi di semua tempat saya melayani begitu. Semua teman-teman penatua, diaken yang mau menyampaikan firman Tuhan harus persiapan dengan saya, gitu. Termasuk di mimbar. Gitu. Karena pernah dulu waktu kami di Sion Mahale itu, penatua tidak boleh naik mimbar. Wah, kok pokoknya aku pandita, gitu. Tapi saya sampaikan sama mereka, siapa yang rindu melayani, persiapan dengan saya, gitu. Yang rindu melayani. Karena saya sebagai pendeta jemaat sangat bertanggung jawab untuk makanan rohani yang dimakan oleh jemaat. Begitu. Ini saya cerita tentang pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu, penatua, diaken dan pendeta itu sama. Jangan pikir diaken paling rendah. Makanya kalau mau naik, nak kami unduh kendek-kendek kok pangka aku teh. Ya tona kepengurusan lalu diaken. Tote mau penatua mau. Berikutnya nanti dia naik pendeta lagi. Enggak ada Bapak Ibu. Pendeta, penatua, diaken sama. Yang membedakan kita fungsi. Fungsi kita yang beda. Jadi enggak ada yang tinggi. Kita sama-sama pejabat gerejawi. Jadi jangan pikir pendeta lebih tinggi daripada penatua. Penatua lebih tinggi dari diaken. No. Fungsi kita yang beda. Fungsi kami pendeta karena kami diurapi. Bapak Ibu diteguhkan. Itu yang membedakan fungsi kita ini. Jadi betapa pentingnya kita memahami semua. Tidak ada yang sudah naik kelas. Enggak ada. Kita selevel semua. Kita sama-sama gembala jemaat, kita sama-sama memerintah jemaat, kita sama-sama pejabat gerejawi gitu. Oke, yang membedakan kita fungsi. Nah, jadi jangan merasa minder sama pendeta, sama gini, sama penatua yang diaken ya. Nopo diaken taruh nah. Gitu. Semuanya kita bertanggung jawab kepada Tuhan sama-sama. Ya. Jadi semuanya pertanggungjawaban kita. Bapak Ibu, ketika Tuhan panggil kita nanti, waduh, jangan sampai Tuhan tanya sama kita. Apa mau jamal le? Madok-kodok-kora. Gitu ya. Jadi kita semua satu saat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pelayanan yang Tuhan beri sama kita. Mari hambaku yang setia. Gitu. Nah sama tadi kalau ada ibu fasting, puasa, doa puasa. Ini kata puasa itu di dalam telinga kita gereja Toraja, waduh masih susah ya. Bapak Ibu, puasa itu bukan menahan lapar dan haus. Puasa itu di dalam firman Tuhan adalah menyelaraskan kehendak Allah dengan kehendak kita. Itu yang disebut puasa. Kalau cuma menahan lapar dan haus, kita udah biasa. Tapi bagaimana kehendak Allah, kita selaraskan dengan kehendak kita. Itu yang disebut berpuasa. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Semua hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab itu yang melakukan puasa-puasa itu seperti itu, mencari kehendak Tuhan.
fasting. Nah, sama tadi di sini tadi yang menjadi role model ya. Bapak Ibu, penting sekali bagi kita hati nurani kita ini. Works. Jadi hati nurani kita itu kalau di dalam ilmu psikologi, dia fungsinya itu memberikan pertimbangan. Kan kita ini kan ada id, ego, super ego. Hati nurani kita itu disebut super ego. Super ego ini yang memberikan pertimbangan kepada ego apa yang dia mau lakukan. Nah, hati nurani kita ini Bapak Ibu mestinya works, sehingga kita itu apa-apa bisa gini, dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita tetap berperilaku, banyak orang lihat saya gitu. Jangan sampai titodo nak. Tapi Bapak Ibu juga yang naden titodo, bagaimana menghadapi titodo. Gitu. Kalau kita jatuh, bagaimana juga anak-anak Tuhan ketika dia jatuh, dia bangkit, itu juga jadi model. Tapi banyak di antara kita kalau sudah jatuh, wah, gak bisa bangun. Nah, mestinya kita jadi model juga, bagaimana sih bangun, bagaimana bangkit dari keterpurukan. Banyak kan gitu. Saya sering mengajak teman-teman pendeta, sekarang kamu begini, kamu kira-kira sekarang ini mau apa dalam keadaanmu seperti gini? Saya mau bangkit Pak, saya mau berusaha gitu. Good, itu yang saya cari. Siapa sih di antara semua kita Bapak Ibu berpotensi jatuh. Semua kita berpotensi. Tetapi bagaimana ketika jatuh kita itu bisa bangun. Wah, itu sudah jadi luar biasa. Kan ada di antara kita itu bergumul dengan anak-anaknya lah. Iya, ada di antara kita. Tapi bagaimana kita menghadapi kondisi seperti itu dan kita tidak terpuruk. Itu Bapak Ibu sudah luar biasa. Oke, nah ini penting sekali bagi kita semua. Semuanya kita ini punya keterbatasan Bapak. Tapi di saat kita seperti itu, bagaimana setiap permasalahan, masalah yang kita hadapi ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi dia mengantar kita dekat kepada Tuhan. Masalah boleh hadir, tapi masalah itu mengantar kita dekat kepada Tuhan. Oke, nah ini supaya kita tahu jadi model Bapak Ibu. Saya pun terus begitu, belajar. Saya bukan laki-laki sempurna gitu. Saya juga bukan suami sempurna di hadapan istri saya. Tapi saya belajar terus mencintai dia gitu. Wanita itu merasa dicintai ketika dia didahulukan, toh Ibu? Betul tidak? Nah bapak-bapak ini masa dahulukan ibu ya? Dahulukan makan. Gitu. Dua hal penting wanita itu merasa dicintai ketika dia dinomorsatukan. Wanita itu merasa dicintai ketika dia dilibatkan. Nah ini penting dalam kebersamaan kita juga. Ayo teman-teman yang lain dilibatkan Bapak Ibu. Karena semua orang ingin signifikan. Sekali lagi, semua orang ingin signifikan. Dan ketika orang itu kita tidak libatkan berarti dia tidak signifikan. Jadi penting sekali bagi kita dalam kebersamaan ini. Saya rasa gini ya, saya ulang lagi nih. Perasaan saya punya intuisi Bapak Ibu. Intuisi saya gitu, mumpung bisa Komisi Perangian walaupun ada dinamikanya. Di beberapa tempat majelis gereja saya lihat, ada yang dominan, ada yang begini. Nah, yang kutir komite, waduh kebersamaannya bagus.
Walaupun ada dinamika, tetapi ayo dijaga ini. Dan saya percaya ini akan jadi berkat tersendiri bagi jemaat. Saya mengulang-ulang ini Bapak Ibu. Kehidupan Bapak Ibu itu sangat mempengaruhi kehidupan jemaat. Jadi hal ini penting ya. Berikut sudah tadi ya, melayani ya. Kalau memang ada pelayanan seperti gitu, ayo dibicarakan Bapak Ibu, disepakati dalam majelis, rapat majelis. Sepakati, tapi lakukan persiapan bersama. Lakukan persiapan bersama. Itu kalau Bapak Ibu mau. Nah, yang berikut pertanyaannya ini, ada orang merasa ini jabatan ya. Nah, ini yang disebut miskonsep. Kalau Bapak Ibu terjebak dengan kata jabatan itu, Bapak Ibu akan memposisikan diri sebagai orang yang punya power. Ya. Itu jebakan kata jabatan gerejawi, pejabat gerejawi. Padahal semestinya bingkai kita ini adalah pelayanan ministerial. Boleh kita pakai kata pejabat gerejawi tetapi bukan dalam konotasi power. Gitu. Tapi kita pelayan. Ingat ya yang Tuhan Yesus selalu ajarkan. Barang siapa di antara kamu ingin jadi terbesar, jadi pelayan. Gitu. Jadi konteks kita melayani, Bapak. Bingkai kita melayani. Bapak Ibu, disinilah sebenarnya mengapa penting spiritualitas. Mengapa penting spiritualitas? Karena spiritualitas Bapak Ibu itu memanifestasi di dalam pelayanan kita. Sebab spiritualitas kita itu membuat Bapak Ibu tidak canggung, tetapi belajar rendah hati, belajar mengasihi dengan tulus. Oke, terakhir, apalagi itu Pak? Suami istri. Kalau saya dengar penjelasan di rapat kerja kemarin, Bapak Ibu, ini yang jadi problem. Dulu saya melayani di Elim Rantepo 11 tahun. Ada majelis kami itu suaminya Islam. Dan dia 3 periode menjadi bendahara jemaat. Coba bayangkan. Dan semua anak-anaknya itu masuk Kristen. Jadi suaminya aja yang Muslim. Waktu itu saya sama Pak Tanggulungan jadi pendeta. Terus saya bilang sama Pak Tanggul, lah dia apa mau teh? No kami, lah dia apa ya? Iya. Kita tuh majelis gereja, nanuilah dia. Persepsi itu liar, Bapak Ibu. Orang lain bisa mempersepsi ini, tapi ciri-ciri bahwa orang ini sungguh-sungguh, masa sih kita mau tolak? Wah, saya juga jadi kaget waktu Pak Tanggulungan sampaikan itu. Iya ya, orang ini luar biasa mengasihi, anak-anaknya jadi Kristen semuanya. Bayangkan 3 periode jadi majelis gereja. Kalau di kampung kan bisa umur hidup Kip. Dia duka tela. Udah 75 tahun. Bisa umur hidup ke julu kampung. Nah begitu. Nah kalau saya dengar di rapat kerja kemarin, itu sekarang sudah tidak bisa. Di rapat kerja kemarin ya. Makanya saya bilang waduh kasihan juga sih warga jemaat kita yang kalau gitu. Nah kalau dia seiman, gereja lain
itu masih bisa Ibu. Tapi kalau yang Muslim gitu ya, atau Aluk Todolo, wah itu nggak boleh gitu. Sudah tegas di rapat kerja kemarin. Tapi kalau dari gereja-gereja lain masih bisa karena seiman, ya kan? Gitu. Tapi kalau sudah beda agama, aku tak mana bisa. Wah, kita menutup ya ruang bagi orang. Gitu. Tapi ya begitulah keputusan kita. Nanti kan keluar nanti yang tata gereja yang baru semuanya. Ini masih dalam revisi Bapak Ibu. Jadi memang agak ketat sekarang gitu ya, kata seimannya itu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Amplop yang dibagi lah. Waduh. Iya Bapak Ibu. Ya mau tugas tate tu masuk saliu. Ingat ya, yang mempengaruhi kita sebenarnya ini kultur instan itu. Bukannya kita tidak mau pergi membawa, tetapi kita sedang dipengaruhi oleh kultur instan. Semuanya mau instan. Mak pemadomi. Kan kalau kita pergi kunjungi jemaat gitu ya, ada yang lebih parah di kampung saya lihat. Na penti biambang mejo jo pagar sa. Oi, anu minta amplop nih. Ada yang lebih parah begitu. Ya ampun. Iya, ayo Bapak Ibu, kalau ada yang bawakan ke rumahnya gitu, ayo doakan gitu. Ya mau tugas istimewa tato. Itu tugas kekhususannya kita. Doakan. Say hello gitu. Ingat firman Tuhan kan bilang kita harus saling mendahului memberi salam gitu. Kita membawa amplop itu Bapak Ibu, ini jangan punya konsep. Ingat ya Bapak Ibu, whatever you do, Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia, untuk manusia. Nah, ketika Bapak Ibu bawa amplop ke jemaat, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, walaupun yang kita berikan itu kepada manusia. Lihat itu bagian dari tugas perutusan. Nah, kalau kita tidak lihat itu sebagai tugas perutusan kita, ya betul. Gitu. Yang penting dibagi. Iya. Saya kadang-kadang begitu. Saya waktu kami sudah selesai di jemaat Buat Talulolo, kan saya jadi anggota jemaat. Ada majelis gereja yang selalu setiap bulan datang ke rumah Bapak Ibu. Dia tidak malu-malu gitu. Walaupun saya ini pendetanya, tapi dia datang doakan kami. Boleh berdoa Pak Pendeta? Wih, terima kasih banyak leh. Bayangkan. Saya justru kagum dengan ibu itu. Coba bayangkan. Yang nataikan jawaban narampo. Dia tulis secari kertas. Gitu. Dan bagi saya, saya diberkati sekali gitu. Walaupun saya mantan pendetanya. Masanangkan anggota jemaat tuh kami rampoikan. Yang natai jawaban ayo tulis secari kertas bahwa kami datang, semoga keadaannya baik-baik semua. Gitu Bapak Ibu. Jangan titip-titip. Mumpung kumpulan. Iya. Terus terang
Pak Pendeta, saya salah satu sel saya yaitu Manggala Trans, karena orangnya tidak pernah ada di tempat, jarang ada di tempat. Kadang kalau saya mau bawa amplop saya telepon, ada di rumah atau tidak, katanya tidak ada. Nah, dia bilang titip saja di itu, titip saja di kantor. Jadi setiap bulan saya kalau amplopnya diantar, dititip ke ininya saja, ke pegawainya, ke karyawannya yang ada di Transmanggala. Baik, yang penting sudah ada komunikasi. Wah, dia calon anggota DPR, ibunya ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih ide. Dan inilah sebenarnya yang dilakukan sebentar lagi, kita kan tanggal 14 Februari. Valentine toh. Nah, Valentino itu selalu menulis kartu kepada banyak orang. Boleh tinggalkan kartu gitu Ibu sama orangnya. Terima kasih, semoga sehat selalu gitu. Kami tinggalkan gitu. Ayo, kenapa atau cari ulang tahunnya dia, bawakan secara khusus kartu ulang tahun gitu. Jangan bawa kue tar. Cap pusing dak. Iya, itu spesial. Ada teman kami pendeta, Bapak Ibu, saya tipe orang yang saya tidak suka sebenarnya berkunjung. Saya tipe pendeta yang tidak suka berkunjung. Syukur istri saya yang suka dorong-dorong saya. Gitu. Penolong luar biasa. Nah, ada teman saya pendeta, itu kalau pergi, tak panamil gitu tahu, rampo mojo banana, sampaikan selamat ulang tahun. Bayangkan gitu. Ada teman kami pendeta begitu. Saya bilang, dede jagonya, yang aku tak memarah. Iya. Nah, macam-macam kita. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu juga diaken atau penatua begitu. Khusus selnya gitu. Seperti ibu yang menjadi bagian selnya kami, karena saya jadi anggota jemaat sekarang. Wah, luar biasa. Nah, bagi saya yang tidak suka merayakan ulang tahun, saya tipe pribadi juga yang tidak merayakan ulang tahun. Si Bali murak memakna. Iya. Ya untuk kayak dirisi-risi, mau diudung-udung, mau kuku. Ma bariku diudung-udung ra. Nah kok ma ulang tahun kok papa? Kuku kutulio mau masih yang ulang tahun kianu. Ya gitu. Nah, ada orang tipe seperti begitu Bapak Ibu. Ya, perhatian seperti itu. Ingat ya, jemaat sekarang sangat membutuhkan sentuhan. Untuk dunia digital sekarang ini, jemaat sangat membutuhkan sentuhan. Jadi betapa pentingnya kehadiran Bapak Ibu di sel pelayanannya. Ya, sel. Tak sia na budak bang le, pira kaya? Satu sel. Apa sih hari na? Iya. 3, ada yang 3? Tak sia na budak bang. Iya. Saya kira Bapak Ibu tinggal atur waktu deh. Tinggal atur waktu. Dulu saya pernah begitu, planning. Karena ini tugas dari istri. Karena saya orangnya tidak suka juga berkunjung. Tapi karena saya mau menyenangkan istri saya, jadi dalam sehari itu saya jadwal. Saya pergi ke gini, pergi gini. Saya cuma dalam jangka 6 bulan selesai saya kunjungi jemaat semua. Coba bayangkan. Dan semua keluarga saya punya catatan. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga punya catatan-catatan. Ini keluarga ini begini, ini punya keluarga. Sehingga kita bisa mendoakan mereka. Dan saya berharap juga gitu dilapor sama Ibu Pendeta, Bapak Pendeta di sini. Tolong dimasukkan dalam doa syafaat. Kadang-kadang kita itu di doa syafaat di konsistori
Apalagi doakan teh, tak emang laporan. Iya, padahal mestinya dari informasi dari Bapak Ibu yang punya sel. Dan ini penting sekali bagi kami para pendeta. Ada yang di antara mereka yang sangat membutuhkan perkunjungan khusus dari kami. Ayo sampaikan itu. Kan ada di antara warga jemaat, no kakebu udah tahu. Nah kami ibu pendeta pi, bap pendeta pi, gitu ada. Nah informasi itu dari Bapak Ibu ke pendeta jemaat. Nah kadang-kadang ini kita lupa gitu. Kami kan juga tidak semuanya bisa melihat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang mengamat-amati. Oke, saya kira tidak ada lagi. Oh karakter ya, sekali lagi semua kita ini kan beda karakter semua Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, apa sih yang mengikat kita? Apa sih yang mengikat kita Bapak Ibu? Lihat ya, ini yang perlu sekali kita ingat. Murid-murid itu sangat ditekankan dengan beda karakter masing-masing. Mereka akan dikenal sebagai murid ketika mereka saling mengasihi. Nah, kasih di sini Bapak Ibu adalah agape. Kasih tanpa syarat. Agape. Agape itulah yang mengikat kita. Nah, persoalannya agape itu kita belum miliki. Iya, agape ini Bapak Ibu, kasih yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu dan saya. Agape ini Bapak Ibu perlu sekali gumuli secara pribadi. Sebab kasih kita ini selalu bersyarat. Bersyarat. Kasih kita itu juga conditional. Nah, agape itu unconditional. Kasih kita itu selalu ingin dibalas. Nah, agape itu tidak menuntut balas. Nah, jika itu Bapak Ibu miliki, saya percaya ini bisa mengikat kita semua dengan beda karakter. Bapak Ibu bisa understand orang. Nah, saya kebetulan seorang konselor. Jadi ketika saya dekati rekan-rekan majelis, oh saya beda-beda semua pendekatan saya. Kalau saya dekati ibu ini dengan cara gini, bapak ini dengan cara begini. Karena karakternya kita beda. Dan kita harus tahu jalan masuknya. Nah kebetulan saya seorang konselor bisa dan itu sangat menolong. Jadi peran saya menjadi katalisator di dalam kemajelisan. Kadang-kadang kami itu selesai hanya di konsistori, tak mau rapat-rapat. Iya. Padahal saya sudah dekati satu-satu dulu. Ketika ketemu di konsistori, oke, beres gitu. Nah gitu. Jadi katalisator. Peran saya seperti begitu kebanyakan. Nanti hal yang prinsip baru kami sidang majelis, rapat. Tapi kalau hal-hal yang tidak terlalu prinsip, selesai di konsistori. Nah, jadi Bapak Ibu, perbedaan karakter kita ini penting juga kita pahami. Jadi yang tak tersinggung pahami Bang Ami. Pahami Bang Ami. Kemudian sulu tasusite. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah tersinggung juga kan tidak srek. Ya, tidak srek. Jadi emosi kita itu tidak apa-apa. Kita tolong juga diri kita mencoba. Belajarlah menerima yang tidak disukai. Selalu kita mau terima yang kita sukai. Tapi belajarlah menerima yang tidak disukai. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga menerima yang dia tidak sukai. Rekan-rekan kita dalam kemajelisan ini ada di antara kita itu tidak suka karakter teman kita. Tapi belajarlah terima dia walaupun kita tidak sukai.
Yang kita suka itu selalu gampang kita terima. Tapi yang tidak kita sukai susah. Dan belajarlah juga Bapak Ibu, rela disalah mengerti. Susah ya? Nah, kita harus rela disalah mengerti. Nah, karena itu dalam berbagai karakter-karakter ini mungkin kita bisa saja disalah mengerti. Nah, tadi saja Ibu cerita tentang doa, puasa. Wah, mungkin ada yang berpikir, udah kayak karismatik. Nah, Ibu disalah mengerti gitu. Tapi rela, Ibu rela disalah mengerti. Kalau saya sih nggak terlalu ini, karena saya pun juga punya waktu biasanya gitu untuk berdoa gitu. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang saya lakukan. Kalau saya mau berdoa secara pribadi, saya siapkan waktu begitu ya. Nah, mungkin kalau kita dengar apa mau tema puasa, jangankan itu perpuluhan saja, toh di gerejanya kita apa mau berpuluhan, ya bang mau tuh persembahan bulanan, ya kan banyak, tapi banyak kok juga orang tetap mengatakan ini perpuluhanku. Ya, saya bilang puji Tuhan, relalah disalah mengerti. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu, di dalam Alkitab kalau kita bicara tentang perpuluhan itu sama saja kita memberi semua. Jadi kalau Bapak Ibu memberi perpuluhan itu sama saja memberi semua. Tetapi kenapa 1/10? Nah, ini penting sekali. Jadi kita harus pahami semuanya mengapa itu. Ya. Ini ajaran seperti ini kan tidak ditekankan di dalam gerejanya kita. Ya, tapi saya yakin ada jemaat-jemaatnya kita itu sudah memberikan persepuluhan. Saya secara pribadi tidak menyebutnya persepuluhan. Saya sebut saya persembahan bulanan. Gitu. Yang dalam amplop apa kita itu? PSB gitu. Tapi dalam doa kami, dalam keluarga itu bagian dari perpuluhan kami. Karena kami harus memberikan itu untuk Tuhan. Dan kami harus taat. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal-hal yang kita hayatilah secara pribadi. Karena kalau kita bicara tentang dogma kita secara khusus Gereja Toraja, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Nah, sebentar juga kita akan lihat sedikit. Oke? Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ya untuk visitasi atau ada break? Ya, kita mau lanjut, tapi kita istirahat 10 menit ya. Ada yang mau nambah kopi, ada yang mau makan kuenya, silakan. Ada yang mau ke toilet, silakan. Tapi 10 menit kembali lagi ke sini kita lanjut. Jadi pas 11:30 kita sudah kumpul semua di sini.
berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.
Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, Masih ada kursi kayak. Tukang foto di foto. 1, 2, 3. Ya, gaya bebas. Ya, saya terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonan. Bagaimana terima kasihnya kepada Bapak Pendeta? Kursi kembali. Ya, kita akan kembali ke laptop ya. Nah, ya, kita akan kembali ke laptop, tetapi
Kita atur tukar tempat ya. Kelompok 1 pindah ke belakang, kelompok 2 di depan. Nah. Kelompok 1 di depan belakang, kelompok 6 di depan ya. Kelompok 2 ke belakang, kelompok 5 di depan. Kelompok 3 ke belakang, kelompok 4 depan ya. Itulah kebersamaan kita. Dan apa yang kita dengarkan tadi ada di YouTube Jemaat Biringkanaya. Jadi bisa kita putar berulang-ulang kali di rumah. Ya, supaya lebih memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai majelis gereja. Jadi ada di YouTube ya. Ya. Ya, tukar tempat ya pada ya. Ibu. Masih ada sedikit saya mau tanya materi tadi. Jangan juga terlalu ke belakang. Ya. Ya. Oke, ya. Baiklah, kita akan lanjut dengan materi yang lain, dan ini materi terakhir ya. Masih ada sosialisasi nanti. Ya, ini habis makan materi terakhir itu apa? Maaf, masih ada sosialisasi pengakuan Gereja Toraja. Ini sifatnya sosialisasi ya. Tapi ini materi visitasi ya, perkunjungan, pelawatan ya, ini penting buat kita sebagai penatua dan diaken ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah istirahat sejenak ya, kita sudah bertukar tempat ya, mudah-mudahan kita sudah disegarkan kembali untuk mengikuti materi selanjutnya, yaitu visitasi ya. Apa itu visitasi? Sudah sering kita dengar ya, dan juga sudah sering kita lakukan ya, termasuk ke kelompok-kelompok sel kita ya. Jadi ke depan ini ya, mudah-mudahan perkunjungan kita majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken itu semakin lebih baik ya, semakin lebih baik ya daripada sekarang ya. Ya. Terima kasih, dan kita lanjut, disilahkan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan materinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita bicara secara khusus perkunjungan atau perlawatan kepada jemaat, secara khusus sel, grup
atau sel pelayanan kita. Atau bisa juga secara bersama-sama. Nah, apa sih perkunjungan ini, visitasi ini? Ini perlu kita sadari sebagai majelis gereja bahwa ini manifestasi kasih kita kepada jemaat. Menunjukkan bahwa kita itu peduli dan menganggap setiap orang itu berharga. Jadi setiap kali kita berkunjung, itu berarti orang itu berharga. Nah, kalau kita tidak kunjungi dia, itu berarti orang itu tidak berharga dalam pandangan kita. Jadi betapa pentingnya kunjungan ini. Ini bukan sekadar dilaksanakan sebagai tugas atau karena harapan orang lain, tetapi ini harus menjadi motivasi kasih kita. Kan nanti biasanya kita didorong-dorong, semacam saya gitu. Istri saya dorong-dorong saya selalu. Papa, tak mau berkunjung. Saya juga rasa risih biasa. Nah, kalau sudah begitu saya gumuli, Tuhan, apakah saya mengasihi jemaat yang Kau berikan kepada saya untuk saya layani? Gitu. Biasa nak tumangi. Karena saya tipe orang yang harus didorong-dorong. Wendo disumbang gimana? Iya. Jadi ini kita beda-beda semua Bapak Ibu. Tapi ketika saya diingatkan sama istri saya ambil waktu berdoa. Tuhan, taruh saya di hatiku kasih-Mu. Supaya ketika saya kunjungi jemaat, saya kunjungi dia karena saya dimotivasi oleh kasih-Mu. Bukan karena dimotivasi mau senangkan istriku. Ya, walaupun saya awalnya didorong-dorong sama istri. Nah ini Bapak, kehadiran yang dilakukan dengan hati peduli dan penuh kasih lebih penting dan bermakna daripada pesan kata-kata. Jadi banyak sekali kata-kata kita lah. Iya, iklan mau lewat. Gitu. Nah, kepedulian Bapak Ibu ini sudah menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini miskonsep, konsep yang keliru. Visitasi tidak efisien, merupakan pemborosan waktu. Nah, banyak di antara kita itu berpikir ini buang-buang waktu. Gak perlu. Nah, ini miskonsep. Sulit dijadwalkan karena kesibukan. Karena semuanya kita punya kesibukan Bapak Ibu. Bicara kesibukan Bapak Ibu, saya dalam sehari paling kurang 5 klien saya. Gitu. Apalagi waktu saya di jemaat. Dari pagi sampai malam saya layani konseling gitu. Nah, mana ada waktu saya untuk kunjungan? Gak ada waktu saya. Tapi saya harus mempersiapkan itu walaupun saya sibuk. Saya harus jadwalkan. Sebagai pendeta. Karena Bapak Ibu begini, kami ini pendeta, ada perkunjungan khususnya kami. Ada perkunjungan khususnya kami. Saya punya buku begitu. Saya punya buku sendiri, perkunjungan khusus pribadi. Ada secara bersama-sama dengan Bapak Ibu. Gitu. Saya sebagai pendeta jemaat punya gitu data-data. Setiap rumah tangga punya data. Rekan-rekan majelis gereja juga, setiap teman-teman majelis gereja saya punya data semuanya. Membanani anak-anak maaf pamite apa zamanna begini. Dan itu penting. Karena saya harus mendoakan mereka satu-satu. Jadi kadang-kadang itu saya habiskan waktu saya untuk mendoakan warga jemaat itu. Waduh, kalau ada pergumulannya ini dan saya harus banyak mendoakan mereka. Nah, ini visitasi beresiko dan menakutkan
Gitu. Ini miskonsep. Takut ditolak, takut ditanya hal sulit, takut tidak bisa mengimbangi dan semua. Apalagi kalau kita kunjungi orang-orang pinter, gitu. Nanti ditanya-tanya. Iya gitu. Nah, kan banyak juga itu anggota jemaat itu mau tanya-tanya kita toh. Tapi gak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Yang penting kita termotivasi dengan kasih. Nah, mengapa visitasi perlu Bapak Ibu? Bagian panggilan pelayanan. Jadi jika Bapak Ibu kurang mengunjungi jemaat, itu panggilan pelayanannya kita itu kayaknya mandek nih. Membangun persekutuan tubuh Kristus gitu. Jadi tubuh Kristus, anggota jemaat dengan Bapak Ibu, wah saya suka sekali yang 3 atau 4 ya. Tai siarana Buddha Bang Tona. Nah, kita bangun tubuh Kristus. Saya percaya jemaat akan senang sekali jika Bapak Ibu semua aktif. Membangun, memperkuat relasi dengan jemaat. Nah, ini relasi kita itu makin akrab kita. Apalagi kan kalau amplop tiap bulan lah. Makin akrab kita. Kalau saya sih gitu. Dulu waktu saya di mana ini? Di Elim Rantepao. Setiap pagi gitu jam 7 saya sampai jam 12 lo mau aku kunjungi jemaat. Jam 7 pagi sampai jam 12 karena lah sule mau kumande tuh ke jam 12. Paden duka tuh jemaat nak kue tato ropa kumande Pak Pendeta. Ku kami sering-sering aja. Gitu. Tapi begitu jam kunjungan saya gitu, jam gitu. Tapi itu kunjungan pribadi pendeta. Jadi Bapak Ibu jangan pikir kami ini kalau kami pendeta pergi berkunjung sendiri, loh kok ini pendeta ini tidak memberitahu apa? Oh enggak, karena wajib bagi kami pendeta itu pergi berkunjung secara pribadi. Karena ada hal-hal yang perlu kami ketahui dari warga jemaat. Jadi ini membangun persekutuan, memperkuat relasi, belajar empati. Wah, ini empati ini agak susah Bapak Ibu. Apalagi kalau sejak kecil kita dibesarkan dari keluarga. Kan ada di antara kita ini dibesarkan dalam keluarga yang tidak terbiasa berempati. Ada di antara kita itu. Jadi kita agak kesulitan berempati. Nah, pahami ada juga di antara teman-teman sepelayanan kita ini kesulitan berempati. Di yatarrupi dini mekutana. Nah, pahamilah bahwa mereka seperti itu mungkin agak kesulitan waktu kecil. Melihat hidup dari perspektif orang lain. Jadi bagaimana kita melihat hidup ini? Kalau Bapak Ibu tidak pernah berkunjung, bagaimana bisa melihat? Kenapa orang ini kasihan misalnya persembahannya. Kan kita kadang-kadang kayak, kenapa kurang persembahannya orang ini. Siapa tahu ada pergumulannya. Siapa tahu biayanya bulan itu besar sekali pengeluaran untuk ini. Jadi pahamilah seperti itu. Nah, disinilah perspektif penting. Menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Membangun iman dalam Kristus. Kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga itu menumbuhkan, membangun iman mereka. Dan itu penting. Apa yang harus dilakukan? Nah, banyak di antara kita ini selalu ketika berkunjung itu yang penting moreiki male-male. Ayo ambil waktu Bapak Ibu, persiapkan diri. Misalnya mau besok berkunjung, siapkan diri sekarang ini. Ambil waktu berdoa, Tuhan beri saya kepekaan, memahami kondisi jemaat-Mu yang saya akan kunjungi. Saya bersyukur begitu, setiap kali saya pergi berkunjung, ada saja saya temukan pergumulan jemaat. Biasa tak enak pokadai. Biasa tak enak pokadai. Tapi
saya diberi kepekaan, saya mencoba gini. Naku, ndue mitandai bang kumua susite. Saya bilang ya, saya puji Tuhan, saya sudah mempersiapkan diri. Kalau saya tidak mempersiapkan diri Bapak Ibu, saya nggak tahu. Karena Tuhan tidak singkapkan itu. Nah, ini penting sekali mempersiapkan diri sebelum kunjungan. Kalau Bapak Ibu kunjungan bersama, biasa pergi ke rumah sakit juga lah. Ayo, jiwai dengan kekristenan. Ambil waktu dulu berdoa sebelum pergi berkunjung. Siapa tahu di rumah sakit ada orang lain lagi yang Tuhan siapkan untuk dikunjungi. Karena betapa pentingnya kita peka, dengar Tuhan. Sebab kadang-kadang mak pasasa dulu kami mikir, sare kok macet dah kok macet. Aduh, macet jadi alasan. Enggak Bapak Ibu, semua harus disiapkan ya. Lakukan dengan hati tulus dan penuh kasih, bukan untuk mendapat sesuatu atau pencitraan. Bukan. Fokus pada orang yang dikunjungi. Tidak membicarakan orang lain atau peristiwa yang tidak ada kaitannya. Nah banyak kalau kita sudah kunjungi orang, toh saya nggak mau diulelian. Iya, gosip. Digosok terus baru sip. Gitu. Saya nggak mau, ingat Bapak Ibu, ini perkunjungan gerejawi. Bapak Ibu bukan politik. Bapak Ibu bukan lagi bicarakan yang lain. Oh saya nggak mau tuh partai dulu kamu di Pokada juga tuh. Lele. Ingat ya, ini perkunjungan gerejawi. Bapak Ibu sebagai utusan Tuhan pergi kunjungi jemaat. Jadi konteks kita, konteks hal-hal rohani. Harus kita bedakan. Ini perkunjungan kita. Peka terhadap kebutuhan, pergumulan, kondisi rohani orang yang dikunjungi. Jadi jangan bicarakan yang lain dan harus kita peka juga menjadi apa yang menjadi pergumulan orang. Sebenarnya Bapak Ibu ya, seandainya ada waktu saya memberikan tips kepada Bapak Ibu bagaimana peka. Kita itu hanya datang di rumah orang, sebenarnya kita sudah bisa tahu apa yang menjadi pergumulan orang ini. Jadi kita itu hanya menangkap kesan dari seseorang. Dia tidak cerita, tapi Bapak Ibu sudah bisa tahu ini pergumulan orang ini. Morai kok mira kata. Morai. Nanti kita seperti dukun. Tapi bukan. Tapi itu menangkap kesan. Kesan yang orang perlihatkan Bapak Ibu sudah jadi peka. Oh ya teh. Dan kadang-kadang orang tersentuh ketika kita doakan. Nah ini peka terhadap kebutuhan, peka terhadap pergumulan, peka terhadap kondisi rohani. Bagaimana orang ini lagi berantakan rohaninya. Banyak apalagi orang tua. Banyak orang tua kita itu tidak siap ketemu Tuhan. Banyak diantara orang tua kita kasihan gitu sudah tidak diperhatikan anaknya, sudah tidak diperhatikan keluarganya, berantakan imannya. Bagaimana nih? Masa mau ketemu Tuhan dengan kondisi berantakan imannya? Harus nih, peka kita terhadap kondisi rohani orang. Sebab ketika seseorang gitu punya kesiapan Bapak Ibu, wah itu sudah luar biasa. Nah apa yang harus dilakukan? Menyiapkan diri, Nah apa yang harus dilakukan? Sikap Bapak Ibu. Perhatikan dan peka akan bahasa tubuh. Nah ini. Setengahnya, den tu tahu, nakuaken nama domi iki sule. Pator bang apiki. Ayo pekalah juga dengan bahasa tubuh orang. Ada orang mungkin
ada kesibukannya yang dia mau kerjakan, tapi ketika kita berkunjung toro-toro banget pikir. Padahal mampu Pak Nasud na Jaboko. Pekala juga terhadap bahasa tubuh orang. Nah, semua ini penting. Tunjukkan kita tertarik dan datang khusus untuknya. Ya untuk sampai kukuami, jangan terima telepon Bapak Ibu. Ketika kita pergi berkunjung, noni telepon tak. Jangan. Jadi orang mesti tahu bahwa kita datang khusus untuk dia. Gitu. Jadi atur Bapak Ibu. Kalau perlu HP-nya di nonaktif. Kalau memang kita lagi sedang pergi kunjungi. Nah kadang-kadang orang merasa, aku karena rampoi tahu. Apa kaya? Iya. Nah ini karena kita tidak tunjukkan bahwa kita itu tertarik dan datang khusus untuk dia. Tidak bersikap terburu-buru, terpaksa, tidak tertarik. Nah kadang-kadang kita, aki mulai, lasule mau. Alala gitu. Tidak memaksa dia harus mendengar dan menerima. Karena kita terburu-buru, mintu apa di Pukada. Tidak sibuk dengan HP sendiri, menerima telepon. Perhatikan waktu kunjungan, tidak terlalu lama dan tidak merepotkan. Saya nggak patut, apa kerja dapo? Dari Pak Nasu. Oh, kalau bapak-bapak den tuak le. Astaga, Bapak Ibu. Nah ini hindari, ingat sekali lagi ini perkunjungan gerejawi. Kita kadang-kadang itu karena sudah akrab dengan orang itu, kita seenaknya ambil buah ini, ambil ini, ambil ini. Bapak Ibu sedang menghadirkan wibawa gerejawi. Wibawa jabatan gerejawi Bapak Ibu. Mesti jemaat tahu. Nah ini hal biasa sebenarnya. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan orang itu, seenaknya. Bisa kubuku tele, bisa kubuku. Apalagi kapurung mi. Ondo. Kalau mau kapurung Bapak Ibu nanti kunjungan lain. Bukan perkunjungan gerejawi. Tapi ini harus dibedakan. Bapak Ibu sedang hadir sebagai utusan Tuhan. Apakah penatua atau diaken atau pendeta. Sehingga orang merasakan bahwa dia sangat dikhususkan. Dia juga sangat dihargai. Nah, dalam perkunjungan ini, perhatikan juga waktu kunjungan. Untuk lama mak mau tahu nator robang apik. Aduh, gitu. Ayo pilih waktu Bapak Ibu. Ingat ya, Makassar sekarang kan ini macet. Jadi kita bisa prediksi perjalanan sekian. Atau kita masih satu kompleks Nasangsia Komindela. Iya Bapak Ibu. Perhatikan juga waktu kunjungan. Aturlah. Kan ada data di jemaat toh. Ada data di jemaat. Nah ini penting data di jemaat. Wih, saya mau kunjungi ini, ada yang ulang tahun di keluarga ini. Itu ada data semuanya. Nah ini penting sekali. Waktu kunjungan tidak juga terlalu lama, tidak merepot. Nah ini yang repot kalau ke rumah sakit. Maklum orang Toraja. Kalau pergi kunjungan rumah sakit satu kampung. Bapak Ibu, kunjungan ke rumah sakit itu maksimal 3 sampai 5 menit. Dan ini penting, tidak boleh langsung masuk ke kamar. Tapi tanya susternya, station nursingnya.
boleh saya dapat informasi dari pasien ini apa bisa dikunjungi? Dan kita mak tongan-tongan nih kita ini bisa dikunjungi. Saya ini pendetanya, saya ini penatuanya. Maukah masuk berdoa? Nah bisa. Kan sama juga di rumah sakit Elim begitu. Teman-teman pendeta biasanya, saya ini pendeta mau doakan jemaat, padahal jemaat itu tidak boleh dikunjungi. Gak boleh. Apalagi kalau di ICU, kan kita merasa, wah belum afdol kalau kita tidak langsung doakan. Tanya sama itu. Itu kan juga aturan. Walaupun dia keluarga kita, kenalan kita, tanya sama itu. Saya selalu begitu ke rumah sakit itu. Nah, maksimal Bapak Ibu 3-5 menit. Kebutuhan orang sakit apa? Istirahat. Ini penting Bapak Ibu. Tapi kita orang tua aja, dikuat kena berjam-jam ki jual. Tanya mama itu pasien. Ya untuk sama sakit-sakitna. Iya. Ingat ya, kebutuhan orang sakit istirahat. Nanti ada bagaimana kalau berkunjung ke orang sakit, bagaimana berkunjung ke orang duka. Nah, tapi hal ini penting, jangan merepotkan orang ya. Nah, dengarkan. Jadi orang itu butuh didengar, Bapak Ibu. Perangi, berempatilah, dengarkan dengan hati, menempatkan diri pada posisi orang yang dikunjungi, mendengar, menerima, mengerti perasaannya, pola pikirnya, kondisi hidupnya, pergumulannya. Jadi mintu apa napokada tahu, pahami aja. Mengapa dia begini? Kan biasanya kalau kita kunjungi jemaat mau ngomel sama majelis gereja, sandamu apa napokada lah. Kan kita juga jadi tersinggung. Lo napokada. Dengarkan aja. Gitu. Dengarkan aja. Nah, cuma biasanya kita ini berespon. Kalau kita lagi dikritik majelis gereja, biarkan aja. Tugas kita mendengar. Beri kesempatan orang yang dikunjungi untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Apapun dia bisa ekspresikan. Kalau dia mau marah, maaf ya mi kunjungi nak sama maaf mana itu teh mau mi kunjungi nak. Biarkan dia berekspresi. Gitu. Kenapa tidak kemarin? Kenapa baru sekarang? Biarkan. Ingat ya, kita lagi sedang perkunjungan gerejawi. Kalau perkunjungan biasa, amu sengkira. Nah itu perkunjungan biasa Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu datang sebagai utusan Tuhan, harus tahu menempatkan diri. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Memberi dorongan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah ini, bijak berkata-kata, peka terhadap perkataan kita, pilih kata-kata secara cermat dan tulus. Apa? Nah ini penting. Pak, biasa kalau kita pergi kunjungi jemaat di rumahnya sakit, mintumu resep di bawah. Anu lami kande. Anna susi, oh no, na pucat mo komi. Aduh, Bapak Ibu. Alah. Saya pernah kunjungan sama teman majelis gitu, penatua. Berikutnya saya tidak bawa lagi dia. Kuamban aku lah mondo tahu. Baru datang kok, oh na pucat bang komi. Ondo na pas sama kalemi. Saya bilang orang sakit memang begitu. Saya tidak bawa lagi dia berkunjung. Lo kamu sholat nih. Saya bilang saya saja ini gitu. Kadang-kadang kalau jemaat, saya pernah juga sakit dikunjungi sama jemaat gitu. Nah turun 5 kali Pak. Ini orang datang untuk apa ini bikin takut-takut. Bapak Ibu, semua kalau orang sakit beri dia motivasi. Ingat ya, semua orang sakit berada dalam ketidakpastian.
Nah, jika Bapak Ibu hadir sebagai utusan Tuhan, itu Bapak Ibu memberikan kepastian kepadanya. Jadi katakan sama dia, mungkin kemarin kurang ini ya, sekarang waduh lebih cerah. Padahal tak emang cerah. Tapi pilihan kalimat-kalimat itu Bapak Ibu, itu memberi motivasi. Jangan tiba-tiba datang untuk mariri bang mau komi. Ya, orang tambah sakit. Gak boleh Bapak. Iya. Terus kadang-kadang kita juga pinter. Itu apa ya? Apa istilahnya kalau di rumah sakit kan ada data-data pasien ya. Statusnya begitu. Untuk dia komi boleh. Tak boleh. Gak boleh bicarakan penyakitnya orang. Udah nanu tuh pisan, ya tuh sang panuang ki susi gitu. Ingat ya Bapak Ibu, ketika dikunjungi orang, kita hadir memberi motivasi, semangat. Kehadiran Bapak Ibu itu sudah spirit. Itu sudah spirit. Pekala, pilihlah kata-kata ya yang pas. Nah, menolong mengembangkan sikap positif terhadap penderitaan. Nah, banyak orang melihat penderitaan itu sebagai ancaman. Jadi pandanglah penderitaan itu, bantulah jemaat melihat penderitaan itu bagian dari proses sanctification, pengudusan kita. Jadi bagian dari pengudusan kita. Nah, ini perlu jemaat dibantu supaya Bapak Ibu ketika hadir menolong jemaat yang lagi bergumul itu, mereka tidak salah memahami tentang penderitaan. Menolong menemukan makna hidup, apa yang mereka bisa pelajari dari pergumulan ini, dari masalah ini. Menumbuhkan pengharapan kekal dalam Tuhan, menawarkan bantuan, memberi pertolongan praktis yang sesuai kemampuan kita, gitu, sesuai kemampuan kita. Baca sharing firman Tuhan yang memberi kekuatan, bukan berkhotbah. Jadi betapa baca satu ayat saja, penting. Kalau ada leaflet, tinggalkan leaflet. Bacaan-bacaan rohani. Berdoa dengan empati sesuai pergumulan. Ini apa yang jangan dilakukan. Jika mengunjungi orang sakit, jangan menanyakan tentang undoe nayamu tapureite. Masakya parkumir kaya. Aduh. Orang tambah sakit ini. Walaupun kita tahu Bapak Ibu, tapi jangan tanya kecuali ia sendiri yang ya kalian api. Kan kita ini penasarannya terlalu banyak. Pernah kuda toro le. Nah, iya. Ini kekeliruan-kekeliruan. Jangan membandingkan, mengevaluasi, mengkritik, menghakimi, meremehkan, menyalahkan, komentar negatif. Nah, banyak sekali di sini. Jangan mengabaikan, meremehkan, menolak perasaannya. Ada perasaannya yang dia sampaikan gitu. Jangan membanggakan diri sendiri. Jangan mencari berkat simpati untuk diri sendiri. Jangan bermain-main atas nama Tuhan dengan memberi jaminan berlebihan, harapan-harapan kosong. Jangan. Tapi bawa dia berjumpa dengan Tuhan lewat penderitaannya. Kadang-kadang kita itu memberikan harapan-harapan kosong. Respon yang tidak tepat ini, membela diri, memberi penjelasan karena ingin dinilai baik. Permintaan maaf yang terlalu cepat dilontarkan untuk memotong percakapan. Maaf le, mana berkunjung kan ite.
Gitu. Terlalu cepat mengoreksi tanpa memahami perasaan, terlalu cepat memberi nasihat. Karena kita mau jumping, langsung mau mengambil kesimpulan, terlalu banyak nasihatnya. Bapak Ibu, berkunjung paling kita itu bisa berempati. Kalau mau memberi nasihat, sesuaikan saja firman Tuhan. Empati itu tidak hanya dalam bentuk disapa-sapa susitetannya. Ini sudah empati. Oke ya. Anak-anak gimana semua? Baik-baik? Oke. Ya. Gitu. Nah, empati ini penting. Jangan terlalu cepat memberi nasihat. Ini visitasi orang sakit. Jadi mengunjungi pasien operasi. Misalnya ini, sebelum operasi orang itu semuanya takut. Ini kalau khusus orang dioperasi ini. Beri kekuatan agar berani tentang menghadapi situasi. Teguhkan imannya. Apalagi kalau operasi. Saya saja ini pernah dioperasi. Woi mak parondo nak. Walaupun saya pendeta. Tapi ketika dokter itu bilang, Pak Pendeta sudah berdoa. Wah kau sama yang tak mau apa sadik. Iya, karena dibius kita gitu. Takut itu Bapak Ibu itu hal yang biasa. Semua orang bisa mengalami takut. Takut kita itu kalau hadir bukan berarti kita lemah imannya. Tapi takut itu kan respon pribadi kita terhadap sesuatu yang mengancam. Jadi itu hal yang biasa, itu normal. Jadi jangan pikir kok kurang iman nate. Wah, gak bisa. Karena takut itu bagian dari respon kita terhadap ancaman. Segera setelah operasi merasa sendirian, kurang nyaman, tidak berdaya. Sehingga kita perlu hadir. Hadir saja itu sudah cukup. Ya. Dan karena kehadiran Bapak Ibu sudah memberi semangat. Nah setelah pemulihan operasi dia tidak sabar. Beri semangat untuk menjalani hari-hari. Kami punya multimedia di Buah, Bapak Ibu. Dia kasihan 2 kali dia itu operasi tulang. Waktu operasi pertama sudah 1 tahun, bengkok lagi tulang anunya. Jadi patah itu pen. Wih kasihan 1 tahun. Dia udah bosan. Dia harus operasi lagi 1 tahun. Bayangkan ya. Saya beri semangat sama dia. Sampai sekarang dia semangat. Padahal lampenangku kukohme sudah putus asa ini kasihan. Bayangkan 1 tahun Bapak Ibu. Ini 1 tahun lagi dia jalani. Saya bilang nanti kamu pulang ketika keadaan kakimu baik ya. Setiap hari saya selalu sampaikan firman Tuhan kepadanya. Setiap hari. Gitu. Karena saya tahu tidak mudah menghadapi hari-hari yang membosankan. Nah, Bapak Ibu mestinya memahami gitu. Ini orang itu. Jadi pemulihannya, beri semangat. Orang jadi tidak sabar. Semua orang maunya cepat. Nah, reaksi orang sakit, reaksi atas penyakit, banyak orang menyangkali. Banyak kan orang, tak raya. Saya kira apa? Tak raya. Manusia, ayo. Nah, ini denial namanya. Ini reaksi semua. Denial, marah, tawar-menawar, depresi, baru kita menerima. Biasa Bapak Ibu. Inilah proses alami yang kita bisa alami semuanya. Nah kalau orang sakit secara fisik, rasa sakit, nyeri, ringan, berat, organ tertentu seluruh tubuh. Emosi kita itu jadi tidak stabil. Semuanya orang sakit ini emosinya tidak stabil. Emosinya bisa marah, takut, sedih. Oleh karena itu kalau kita kunjungi, tanya perasaannya. Apa yang saya bisa doakan tentang perasaan kamu? Mataku nak. Ya gitu. Doakan itu. Tuhan yang kami kasihi ini dia terganggu dengan rasa takutnya.
tundui di kebun, tanyakan perasaannya, gitu. Karena dalam ketidakpastian itu orang selalu pola pikirnya ini bagaimana masa depan. Semua orang sakit itu begini, tindakannya seringkali tidak realistis, gitu. Makanya nggak boleh janji-janji palsu sama orang sakit. Kamu pasti gini, kamu pasti gini. Padahal besoknya saya pernah doakan orang gitu. Saya doakan bukan sembuh. Tapi di satu tempat saya doakan orang bisa sembuh gitu ya. Ya. Tapi itu cara Tuhan masing-masing. Nah ini penting. Kita harus realistis juga. Relasi sosial sangat membutuhkan kehadiran. Jadi semua orang sakit sangat penting selalu sesering mungkin dikunjungi. Jadi kalau ada Bapak Ibu sel grupnya gitu sakit sesering mungkin harus dikunjungi. Karena kehadiran Bapak Ibu sangat penting. Relasi sosialnya itu menarik diri dan mudah tersinggung. Jadi mereka itu selalu menarik diri. Nah, secara spiritual tidak percaya atau optimis berlebihan. Ada yang sering taeliu mo na harapan teh, taeliu mo. Iya. Sama itu kami punya multimedia itu yang sudah 2 tahun. Maka taeliu mo Pak, taeliu. Saya menolong dia untuk terus percaya. Gitu, membantu dia percaya. Sebab kata percaya itu saya bilang, itu di dalam bahasa Inggris kata believe, percaya itu berasal dari kata trust. Nah trust itu berarti to put something ke dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kamu percaya, bawa kakimu di hadapan Tuhan. Gitu. Nah ini kata percaya. Mengapa ini terjadi pada saya? Banyak orang meragukan Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan, bargaining. Kalau saya sembuh Tuhan, mi pamalekena, saya mau melayani ini. Kalau saya begini Tuhan, saya mau begini. Nah ini hal yang lumrah Bapak Ibu. Kita bargaining. Sangat mendambakan kesembuhan ilahi secara ajaib. Banyak orang seperti itu. Makanya paling lakukan itu kesembuhan-kesembuhan ilahi. Mengapa banyak sekali paling laku? Memang edukasi aku bilang meko atau pisan lah. Iya. Karena orang sangat mendambakan ini secara ajaib. Nah Bapak Ibu, ini juga kekeliruan. Banyak orang mau sembuh secara ajaib tapi tidak mau kenal Tuhan. Mestinya di dalam penderitaan kita berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah sakit lama juga Bapak Ibu. Gitu. Sampai ada keluarga dari kampung bawakan saya. Oh ya pinamondo Pak Pendeta teh kenairu teh. Nah kau bang dikak mama aku tuh dari Sangala ini keluarga. Kue iru mi. Langsung saya bilang, Mama, kubolon Tuhan. Saya lebih suka sakit Mama daripada saya menyangkali imanku. Tapi justru Tuhan kasih sembuh saya. Gitu. Saya bisa tergoda juga gitu untuk minum itu. Tapi saya bilang saya lebih suka sakit daripada saya menyangkali. Tapi Tuhan bekerja secara ajaib. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu, penting sekali. Banyak orang menghendaki kesembuhan secara ajaib. Gitu. Ingat ya, kalau Tuhan mau beri kita kesembuhan, pada saat itu Tuhan bisa. Pada saat itu Tuhan.
Tapi jikalau Tuhan izinkan kita harus mengalami penderitaan panjang, proses yang kita alami yang panjang ini mestinya dalam perjumpaan kita selalu dengan Tuhan. Ipar saya kan dulu begitu Bapak Ibu. Dia cancer, ipar saya. Jadi selama kami mendampingi dan dia dikuatkan gitu. Setiap kali dia kemo saya harus datang dari Toraja. Tak kikuan nih kesai naik. Dia di kemo di sini. Nanti di kamar kemo baru datang. Kami muncul. Oh, Bu Tua mu kami. Kehadiran kami itu memberi support. Walaupun memang perjuangannya berat sekali. Ada orang-orang Bapak Ibu, memang ada ilmu sekarang ini. Pernah dengar istilah terapi transpersonal Bapak Ibu? Pernah dengar? Ada mantan dekan kami di Universitas Diponegoro. Suaminya itu suaminya kanker prostat. Anaknya itu kanker darah, leukemia. Tapi dia terapi dengan transpersonal terapi dan sembuh. Wah, itu luar biasa. Transpersonal terapi itu memang itu lebih banyak kita itu menenangkan karena transpersonal terapi itu menaikkan hormon-hormon positif di dalam diri. Jadi hormon positif di dalam diri kita itulah yang melawan sel-sel kanker yang ganas. Wah, itu terapinya itu memang kita butuh ketenangan. Tak bisa ketenangannya itu seperti orang gitu. Dan bagus sekali caranya. Saya punya mantan dekan itu. Dia memang psikolog klinis. Dia doktor di bidang psikoneuroimunologi. Iya, psikoneuroimunologi. Jadi imunnya orang itu dinaikkan dengan terapi transpersonal. Dan itu luar biasa. Saya pelajari juga terapi itu. Tapi saya masih perlu mendalami. Nah, ipar saya dulu saya ajarin begitu, cuma dia tidak telaten karena sakitnya. Padahal itu ketika kita ajarkan sama orang, dia sendiri bisa melakukan terapi transpersonal namanya. Dan dosen saya itu yang menemukan terapi transpersonal itu. Sehingga dia menjadi ahli psikoneuroimunologi. Hebat sekali. Suaminya sembuh, bayangkan itu. Suaminya, anaknya, aduh luar biasa. Saya mau pergi ke kliniknya selalu belajar, tapi ya begitu, nggak ada waktu. Tapi saya mau pelajari itu, bagus sekali, transpersonal terapi. Bagus sekali. Nanti kapan-kapan ya. Oke, Bapak Ibu, ini lanjut. Kebutuhan orang sakit, reaksi atas penyakit, menerima kondisi dan berani menghadapi realita. Ini perlu, mereka harus berani menerima realita. Pengobatan, rasa nyaman, bebas dari rasa sakit. Ini kebutuhan orang sakit ya. Emosinya bisa mengekspresikan perasaan dan mengendalikannya. Tindakannya realistis, pola pikir, kepastian, cara pandang yang benar terhadap diri sendiri dan orang lain. Relasi sosial, mengembangkan sikap saling terbuka dan menghargai. Spiritualnya percaya Kristus dan punya pengharapan kekal, menemukan makna hidup, melihat makna dalam penderitaan dan kematian. Nah ini apa kita bisa temukan makna di situ. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah logoterapi, nah logoterapi itu menolong orang menemukan makna di dalam penderitaannya. Itu juga salah satu yang sedang dikembangkan oleh banyak orang. Nah, contoh perkataan, bagaimana kabar hari ini? Anda tampak lebih segar hari ini, semoga merasa lebih baik. Ya mate itu bisa dipokada. Yang ini kok, unde pucat mo komio.
Iya, sampaikan gini, kelihatan lebih segar hari ini. Saya kalau ketemu sama orang gitu, segar hari ini ya. Padahal mungkin dia tidak segar. Tapi kalimat itu Bapak Ibu membangkitkan semangat orang. Nah ini, kondisi seperti ini sangat tidak nyaman ya. Gini, ini empati, ini kalimat empati ini. Ini, sangat tidak mudah menghadapi kondisi seperti ini. Perasaan jadi campur aduk dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Ketika menghadapi hal yang sulit, kadang-kadang pikiran kita menjadi negatif ya. Nah ini kalimat-kalimat empati. Saya akan terus mendoakan Anda. Gitu. Semua klien saya Bapak Ibu, selesai konseling, saya selalu mengingatkan, saya akan ambil waktu setiap hari buat Anda untuk saya doakan. Senang. Iya, senang. Nah ini kalimat ini penting karena memberi motivasi sama orang. Ini orang berduka. Apa yang sering dikatakan ketika mengunjungi orang berduka? Sabar mo kami do masuruga. Masuruga. Do suruga na ako masusah. Sabar mo kami. Mondo mo do masuruga. Gak bisa Bapak Ibu. Nakomba na komondo ke mapadi deh. Gak bisa. Nah ini sudah kehendak Tuhan yang terbaik. Dia sudah bahagia bersama Tuhan. Dia sudah bebas dari penderitanya. Kamu masih muda dan harus mengurus anakmu. Ya sudah, jangan menangis, tidak perlu berduka. Nah, ini kan banyak sering kita katakan seperti ini. Bukan begini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ngobrol sambil tertawa di rumah duka. Mengabaikan perasaan, menasehati. Waduh, ini cara-cara mengunjungi semuanya kan ini tidak seperti begitu. Nah, kedukaan itu adalah pengalaman emosi, reaksi normal atas hilangnya sesuatu atau seseorang yang dikasihi atau dianggap penting. Nah, penting beradaptasi terhadap kehilangan. Mama saya ketika suaminya meninggal, papa saya meninggal, 1 tahun kasihan dia setiap hari ke kuburan, 1 tahun. Terus kakak-kakak saya bilang, apa bang rakai kumutiro? Tayar kan manu, una konselor siako. Saya bilang, biasa itu 6 bulan sampai 4 tahun orang akan merasakan kehilangan. Itu masih normal. Nanti kalau lebih dari 4 tahun itu baru ada kelainan dirasakan. Tapi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya cuma hadir. Temani saja ibu saya. Dan dia bisa menerima realita itu. Pada akhirnya dia bisa beradaptasi. Begini juga, dia juga terganggu. Dia bilang, dede, waktu pendeta doakan saya, ibu janda Sama waktu kasihan, teman-teman pendeta kunjungi ibu Yahya bohong. Toh? Nah, dia bilang, kak, tuh ibu Yahya, kamu tas jume benua. Saya bilang, mungkin karena doamu. Dia bilang, apa raki doakan? Mimpuk ada bangko ibu janda. Itu dia butuh adaptasi menerima realita itu. Jangan sebut kata janda itu. Jangan sebut. Karena tidak semua orang bisa menerima langsung keadaannya. Nah dia tipe pribadi, sama ibu saya. Mereka adalah tipe pribadi yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Gitu.
Jadi tidak semua, hati-hati juga Bapak Ibu kalau berdoa pergi perkunjungan begitu. Kami doakan Bapak Duda, iya, gitu, Ibu Janda, iya gitu. Tidak semua orang bisa menerima secepat. Saya ingat ibu saya begitu. Nak taliu ku bisa terima gitu, ibu saya gitu. Bertahun-tahun baru dia bisa terima, Bapak Ibu. Bertahun-tahun. Jadi kita harus pahami karakteristik setiap orang, tidak semua. Karena itu pilihlah kata-kata yang lebih netral. Ya, sebut saja ibu ini atau nenek ini, mama ini atau bapak ini. Ya, sebut saja gitu ya. Jadi gini, ini kan pengalaman emosi Bapak. Nah, orang itu merasa pada awalnya numbness. Tahu numbness? Ini makam bante. Mau dikalepu. Ya, mau dikalepu tidak rasa lah. Ini disebut numb. Ya. Nah, orang itu bisa mengalami seperti itu. Itu reaksinya, numb. Jadi apapun yang kita bilang sama orang-orang berduka biasa enggak masuk. Sabar, aku miopnya, nggak masuk semua Bapak, nggak masuk. Ya. Lebih baik berempati, peluk dia, rangkul dia, itu lebih baik, itu cukup. Tapi sama-sama ibu, ya. Iya. Kalau ibu, bapak, gitu. Iya. Oh, sapa-sapa boleh gitu. Tapi jangan rangkul. Nanti menyalahi aturan. Ya. Jadi gini, karena itu orang merasa apapun yang kita mau, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sampaikan juga khotbahnya kita gitu, kadang-kadang masih pikirannya kasihan gitu. Saya lihat dari ibu saya gitu, saya pelajari, gini. Jadi ketika dirangkul saja begitu, dia itu sudah merasa sangat luar biasa. Iya. Jadi jangan pikir juga waktu sampaikan firman Tuhan, tangga anak. Karena orang reaksi awalnya itu numbness. Ini fisik. Disuruh makan, no kumandele, kumande mo kami nakwa, diapa, no rokok, gitu. Nah, tetapi banyak keluhan. Padio mulungku, padio bokoku, pakalan tuh nako padi dompeku. Ya gitu. Semuanya psikosomatis muncul. Ya ini orang-orang sini secara emosi dia sedih gitu ya, gitu. Berempatilah ketika dia nangis, berikan dia tisu. Iya, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi betapa pentingnya kalau ibu-ibu pergi berkunjung dengan orang ini, siapkan tisu gitu. Karena mereka akan bercerita gitu. Kalau dia bercerita terus, biarkan dia bercerita terus, biarkan. Itu hal yang normal. Pola pikirnya gini, perilakunya sering menangis, spiritualnya gitu. Bermimpi tentang almarhum. Jadi dia sering nangis. Itu normal. Oke? Itu normal. Biasa seperti gitu. Biarkan dia nangis. Jangan bilang, kapan mau kami? Tai bang namberi iman teh. Tai bang namberi iman. Nggak bisa, nggak boleh. Orang harus bebas mengekspresikan emosinya. Semakin dia bebas mengekspresikan emosi, semakin dia masuk dalam proses kedukaan. Ingat Bapak Ibu, orang ketika masuk dalam proses kedukaan, cepat dia pulih. Gitu. Nah, kebanyakan kita ini tidak menolong orang masuk dalam proses kedukaannya.
Sahabat langsung kappa mo ko, domo suruga. Bah, gila anak kamu. Biarkan Bapak Ibu, biarkan dia. Karena semakin masuk dalam proses, semakin membantu dia pulih. Itu adaptasi, dia beradaptasi nanti. Nah, sebab secara spiritual ada orang mungkin marah sama Tuhan. Kenapa begini? Saya masih butuh suami saya. Kenapa Tuhan ambil? Kenapa Tuhan ambil istri saya? Saya masih butuh dia untuk menemani anak saya. Marah sama Tuhan. Itu juga normal Bapak Ibu. Oke? Jangan pikir, oh aneh-aneh mau kok. Majelis kote, anu kote, gitu. Ibu Yahya itu sedang juga bergumul nih, marah sama Tuhan. Teman-teman telepon saya dari Palopo, apalagi pogok teh kak gini. Oke, kalau kalian ke rumahnya gini. Hindari ngomong-ngomong ini, kecuali kalau dia sendiri yang bicara. Dan atur juga waktu supaya dia diberi kesempatan melayani lagi, supaya confidence-nya muncul dan dia akan aktif lagi. Ini dia masuk dalam proses ini, marah sama Tuhan. Itu hal yang normal, ya. Nah, respon sehat yang harus diusahakan untuk orang berduka, menerima realita kehilangan. Perlu waktu untuk berduka, menerima realita bahwa almarhum sudah tidak ada. Menerima realita tidak hanya dengan pikiran tapi juga emosi. Kita perlu sabar mendengarkan yang berduka, terus bercerita tentang kehilangan. Jadi sabar duka kima perangi, kadang-kadang na tole-tole. Biarkan, dengarkan, sabar gitu ya. Sabar dengarkan. Dan ini tugas kita sebagai wakil Tuhan yang hadir. Mengakui dan merasakan semua perasaan muncul karena kehilangan, menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup tanpa kehadiran normal. Nah ini penyesuaian Bapak Ibu. Karena secara sosial dia menyandang status baru. Nah, perlu adjustment eksternal, perlu adjustment internal, perlu adjustment spiritual juga. Jadi perlu penyesuaian semua. Jadi pahami, semua orang butuh waktu penyesuaian. Sama saya, biasa di daerah dingin, Rampo Mangkasa, kuaking kusule mau langan kampung, gitu. Kami di Semarang lebih panas. Makassar berapa derajat? 34 lah. Kami di Semarang lebih panas. 39 derajat. Ngelasu. Tapi Rampo Kijo Kampung, mantap. Non AC. Yang ada WC. Nah, oke. Nah, temukan tempat yang pas dalam hati bagi almarhum, bergerak melanjutkan hidup. Nah, dorong keluarga kita, jemaat kita itu untuk melanjutkan hidupnya. Itu dorong mereka. Dan di sini pentingnya gitu. Tugas tersulit ini. Banyak yang mandek di proses ini. Ini tugas sulit ini melanjutkan hidup. Banyak orang down sekali, Bapak Ibu. Mama saya itu kasihan, mintu mo sakin na buo to. Ton nakapaadian mo, balinda. Mintu sakin na buo to. Satu-satu makatik. No, makatik. Mapa ku makati mo. Di telepon to tak deh, katina. Atau kita kunjungi dia, datangi, kok tak dia mau katiku. Nah ini seperti begitu, kasihan. Ini tersulit sekali. Nah kau bang mungkin, kengku maledu kamu. Sandang tu papamu male, kengku maledu kamu le. Coba, sudah enggak mau melanjutkan hidup. Dan tugas terberat kita itu mendampingi mereka gini, supaya tidak mandek proses hidupnya.
Gitu. Menyimpan semua kenangan tentang almarhum. Nah, apalagi kalau dong palele tu, bayun na tu, dong palele. Rapo dah ko obongi, mengiru. Dong palele. Kan biasanya gitu. Bapak Ibu, itu hal normal juga ya. Itu hal normal. Jangan dinilai aneh-aneh. Semua orang-orang yang mengalami seperti gitu kadang-kadang gitu. Nah, bukan tidak mengasihi, tapi ada orang lain yang juga perlu dikasih. Nah, ini perlu juga kita bantu orang-orang. Tapi Bapak Ibu, itu ada waktunya. Kalau dia terus menerus begitu, ini ada orang masih seperti gitu. Dia tidak rela kehilangan. Nah, dia harus pada waktunya itu bertemu pada level rela. Dia menerima realitas itu. Terakhir menemukan makna kehilangan ini. Dia biasanya sudah tahu menemukan mengapa meninggal, siapa yang berkuasa atas hidup ini. Nah, pergumulan orang berduka, mencoba melepaskan ikatan dengan almarhum, mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan baru, mencoba membina hubungan baru dengan orang lain. Jadi pahamilah kalau dia belum datang ke gereja, ada orang-orang gitu, pahami. Tapi ketika dia datang ke gereja jangan melotot gitu, rampusiamu. Enggak. Ya, saya di beberapa gereja Bapak Ibu pernah ke Jakarta, tahu PCC. Jadi ada satu gereja di Jakarta itu, dia memang karismatik. Tapi Bapak Ibu, kalau kita itu, saya kebetulan waktu pergi ke gereja itu, saya kan dengar dari orang, Pak Yonan, coba pergi satu waktu ke gereja ini, lihat caranya mereka melayani, luar biasa. Manetasu nak jomai busway, dia mau tahun jemput nak. Terus dari busway begitu pergi ke hotel gitu, di hotel mereka gitu, lantai 10. Masuk ke lift, itu ada yang antar saya lagi, beda. Nah solam orang nganto, keluar dari lift, ada satu orang lagi yang antar. Selesai gitu dia antar saya duduk di dalam gereja itu, dia langsung bilang, Bapak duduk ya, saya tinggal. Terima kasih. Nah selesai dia pergi, datang lagi orang. Bapak tinggal di mana ya? Di data mau. Saya diperlakukan istimewa ya. Kita, saya kalian aku. Itu gereja itu luar biasa. Dan itu segmen pelayanan mereka memang anak-anak muda di Jakarta. Dan semua bisnismen muda. Dan banyak artis-artis juga di gereja itu. Dan luar biasa. Semua orang diperlakukan istimewa. Ya tuh lama-lama persembahanmu, takes nak. Kukampa-kampa itu pundi. Nah tae. Itu belum COVID. Itu tahun, tunggu dulu. Tahun 2008 Bapak Ibu, gereja itu saya datangi. Tahun 2008 gereja itu semua persembahan pakai gesek. Tak apa COVID lah. Jadi ya tuh lama persembahan mau, tak aku mak persembahan. Nah pelaku gesek. Nah KTP man nak kuampui. KTP man nak kuampui. Dan gereja itu luar biasa. Semua orang diperlakukan istimewa. Itu timnya luar biasa. Timnya mereka. Mana di Kuta naik mau ke gereja, yang mau ke gereja nantar bikin itu. Baru turun saya dari busway. Waduh, itu luar biasa. Kalau di Jakarta di Hotel Niko.
Hotel Niko di Jakarta. Dan itu di lantai 10. Waduh, luar biasa. Nah kita ada orang di sini tak tandai gitu. Ada gereja-gereja khusus juga di Jakarta, gereja berbahasa Mandarin, Bapak Ibu. Itu seperti gitu. Waktu itu saya diundang untuk berkhotbah di situ. Kebetulan pendetanya teman saya. Wah, nak kami teh panditana. Saya kenalkan sama orang Toraja ya. Ya ampun, majelis gereja na Jatiwaringin. Rampo mak gereja, dia tahu. Terus langsung, kenapa gereja di sini? Dia bilang, perlakuannya di sini bagus Pak Pendeta. Padahal dia majelis gereja. Itu mana rampo ki? Rampo bang siapa itu tahun duduk dengan kita ngobrol di data kita gitu. Kami akan kunjungi hari ini ya Pak ya. Waduh luar biasa. Gereja itu. Jadi ya teh majelis gereja, nah kami, mbak Miko bisa diundang dia teh gereja ya teh nama bahasa baba. Iya, karena diterjemahkan kan gitu. Saya bilang ini pendetanya ini teman saya dari Reform. Jadi teman saya ini pendetanya. Dia bilang, oh gitu. Saya tahu dia keluarga pendeta juga ini. Ya, dia cucu dari pendeta gereja Toraja. Dan dia bergereja di gereja itu. Ya teman-teman aku tak mukul saya datang tandai Pak Yon. Gitu. Tapi yang saya mau ceritakan Bapak Ibu, betapa orang-orang warga jemaat itu diperlakukan istimewa. Nah, kita gereja Toraja belum sampai ke situ. Jemaat kita saja gitu, ketika kita kunjungi kita tidak perlakukan istimewa. Nah, kebutuhan orang kesempatan untuk berduka dan lain-lainnya. Nah, ini kasus nih. Jadi penting bagi kita, tugas utama kita adalah mendampingi. Jadi tugas utama Bapak, Ibu dan saya mendampingi. Jadi bukan menasehati, mendampingi. Dampingilah orang saat terpuruk. Saya selalu bicara sama istri saya. Saya bilang, Nita, kamu bisa saja melakukan kesalahan di rumah sakit. Dan di saat kamu salah tetap salah. Saya juga tidak setuju dengan kesalahan itu. Tetapi di saat kamu salah, orang yang pertama-tama berdiri di sampingmu mempertanggungjawabkan kesalahan itu saya, suamimu. Kita sama-sama hadapi kesalahan itu. Kan Buddha tuh muane, ya kata saki mudaka. Pisiko. Tidak. Bapak Ibu, ketika orang salah, semestinya didampingi dia untuk bangkit dari kesalahannya. Memang kita tidak setuju dengan kesalahan itu. Saya pun begitu. Salah tetap salah. Tetapi orang harus ditemani bangkit. Tapi kita kata pisiko. Dadako. Saki mudaka. Gak bisa Bapak Ibu. Nah sama juga orang seperti ini. Dampingilah setiap yang sakit, yang berduka, yang bergumul. Dampingilah. Bahwa kita hadir. Gitu. Nah ini tugas berat kita bersama-sama. Jadi saya berharap Bapak Ibu, ayo ya di sel grupnya itu. Apa sih atau? Iya. Apa? Talu, 5. Apalagi kami teh pandita, budak. Talu ratu. Iya. Tapi gitu ya Bapak Ibu. Ayo berkoordinasi semua. Di sini juga kadang-kadang ada kekeliruan Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita merasa, anmu kunjungi tu selku. Wah, yang naden pemahaman susite. Ingat itu sel itu Bapak Ibu itu hanya mau
melihat bahwa kita ini dalam penata layanan kita saat ini. Dalam penata layanannya saya gini. Bukan berarti yang lain gak bisa kunjungi Bapak Ibu. Siapa tahu sampurna. Iya. Siapa tahu ada relasi pesan dari kampung. Bisa kemirakan kunjungi teh. Gitu. Bukan berarti yang lain gak bisa Bapak Ibu. Jadi tetapi perkunjungan itu perkunjungan personal. Gitu. Sama kami pendeta ini. Jadi jangan tersinggung. Iya, jangan tersinggung kalau kami lagi kunjungi orang gitu. Karena kalau kami pendeta kunjungi semuanya dikunjungi, Saya begitu. Saya pendeta ini sampai hari ini saya kalau selesai, saya kan tidak di jemaat lagi. Saya biasa buka bundel-bundel saya. Wih, jemaat ini. Waktu lah kawin mete anak-anak le. Ya gitu. Biasa duka kucing. Wih, anaknya cantik. Kena morai lah kok soal anakku. Ya. Iya kan begitu. Itu catatan. Anaknya cantik ibu ini gitu. Iya gitu. Ya kita harus fair. Kalau dia cakep kita bilang cakep, kalau cantik cantik gitu. Kalau jelek-jelek gitu. Jadi gitu, fairnya. Gitu. Kalau saya buka catatan-catatan saya seperti gitu kayak ketawa-ketawa juga saya gitu. Saya pernah memuji orang nih dengan cara seperti gitu. Itu catatan saya sebagai pendeta. Nah, semoga Bapak Ibu juga punya catatan-catatan kapan dikunjungi, tanggal berapa gitu ya. Ayo buatlah, nanti evaluasinya sama-sama. Mungkin ada retreat majelis gereja begitu ya. Retreat majelis gereja, gimana ya, kita saling tukar gitu. Susite ya gitu. Tapi ingat ya, kadang-kadang ada rahasia. Ya. Kalau ada rahasia, gak boleh orang lain tahu. Gak boleh orang. Rahasia adalah rahasia Bapak Ibu. Sama saya, istri saya selalu bujuk-bujuk gitu. Kalau ada klien, apa tuh coba? Apa itu? Apa lah tandai? Maafari, bukan. Tanya nama din. Orang kalau sudah percaya sama saya, itu berarti saya harus pegang. Istri saya nggak boleh tahu. Istri saya penasaran biasa, karena dia kenal. Kenapa dia datang itu Pak? Ya. Orang kalau sudah percaya kita Bapak Ibu, pegang. Jangan jadi ember bocor. Kebiasaan manu tojo, lo nak kunjungi sang mai nah, radio rusak ya deh. Ingat, rahasia adalah rahasia Bapak Ibu. Ayo, semua kita ini belajarlah menahan diri. Belajarlah menahan diri. Saya juga Bapak Ibu, dulu saya belajar gitu, setengah mati. Saya juga tergoda mau bercerita. Tapi ketika saya sudah makin tahun, langsung gitu. Ya. Saya memulai pelayanan konseling saya sudah 15 tahun. Jadi waktu pertama-tama, ember bocor. Ya. Namanya saja belajar. Tapi lama-kelamaan baru saya bilang, no, saya harus profesional. Gak boleh. Soalnya nagoda bang na mama ana. Ko tae ku bengko. Kalau ya. Pak nasu te nasanga. Misanga mani senga ana. Pak nasu. Oke. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak Pendeta sudah menjelaskan kepada kita apa itu visitasi. Ya. Siap di kanan kanan? Ya, ada nih ya. Kita makan dulu, ya. Sudah makan,
kita masuk kembali. Masih ada satu materi, sesudah itu kita pertanyaannya boleh yang mulai dari tadi pagi sampai terakhir. Ya, ya, kita makan. Makannya jangan lama-lama ya. Tapi makan pelan, tetap makan pelan-pelan. Ya. Ya. 20 menit bisa? Cukup. Ya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Limpah syukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh melayakkan dan memperkenankan kami duduk bersehati mendengarkan uraian tanggung jawab pelayanan masing-masing kami. Dan kami percaya Tuhan, pemilihan Tuhan atas hidup kami masing-masing sungguh sempurna. Dan karena itu, ini hidup kami, ini diri kami, sempurnakan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami sungguh layak mengangkat tanggung jawab yang sudah Tuhan anugerahkan. Banyak hal yang sudah kami pelajari lewat hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menguraikan lebih sempurna dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh diutus, kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapak Pendeta sudah menguraikan firman, sudah menguraikan materi-materi yang sudah kami terima. Dan biarlah Engkau sendiri memberkatinya dalam tanggung jawab, dalam pelayanannya, kesehariannya, bahkan bersama dengan keluarganya. Dan Bapa di sorga, kami akan melanjutkan materi ini, tetapi tubuh kami butuh suplai makanan dan minuman. Dan karena itu Bapa, kami akan rehat sebentar, kami menikmati berkat-Mu lewat tim yang sudah Engkau pakai untuk mengolah makanan dan minuman. Dan sekiranya Bapa, dari dalam makanan dan minuman ini kami boleh memperoleh kekuatan baru dan kami melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Kami teringat kepada orang-orang yang kekurangan. Ya Allah, kami taruh dan letakkan di bawah tangan kuasa-Mu setiap mereka yang membutuhkan berkat-berkat jasmani. Tuhan, pakai kami juga Bapa untuk menjangkau sejauh kemampuan kami. Dan Bapa di sorga, kami terus berserah diri kepadamu. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah kudus-Mu agar kami terus dilayakkan dan diperkenankan melanjutkan kegiatan kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Arni, dan silakan bagi makanan buat kita semua, kita makan bersama dan kita masuk kembali. Ya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan bumi, Janjimu janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janjimu janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan bumi, Janjimu janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
masih ada di luar supaya segera masuk dalam ruangan gereja karena kita akan mulai lagi dengan materi yang lain. Ya. Apa mulai mo? Ako. Baiklah Bapak Ibu, silakan mengambil tempat sesuai dengan tempat yang telah kita tempati masing-masing. Dan kita akan melanjutkan pertemuan kita, materi kita. Materi terakhir, sosialisasi. Sosialisasi pengakuan Gereja Toraja. Ya. Ya, saya sampaikan juga bahwa pertemuan kita pada hari ini mulai dari pagi sampai sekarang itu ada live-nya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau pulang ke rumah bisa buka kembali. Ya, jadi tidak ya buka Jemaat Biringkanaya. Nah, jadi ada. Ya, tinggal kita buka, kita bisa buka berkali-kali sampai kita benar-benar mengerti apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai majelis gereja, apa itu visitasi, dan bagaimana dengan pengakuan gereja kita, Gereja Toraja. Karena yang sering kita ucapkan di sini hanya itu satu kata, Yesus Kristus itulah Tuhan, padahal panjang itu. Ya. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan kembali dan Bapak Pendeta Yonan sudah siap untuk menyampaikan sosialisasi pengakuan Gereja Toraja. Kalau yang tadi itu sebenarnya sudah tata gereja itu yang kita tadi itu yang ya kita mulai. Ya. Ya.
Oh. Baik Bapak Ibu, saya sedikit ingin mengulas tentang pengakuan gereja kita. Memang ini menjadi harapan bagi kita secara khusus untuk semua majelis gereja supaya membaca pengakuan gereja Toraja. Sebab kadang-kadang kita punya pemahaman itu ya tidak seperti pemahaman gereja Toraja. Di doa-doa Bapak Ibu saja kedengaran biasanya gitu. Waduh, ini bukan pemahaman gereja Toraja nih. Gitu. Kadang-kadang kita itu sulit sekali mencirikan bahwa kita ini sudah sama-sama memahami pengakuan gereja kita. Tentang Allah saja Bapak Ibu, tentang Allah saja itu banyak sekali pemahaman kita itu ya tidak jauh berbeda dengan pemahaman. Orang bilang ya satu sama-sama kita ke surga, cuma jalannya beda. Tuhannya kita sama. Jadi seringkali kan kita seperti itu, berbaur dengan siapapun, berbaur dengan orang, keunikan kekristenan itu tidak kelihatan. Jadi sekali lagi ini bukan arogansi kekristenan, tetapi ini berdasarkan firman Tuhan, kesaksian firman Tuhan. Jadi pemahaman kita tentang Allah itu penting sekali kita miliki, supaya kita bersama-sama memahami. Nah, tentang pengakuan gereja Toraja Bapak Ibu, jadi kita melihat seperti ini semua. Jadi kerangkanya seperti ini. Nah, jadi kalau kita memahami kerangkanya ini, pola pikir kita tentang gereja Toraja itu akan kelihatan sekali. Jadi Allah berfirman. Berfirman kepada siapa? Kepada manusia. Manusia itu ditebus dan dikuduskan menjadi umat Allah. Diutus ke dalam dunia dan menantikan zaman akhir. Jadi kalau kita memahami kerangka berpikir ini, jadi pengakuan gereja kita itu begitu kita bisa hidupi. Nah, sekali lagi banyak di dalam doa-doa Bapak Ibu seringkali tidak menunjukkan bahwa wah, Allah yang kita pahami itu tidak jauh berbeda dengan Allah yang orang lain pahami. Jadi sama saja yang saudara-saudara kita di Muslim pahami tentang Allah, jadi sama juga di sini, sama juga di Aluk Todolo gitu. Saya kadang-kadang ngeri juga dengar orang yang tahu begitu. Kadang-kadang ngomong tentang Allah, padahal konsep Allahnya 3 gitu. Nah, gereja Toraja tidak memahami seperti itu. Allah hanya satu, hakikat Allah yang satu itu ialah kasih yang telah dinyatakan dalam sejarah karya penyelamatannya dalam 3 oknum, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi dalam karya penyelamatannya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang Kejadian pasal 1, Yohanes pasal 1, itu akan kelihatan ketritunggalan Allah di situ. Nah, hati-hati karena kita biasanya seperti subordinasi. Bapa lebih tinggi dari anak, ya anak baru Roh Kudus gitu. Nah, itu subordinasi. Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman dalam abad-abad awal tentang seperti itu. Nah,
dalam pengakuan gereja Toraja tidak seperti itu. Nah, kita pahami bahwa Allah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan. Allah Bapa yang kekal telah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Allah yang kekal itu memelihara dan menyelamatkan ciptaannya di dalam keadilan. Jadi begitu banyak sekali penjelasan-penjelasan ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu, dasar Alkitabnya itu jelas. Dasar Alkitabnya ada. Nah, ini nanti saya bagikan supaya Bapak Ibu baca. Ini sudah dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti saya bagikan. Nah, yang jelas pemahaman kita tentang Allah, Bapak Ibu, sekali lagi ya, kalau orang itu mengatakan Allah bukan Allah Tritunggal, jadi Allah kita beda. Oke? Jangan ketipu, sama aja Tuhannya kita. Sebab Allah yang kita kenal adalah Allah yang memperkenalkan diri. Nah, sementara Allah yang orang lain pahami, unknown God, Allah yang tidak dikenal. Orang mencoba memahami Allah. Nah, sementara Allah yang kita kenal adalah Allah yang memperkenalkan diri di dalam Yesus. Di situ perbedaannya kita. Jadi Bapak Ibu, jangan juga berdebat sama orang, karena nanti kita disebut arogan. Nah, kita yang penting kita pahami bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh memperkenalkan dirinya. Jadi Allah yang mencari kita. Di agama lain kita yang mencari Allah. Agama apapun. Nah, kekristenan mengenal Allah itu karena Allah yang mencari. Allah yang memperkenalkan diri. Allah yang menyediakan dirinya untuk dikenal, untuk disentuh. Wah, ini luar biasa. Sebab Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, dalam bahasa Latinnya disebut non posse non picare. Jadi manusia sama sekali tidak bisa lagi mengenal Allah. Non posse non picare. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu dan saya sudah ditebus dan penebusan ini menolong Bapak Ibu bisa tidak berbuat dosa. Gitu. Posse non picare. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, tak aku bisa teh, Bapak Ibu bisa tidak berdosa. Posse non picare. Nanti setelah kita di dalam glorious state gitu, kita disebut posse picare. Tidak bisa lagi berbuat dosa gitu. Gitu. Karena kita sama-sama sudah dipermuliakan. Oke? Nah, kalau kita pahami tentang itu, di situ akan kita kenal bahwa kekristenan itu mengenal Allah yang unik. Jadi Allah kita beda Bapak Ibu. Jangan ketipu ya dengan pemahaman-pemahaman orang. Sama ji Tuhan tak. Sama ji. Ya. Nah, tapi dengar saja Bapak Ibu, dengar saja orang seperti itu. Kalau ada yang ngomong seperti itu di luar, dengar saja. Jangan berdebat. Karena Allah yang memperkenalkan diri kepada kita adalah Allah yang ingin dikenal secara personal. Secara personal. Nah, Bapak Ibu berespon terhadap Allah yang memperkenalkan diri. Nah, di dalam ini ketritunggalan tidak dapat dijangkau dengan akal manusia. Ada begitu banyak analogi-analogi yang dipakai. Bapak Ibu, semua analogi tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Mau analogi apapun yang kita gunakan. Bicara tentang ketritunggalan Allah.
Itu sebabnya ketritunggalan Allah ini sulit sekali dijangkau oleh akal manusia. Hanya bisa kita terima dengan iman. Gitu. Analogi itu Bapak Ibu hanya menolong kita, tetapi kadang-kadang kita terjebak. Analogi yang kita pakai akhirnya sama saja Allah orang Kristen 3. Itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya pun sendiri gitu belajar tentang teologi ini sudah puluhan tahun, memahami aja ini susah sekali, susah Bapak. Tapi betul ketika Bapak Ibu kenal secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan menyingkapkan itu. Tuhan menyingkapkan sendiri. Dan Bapak Ibu akan menjadi terkagum-kagum. Nah, karena itu betapa pentingnya pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyingkapkan banyak hal kepada Bapak Ibu. Jadi saya besar di daerah Bugis. Saya lahir di Makassar, besar di daerah Bugis. Gitu. Menghadapi tantangan-tantangan di kapereko, apa kok gini gitu. Biasa bagi saya. Gitu. Ketika teman-teman kiai-kiai saya juga banyak. Karena saya pernah studi intensif Islam Kristen juga. Dan mereka punya pemahaman seperti ini. Semua gitu. Itu usaha manusia. Ya mau nak kami to duri. Nak apa to bahasa durin nanti nak to sarani rakama na pekarabang atau kasalamaran suruga. Dan mana jo mulu suruga. Iya. Tapi mereka enggak pahami Bapak Ibu bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Efesus 2, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Nah, di mana kita mau dapat pemahaman seperti itu? Itu hanya ada di dalam Alkitab. Semua agama-agama lain. Kalau kita bicara tentang Buddhisme, Taoisme, Hindu, juga berapa agama-agama lain gitu. Gak ada yang bicara seperti itu. Hanya kekristenan yang bicara seperti itu. Dan kita puji Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia untuk menyaksikan keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu, ini pemahaman seperti ini penting sekali untuk kita miliki ya. Sebab di luar sana kita akan berinteraksi dengan siapapun. Nanti keunikan Bapak Ibu tidak kelihatan. Ya, tapi kita tidak boleh arogan. Gak boleh. Orang lain boleh mengatakan kepada kita, kamu gak selamat. Orang lain boleh. Saya mengalami itu. Kapereko, demutama suruga. Gitu. Saya bertahun-tahun mengalami hal seperti itu. Tapi saya puji Tuhan. Ada iman yang terus orang tua saya tanamkan. Untuk mengenal Dia yang menyelamatkan. Adik saya sudah tamat baca kitab suci. Yang besar, yang kecil. Kami juga begitu. Saya sendiri tidak ikut pelajaran agama. Dan waktu sekolah itu pelajaran agama saya 0. Semestinya tidak naik kelas. Karena semua pelajaran gitu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan saya kepintaran. Supaya nilai saya bagus semua. Biar yang agama 0. Karena mau tidak mau begitu. Adik saya kasihan takut. Jadi dia ikut. Tamat dia. Tamat. Saya hafal itu Bapak. Gitu. Tapi puji Tuhan ya, orang tua kami itu tanamkan di hati kami keunikan kekristenan. Wah, itu luar biasa. Dan kami bisa bertahan. Oke, nah ini mengenal Allah.
Allah yang kita kenal ini Allah yang luar biasa. Oke, nah. Jadi ini Bapak Ibu, hanya satu Allah. Allah Tritunggal, Allah Bapa yang menciptakan, Allah Roh Kudus menyaksikan keselamatan, Allah sumber kehidupan, Allah Anak mengerjakan keselamatan itu. Nah ini penting sekali ini sulit sekali kita pahami di sini. Jadi ketika saya beri contoh saja di dalam Kejadian pasal 1. Dalam Kejadian pasal 1. Allah, kalau coba baca Kejadian pasal 1 dulu supaya memahami Allah Tritunggal di sana. Jadi jangan pikir nanti Tuhan Yesus ada itu di Perjanjian Baru. Jadi nanti kita pikir Tuhan Yesus baru ada di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama tidak. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra. Roh Allah gitu. Coba bayang. Maka disebut berfirmanlah Allah. Nah, kalau Bapak Ibu sesuaikan di Yohanes pasal 1, firman itu siapa? Allah menjadi logos, itu yang menunjuk kepada Yesus. Gitu. Jadi berfirmanlah Allah. Nah, di situ sebenarnya itu bisa menolong kita memahami bahwa Allah orang Kristen ini luar biasa ya. Bahwa memang Tritunggal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau orang sebut Allah bukan Allah Tritunggal, itu bukan Allah. Tapi jangan coba-coba bilang sama orang lain. Dia akan tentang kita. Orang lain menilai Bapak Ibu kafir. Ya, orang lain. Orang agama lain melihat kita semua ini kafir. Gitu. Jadi semua orang bisa mengklaim dirinya kebenaran tentang wahyu yang mereka dapatkan. Tapi puji Tuhan, bagi kekristenan Allah sendiri yang datang. Hanya di kekristenan seperti itu. Oke. Jadi semoga Bapak Ibu makin mencintai Tuhan yang memperkenalkan diri kepada kita. Nah, itu sedikit. Jadi ini semua ya. Nah, oke. Saya lanjut ke bab yang kedua. Itu bab 1 tentang Allah. Nah, firman. Nah, ini penting juga Bapak Ibu punya pemahaman yang benar. Yesus Kristus adalah firman Allah, memanggil kita untuk percaya kepadanya. Di dalam Dia janji keselamatan telah digenapi, dan karena itu berlaku bagi kita. Melalui ciptaannya dan tindakannya di dalam alam sejarah, Allah senantiasa menyatakan dirinya. Alkitab adalah firman Allah yang disampaikan kepada manusia melalui para nabi, rasul, terdiri dari buku-buku kanonik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai janji keselamatan dan hidup baru adalah satu kesatuan, saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, membaca firman Tuhan ini dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gak boleh juga dipisahkan. Jadi Alkitab itu saling menjawab.
memang seringkali kita temukan ada pertentangan. Nah, kita akan menemukan pertentangan kalau kita pisah-pisahkan. Padahal semuanya itu saling menggenapi. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, ayo sediakan waktu baca firman Tuhan. Dulu waktu saya baca pertama kali firman Alkitab ini, saya baca seperti baca novel. Gitu. Yang penting selesai baca. Kedua kali juga baca seperti gitu. Ketiga kali juga baca. Tetapi setelah berkali-kali baca, cara saya membaca beda lagi sekarang. Karena setiap kali saya selesai membaca Alkitab, ganti Alkitab. Jadi sudah banyak Alkitab saya di rumah. Jadi sekarang ini cara membaca saya lain lagi. Setiap kali saya baca, saya tulis apa yang saya dapatkan gitu. Sehingga jadi khotbah. Itu sudah tebalnya seperti gini, 2 rim. Berarti khotbah yang belum pernah saya khotbahkan ada 2 rim lebih. Jadi kalau saya diminta berkhotbah tentang topik ini, saya tinggal buka-buka begini. Gitu. Jadi cara mungkin pertama kali Bapak Ibu selesaikan aja dulu, tapi lama-kelamaan pelajari apa kata firman Tuhan di situ. Selidiki firman Tuhan itu. Jadi jika Bapak Ibu sudah terbiasa begitu, sepertinya firman Tuhan itu berdialog dengan kita. Dan dia akan menyingkapkan hikmat kepada kita. Dan saya percaya itu. Nah, karena itu betapa pentingnya punya kerendahan hati, punya keterbukaan, punya hati yang mau diubahkan saat kita baca firman Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, banyak di antara kita itu bosan baca, apalagi kalau sudah sejarah. Ya. Ingat Bapak Ibu, apa keunikan Daud? Apa keunikan Daud? Keunikan Daud itu setiap kali dia jatuh ke dalam dosa, dia datang kepada Tuhan. Jatuh ke dalam dosa, datang kepada Tuhan. Jatuh ke dalam dosa, datang kepada Tuhan. Itu sebabnya satu-satu orang di dalam Alkitab disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Hanya Daud. Coba baca Alkitab. Gak ada orang lain. Abraham tidak disebut berkenan. Hanya Daud yang disebut orang yang berkenan di hatiku. Karena dia tahu, dia bilang ketika saya jatuh dalam tangan Tuhan, dia beranugerah bagiku. Ya moto keden kasalanta, datanglah kepada. Nah, mengapa Bapak Ibu di dalam akta-akta kita liturgi Calvin itu ada akta pengakuan dosa? Kira-kira kenapa? Selalu ada lah. Tapi karena sudah biasanya mengaku dosa, di bahasa Bang Mo, iya, Tuhan ampuni kami dalam pikiran dan perkataan. Kayak susah lagi gitu. Karena kita sudah anggap biasa Bapak Ibu. Padahal inilah yang disebut Calvin, semper reformanda, diperbaharui terus menerus. Jadi di akta liturgi kita itu pengakuan dosa itu bukan sekadar. Mengapa? Karena Calvin memahami bahwa tanpa kekudusan sebelum kita diampuni, kita nggak bisa mengenal Tuhan. Jadi ibadah kita itu bukan, liturgi kita itu bukan sekadar begitu Bapak Ibu. Tetapi itu sebenarnya mau menolong kita semua. Saya saking biasanya nih, kita tidak kusuk lagi. Kami saja pendeta bilang, mari kita mengaku dosa. Udah biasa. Kita tidak bergetar setiap kali kita baca firman Tuhan. Kita tidak rasakan lagi gitu. Mengapa? Karena kita sudah anggap biasa. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita itu gentar. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, mestinya kita gentar. Tuhan, aku tidak layak. Lihat saudara-saudara kita di Katolik.
Luar biasa mereka. Saya tidak layak Tuhan. Gitu. Mengapa? Karena mereka memahami. Kan kita sekarang ini kan kita bawa juga ini. Kita itu mereka itu sangat begitu. Luar biasa. Mereka menghormati kita. HP-ku ya. Ada lagi majelis gereja yang kasih begini. Kita jadi serba salah. Saya kadang-kadang begini. Ini KLM bikin apa lagi nih untuk kita? Jujur Bapak Ibu, penghayatan dan pemaknaan kita itu sangat dangkal. Jadi penghayatan kita itu tidak kena. Enggak kena. Nah, karena itu betapa pentingnya semuanya kita hayat. Bagi saudara-saudara kita yang lain, itu mereka sangat kudus sekali. Pegang Alkitab saja itu menjadi sesuatu yang sangat mulia. Baru pegang. Kita, bagianku PPA. Gitu. Jadi kita nggak menghayati. Nah gitu, jadi nggak usah kikuk lah gitu, nggak usah lihat ke sana kemari gitu, tapi pegang lah Bapak. Lihatlah saudara, Bapak Ibu kan bisa lihat di YouTube itu saudara-saudara kita di Katolik itu luar biasa mereka itu. Sampai baju imam mereka gitu ada yang bawa, yang pegang gitu. Karena mereka melihat itu bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Kita sudah dianggap si Tenta minta Pak Pendeta, Ibu Pendeta, si Tenta. Aduh, barang olok-olokan. Jadi kekusukan kita itu sudah kita enggak kusuk lagi Bapak. Sudah bahan tertawaan. Nah ini belum lagi kita bicara tentang firman. Gitu. Coba lihatlah kita itu setiap kali baca Alkitab yang penting biasa. Mereka itu baca itu enggak salah-salah. Karena kita kan semuanya tergopoh-gopoh membaca gitu. Saya selalu gitu berusaha Bapak Ibu. Kalau bacaan yang pendeta baca itu saya berulang-ulang baca. Supaya biar saya tidak khotbahkan tapi jemaat sudah tangkap. Kalau saya baca dengan tanda baca secara benar. Jadi firman itu nyampai. Intonasinya. Kan Bapak Ibu ada guru bahasa Indonesia di sini tuh? Ada tuh? Ada dosen juga. Ayo, gimana cara bacanya ini? Supaya dibaca secara benar. Dengan dinamika suara yang pas. Gitu. Wow, kalau saya baca itu, Eloi! Wow, saya teriak. Langsung aku ambil tahu Jocelyn, aparah? Saya di tempat di mana saya melayani, kalau Jumat Agung itu baca tentang Eloi, oh orang sudah tahu, oh tirambat ke Pak Yona membahas itu. Karena saya teriak betul. Saya teriak. Saya punya perasaan masuk ke situ. Waduh, saat bagaimana Tuhan itu ditinggalkannya. Gitu. Eloi, lama sahabat. Waduh. Itu kalau Bapak Ibu juga baca secara benar, jemaat itu langsung tahu, waduh, firman itu seperti berbicara secara langsung. Tapi
Kalau salah-salah juga, belum lagi kalau tidak bawa kacamata. Wah. Beta lupa kacamata. Apa mite? Nah ayo, ini penting ya, preparation. Nah jadi firman Tuhan. Jadi di bab 2 di dalam pengakuan gereja Toraja itu bicara tentang firman. Nah ini semua Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, di dalam bab 3 karena ini sosialisasi saja ya. Di dalam bab 3 ini bicara tentang manusia. Jadi nah, dalam pengakuan gereja Toraja, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Jadi kita harus pahami gitu. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu perlakukan orang lain, jadi kita perlakukan pada gambar Allah. Jadi sikap kita kepada orang lain mestinya benar juga. Makanya saya paling takut gitu. Kadang-kadang kan nada saya sudah terbiasa khotbah. Istri saya bilang, "Papa, volume dikecilkan." Ukoma apa re? Aku kapomaro. Kapomaro. Ukwe sorry le, gitu. Karena kadang-kadang kita gitu sudah terbiasa teriak-teriak gitu karena berkhotbah. Nah, lupa kalau ada orang merasa terganggu. Ya bisa juga rekan sepelayanan kita merasa terganggu. Ayo Bapak Ibu diatur. Nah gambar Allah sebagai hubungan dalam tanggung jawab menempatkan seluruh manusia di dalam kedudukan yang sama dan mengikat seluruh manusia dalam satu kesatuan untuk hidup saling. Jadi kita harus perlakukan orang sama Bapak. Sekali lagi ya, godaan kita yang paling sering kali kita tidak sadari adalah diskriminasi. Bully itu Bapak Ibu. Sering dengar kata bully? Nah, sebenarnya di dalam gereja bully itu sering terjadi. Ketika kita mendiskriminasi jemaat. Jadi salah satu bully itu mewujud dalam diskriminasi. Ya, naden tahu dibeda-bedakan, lan kombongan sama saja kita membuli. Nah, dalam pengakuan gereja Toraja itu tidak mengenal, gitu. Tetapi dalam realita Bapak Ibu ini terjadi. Mengapa? Karena kita salah satu gereja yang masih kuat stratifikasi sosialnya. Kita sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial. Sehingga kita mengalami praktek diskriminasi. Tapi yang penting Alkitab yang kita pahami mengatakan manusia itu segambar dengan Allah. Dan gambar Allah ini dalam hubungannya gitu dengan seluruh manusia itu mestinya kita tidak melakukan diskriminasi, tapi kita mengasihi. Manusia diciptakan dalam kesatuan tubuh dan jiwa. Jiwa tidak ilahi dan tidak lebih penting daripada tubuh. Nah, pertanyaan saya begini. Mengapa Bapak Ibu sering kali dengar ada tubuh, jiwa dan roh? Mengapa gereja Toraja hanya memahami tubuh dan jiwa? Mengapa tidak ada rohnya? Waduh. Begitu ya. Tidak ada rohnya. Jadi mengapa kira-kira Ibu? Kan sering kali kita, apalagi kalau kita sama teman-teman karismatik. Mereka selalu mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Terus kita hanya mengatakan tubuh dan jiwa. Kira-kira kenapa ya? Kenapa? Roh. Nah,
Itu alasannya. Tetapi dalam ilmu jiwa, dalam ilmu psikologi itu ilmu jiwa, itu jiwa beda dengan roh. Kalau dari sisi keilmuan. Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa gereja kita? Ini yang disebut dikotomi. Jadi gereja Toraja punya pemahaman tentang manusia dalam perspektif dikotomi. Sementara tubuh, jiwa, dan roh disebut trikotomi. Mana yang benar, mana yang tidak, semuanya punya dasar Alkitab. Oke? Jadi kita tidak perlu pertentangkan, sebab itu hanya mau menunjukkan dimensi manusia. Kita salah satu gereja yang memahami dikotomi. Dimensi manusia itu tubuh dan jiwa, gitu. Nah, sementara pemahaman yang lain tubuh, jiwa, dan roh. Yang lebih membingungkan, seringkali orang bilang human being is spiritual being. Manusia kita ini yang sesungguhnya adalah spiritual, berarti roh. Coba bayangkan, bingung tidak kita? Nah, tapi nggak usah bingung karena itu pemahaman trikotomi namanya. Oke, secara teologi itu disebut trikotomi. Jadi gereja kita dikotomi. Nah, ini alasannya sampai gereja Toraja memahami mati seutuhnya. Nah, di dalam konsep manusia jatuh ke dalam dosa itu yang disebut manusia betul-betul mati. Iya. Jadi non posse non picare. Jadi mati seutuhnya itu dalam pemahaman ini kan masih kontroversil, masih percakapan. Kan dikua yan nato mate nasang. Mate nasang. Di kalangan kami pendeta saja masih banyak sekali kontroversil pemahaman. Mate tongang kira kaya. Gitu. Jadi di kalangan kami pendeta masih banyak sekali. Tapi orang-orang yang seperti itu membingungkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Karena mereka enggak punya dasar bahwa pemahaman kita adalah dikotomi. Ya. Nah, kalau pemahaman trikotomi itu mau mengatakan bahwa roh manusia itu yang kembali. Itu pemahaman trikotomi. Nah, kalau kita sama tadi pemahamannya Pak, bahwa dalam jiwa itu sudah masuk roh. Gitu. Jadi ini hanya cara mau menjelaskan tentang manusia. Oke? Nanti juga di surga tidak ditanya. Gitu. Tapi ini cara gereja menjelaskan tentang manusia. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu bingung. Kalaupun sampai sekarang ini masih diperdebatkan tentang mati seutuhnya, kan mati seutuhnya itu begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mati nanti ini, kita betul-betul mati. Tapi sebenarnya pemahaman ini adalah apologia terhadap Aluktodolo. Sebab Aluktodolo itu memahami tuo patu tahu, rampo bombona, rampo diatanna. Nah, ini apologet gereja Toraja terhadap pemahaman Aluktodolo. Jadi itu cara gereja menjelaskan tentang manusia. Gak usah dibingung-bingungkan. Oke? Mau seperti itu nantinya ketemu Tuhan di sana. Sebab di dalam Alkitab, loh kok kenapa ada Musa di surga ya? Kenapa ada Elia di surga ya? Kalau dia mati. Iya toh? Kenapa ada Abraham ya? Berarti kalau dia mati. Nah, bingung gak? Bingung kita jadinya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini
cara gereja menjelaskan tentang manusia. Supaya kita tidak perlu memperdebatkan dengan rekan-rekan kita yang ada di gereja-gereja karismatik. Oke? Nah, siapa manusia? Manusia sebagai gambar tubuh dan jiwa manusia. Nah, sekali lagi kalau dalam ilmu psikologi, jiwa itu sangat beda dengan roh. Sangat beda. Spiritual itu sangat beda. Karena jiwa ini disebut psike. Sedang roh itu pneuma di dalam bahasa Yunaninya. Jiwa itu psike dan roh itu pneuma. Nah, beda. Dan juga dalam beberapa pengertian yang lain. Oke, selanjutnya di bab berikutnya Bapak Ibu, bab 3, bab 4. Bab 4 tentang penebusan. Nah, jadi Yesus Kristus anak Allah meninggalkan kemuliaannya dan mengosongkan dirinya dengan jalan menjadi manusia sejati. Manusia sejati ialah manusia yang sama seperti kita, kecuali dalam hal iya. Itu sebabnya dalam ilmu pengetahuan kromosom Yesus disebut hanya satu. Dalam penelitian. Nah, kita kromosomnya kita ada 2 X dan gitu. Kromosom Yesus hanya 1. Jadi mungkin kita pikir, gimana ya kalau orang dalam kandungan itu gimana ibu-ibu? Ibu-ibu kan yang sering mengandung toh. Bapak-bapak sering? Tidak ya, gitu ya. Kalau kita pikirkan plasenta ya, plasentanya gimana dia dapat dari apa? Jadi Bapak Ibu dalam banyak penelitian luar biasa, ini di luar jangkauan manusia. Coba bayangkan ketika Yesus dikandung oleh Maria. Nah, dia virgin. Nah, dalam ilmu pengetahuan kan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur baru bisa orang hamil. Nah, dia dalam kondisi ini tidak ada. Itu sebabnya kromosomnya hanya 1. Dan luar biasa. Dan karena itu dia adalah pribadi yang bisa menebus. Mengapa? Karena dalam proses penebusan Bapak Ibu, hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus. Dalam proses penebusan. Hanya orang yang tidak berdosa bisa menebus. Nah, coba bayangkan, Yesus dia menjadi manusia kecuali dosa. Nah, kita gitu, orang berdosa. Itu sebabnya kalau kita pahami juga ini di dalam Yohanes pasal 1 ini, kita bisa melihat mengapa sih Tuhan itu harus jadi manusia. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Dia kan bisa berfirman saja, selamatkan manusia ini. Kira-kira kenapa? Ya? Yang mau diselamatkan manusia. Ya, itu dalam analogi kita. Dalam pemahaman kita. Karena kan aku tahu kalau kita mau bicara sama ayam, kita harus bisa bangsiak isi pak kada manuk na muita dari ayam. Lah. Nah, banyak pemahaman seperti itu. Tapi kenapa sih Tuhan itu harus jadi manusia, Bapak Ibu? Ya Pak, melalui darah. Oh, darah.
Iya Pak ya. Enggak. Ingat ya. Kenapa Yesus turun sebagai manusia? Ya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Pendeta tadi bahwa Allah itu pada mulanya adalah Firman. Ya, dan Firman itu adalah Allah. Kenapa Yesus turun sebagai manusia? Karena karena Yesus itu adalah Allah, apabila dia turun Allah sebagai Allah juga, maka untuk berinteraksi dengan manusia tidak bisa seperti yang di dalam Musa, ya, mendekati saja, melihat saja tidak bisa. Makanya Allah itu turun sebagai manusia yang menjelma, yang disebut Yesus, ya. Itu nalar pemikiran saya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, ini penting juga ya, supaya kita jangan dibingungkan. Kalau ada orang bertanya, betulkah Yesus itu Tuhan? Dan mungkin saja kita selalu mendengar Yesus itu manusia sempurna. Sehingga keilahiannya itu banyak orang meragukan. Dan inilah cara agama-agama lain juga sejak dari abad pertama itu melawan kekristenan, meragukan keilahian Kristus. Jadi ini juga sampai sekarang ini kan banyak orang itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia manusia. Nah, saya ingin mau memperjelas kepada Bapak Ibu. Jadi Allah itu menebus manusia. Nah, banyak orang selalu berdoa menebus dosa. Padahal menebus manusia yang dia tebus. Oke, manusia yang berdosa yang dia tebus. Nah, Bapak Ibu, mengapa Allah itu menjadi manusia? Oleh karena ini yang disebut substitusi. Jadi manusia itu yang berdosa, dosa adalah dosa. Hukuman dosa adalah maut. Maut. Itu sebabnya untuk mati dia harus jadi manusia. Jadi ini penting sekali supaya Bapak Ibu pahami. Karena hanya dengan kematiannya dosa manusia kita ini ditebus. Oke. Substitution. Dia yang menggantikan kita. Jadi Bapak Ibu dan saya dalam pandangan Allah, walaupun kita ini pekator dalam bahasa Latinnya, masih tetap pendosa, tapi dalam pandangan Tuhan, Bapak Ibu sudah kudus oleh penebusan Kristus. Dan kita puji Tuhan untuk itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, keselamatan kita ini harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Kita harus selalu merawat iman kita. Supaya Tuhan itu terus mengubahkan cara pandang kita, sikap kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu memberitakan kabar baik itu selalu. Jadi hanya kematian yang bisa memuaskan Allah. Itu sebabnya dia mengutus anak
anaknya. Jadi penderitaan Kristus itu bukan hanya ketika dia di atas kayu salib. Penderitaannya itu ketika dia lahir. Mulai penderitaannya itu. Sampai di atas kayu salib dia katakan, Tetelestai, sudah selesai. Itu teriakan bukan kekalahan, tetapi teriakan kemenangan. Dan puji Tuhan. Jadi proses penebusan itu selesai. Dan Bapak Ibu dan saya sudah ditebus. Oke, rawat penebusan ini. Isi hari-hari kita dengan berbagai kesempatan melayani yang Tuhan beri. Oke, jadi mengapa Tuhan harus jadi manusia? Karena dia harus mati. Penebusan tidak akan terjadi kalau dia tidak mati. Nah, ini juga pertanyaannya seperti ini. Mengapa persembahan Habel diterima dan Kain tidak? Apakah karena Kain asapnya belok-belok? Banyak salah pemahaman di sini. Guru-guru sekolah minggu saya dulu juga. Waduh, waktu saya sudah tahu, saya bilang, ondo, salah bang, guru sekolah minggu itu bisa ya. Gitu. Nah kira-kira kenapa? Kenapa Tuhan terima persembahan Habel? Bapak Ibu. Ya? Memberi yang terbaik. Nah apakah Kain tidak memberi yang terbaik? Nah, di sini yang sering kali kita keliru, bahwa ingat Bapak Ibu, korban itu harus penumpahan darah. Kain, dia tidak tumpahkan darah. Gitu. Jadi yang korbankan darah siapa? Habel, makanya dia sembelih. Gitu. Jadi nanti kita pikir loh, wih kalau petani kasihan tidak diterima. Bengkok-bengkok anunya. Bengkok-bengkok asapnya. Bukan. Jadi kurban itu harus penumpahan darah. Ingat ya, Yesus juga mencurahkan darahnya. Nah, konsep kurban itu. Jadi kalau kita nggak pahami mengapa gitu. Nah, pertanyaan berikut lagi ini. Kenapa orang Israel itu di padang gurun minta dibuatkan lembu emas? Kenapa bukan yang lain? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Waktu mereka keluar dari Mesir, berapa tahun mereka di Mesir? 430 tahun. Ya, 400 tahun lah. Nah, mereka waktu sudah di Gurun Sinai gitu, nah mereka tunggu-tunggu Musa, enggak turun-turun dia. Mbak mak domino do. Mbak mak domino, susi PKB. Tanah sule-sule. Nah, kenapa sampai orang Israel minta sama Harun semua dibuatkan lembu emas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nah ini perlu kita pahami juga bahwa selama 400 tahun mereka melihat di Mesir, orang Mesir itu menyembah Allah mereka dalam bentuk lembu. Dan lembu itu simbol kekuatan. Itu sebabnya Musa yang menjadi simbol kekuatan Allah itu sudah tidak turun-turun, tidak datang lagi. Mereka mengingat Mesir. Gitu. Nah, aplikasinya ini apa untuk kita? Bapak Ibu, hati-hati dengan dosa masa lalu. Bisa bangun. Oke, kita perlu hati-hati dengan dosa masa lalu kita.
bisa bangun. Seperti orang Israel, mereka ikut juga menyembah Allah orang Mesir selama 400 tahun. Hanya sedikit di antara mereka yang tetap konsisten kepada Tuhan. Jadi kita nggak boleh main-main dengan dosa masa lalu kita. Saya punya juga dosa masa lalu. Saya selalu mau bangun lagi ini. Kudatte, jangan kok kudatte kok nanti. Sama murai duka milik. Murai milik. Jadi gitu. Gak boleh, kita harus serius Bapak Ibu. Karena dosa masa lalu kita bisa bangun kapan saja. Seperti orang Israel. Nah, lanjut ke bab kelima. Ini penebusannya. Jadi tentang penebusan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi saya cepat-cepat ya. Mana ini? Pengudusan, sanctification. Jadi Bapak Ibu dan saya dikuduskan, dikhususkan. Kata kudus itu khusus. Jadi dikuduskan, Allah Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa dan Allah Anak untuk memberlakukan dalam hidup kita karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roh Kudus Allah hadir dan bekerja di tengah-tengah dunia. Roh Kudus meyakinkan kita melalui firman Allah bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita adalah ciptaan baru. Jadi pengudusan Bapak Ibu memberi status baru kita. Kita dikudus. Itu sebabnya kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan itu juga membuat di setiap liturgi ibadah kita ada pengakuan dosa. Karena Calvin itu selalu menekankan pengudusan, pengudusan, pengudusan. Semper reformanda. Jadi betapa pentingnya kita terus dibaharui dari hari ke sehari. Nah, proses pengudusan, sanctification ini. Oke, jadi Bapak Ibu dikuduskan untuk menjadi apa? Nah, jadi ini lagi di bab new life. Harus jelas sekarang ini. Apakah kita mau hidup baru atau hidup masih lama? 6. Menjadi umat Allah. Kita dikuduskan untuk menjadi umat Allah. Nah, ini dalam pengakuan gereja kita nih. Siapa ini umat Allah? Allah telah memanggil dan memilih satu umat dan mendirikan gerejanya sebagai persekutuan orang percaya, milik kepunyaannya untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Ia mengadakan perjanjian dengan umatnya berdasarkan kasih setianya dalam perwujudan rencana penyelamatannya di dalam Yesus Kristus. Umat Allah ini adalah persekutuan baru. Wah, ini kalimat ini penting sekali. Persekutuan baru. Saya masih ingat Bapak Ibu, satu waktu kan di kampung itu perjamuannya kita itu jarang sekali pakai slokile. Cawan. Iya tidak? Di sini sudah pakai slokia. Slokia. Di kampung itu nokalio. Saya ini sering dimarahi mertua saya. Dong mak tongan-tongan nih. Aku pandita nah. Aku entah nama din. Ya te lamumpang. Ya te tauin de kampung no kapasidundu. Banyak orang tidak mau tukar ini.
Jadi jangan diganti dengan sloki. Bahwa ini adalah persekutuan baru. Semua stratifikasi sosial sudah ditembus. Mertua saya itu marahi saya. Papa Tio, tak kupura itu melakukan. Maaf Papa. Dari situ saya belajar, oh dalam budaya kita masih kuat sekali. Masih kuat sekali Bapak. No kapat tahu si dundu. Iya. Nah kalau sloki aman. Aman. Makanya waktu saya masih di Klasis Rantebo, enggak ada teman-teman saya berani pergi melayani di Batu Leleng. Enggak ada. Enggak ada. Apalagi kalau perjamuan kudus. Siapa mau Bapak Ibu? Wah, itu hari saya tidak mau pergi melayani. Mertua saya langsung bilang, "Woi, maapulo na taon na melayani lan." Tara, ya mau mataku, aku male. Wah, iya Bapak, terima kasih banyak ingatkan saya. Iya kita pergi melayani Bapak. Hati tulus. Gitu. Wah itu luar biasa. Nah saya baru memahami, itu tantangan berat kita di Gereja Toraja. Kita lupa bahwa kita adalah persekutuan baru. Kita sama-sama saudara di dalam Tuhan. Dalam stratifikasi sosial kita itu hal lain. Itu hal lain. Tetapi di dalam Tuhan kita sama sebagai saudara. Sama-sama ditebus. Oke? Dan ini umat ini adalah persekutuan baru milik Yesus Kristus. Perlihatkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu dan saya adalah milik Kristus. Makanya kita enggak boleh perlakukan diri kita seenak kita. Kemorena bagadang, lemu apa nak? Iya kan banyak gitu. Kemorena suste, lemu apa nak? Ya ampun, kita tidak tahu bahwa hidup kita ini udah ditebus milik Kristus. Bukan milik kita. Gak boleh kita seenaknya. Makanya penting sekali Bapak Ibu juga merawat diri. Bukan hanya pakai bedak, tetapi perlu olahraga. Supaya Bapak Ibu punya vitalitas. Mungkin Bapak Ibu tidak sangka, saya sebenarnya ini kurang sehat nih. Tapi mengapa saya kelihatan fit? Semangatnya itu Bapak Ibu. Iya. Nah ini penting sekali bagi kita. Vitalitas Bapak Ibu itu harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah milik Kristus. Amin. Gitu. Yang ku maulelian sebagai orang yang kepemilikan Kristus harus jelas. Yang ku matanga kepemilikan Kristus harus jelas dalam diri saya. Nah bagi kita seringkali kita abaikan ini. Tasangami kita tupuang anak kaleta. Kepemilikan Kristus harus jelas dalam keseharian Bapak Ibu. Oke, kita juga perlakukan orang lain juga seperti milik Kristus. Anak-anak kami gitu. Saya dengan istri saya selalu berdoa, Tuhan tunduikan dika. Salah kan ni mani panundu te anak. Bukan seperti yang kau mau. Salah kan mani. Gitu. Karena saya dan istri saya yakin bahwa mereka adalah milik Kristus. Coba bayangkan saya sebagai papa saja. Bisa saja pukul setiap hari anak. Keseng kena toh? Bisa saja. Tapi saya juga harus hati-hati. Saya harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau saya pukul anak saya. Karena dia milik Kristus. Walaupun saya papanya. Nah ketakutan seperti itu saya selalu sadari. Jangan sampai ku kada-kada itu mama ana. Ya mungkin aku papa volume undu.
Biasa nasus ko mangkana teh. Mangkana. Iya, saya lupa bahwa dia itu milik Kristus. Iya. Karena biasa ki khotbah. Ya mau kata misondai mau rekan ganti-ganti. Nah ini penting. Umat Allah, perlakukanlah jemaat sebagai umat Allah. Dan Bapak Ibu diutus untuk menyatakan itu kepada umat Allah. Oke. Nah, yang terakhir. Ketujuh ya. Dunia. Lampik kalino teh. Iya, aja enak sekali kita bilang gitu ya. Jadi kita seenaknya bisa melakukan dosa sabak lampik ilino. Excuse sekali kita. Nah, kita lupa dunia ini juga adalah milik Allah. Jadi kita harus perlakukan sebagaimana layaknya milik Allah. Semua ini milik Allah. Termasuk hal-hal yang dipahami oleh banyak manusia. Dunia milik Allah, ciptaan yang baik dan tidak ilahi, ciptaan rusak dan dibaharui, pemeliharaan, pembebasan, pembaruan dunia. Nah, inilah ciptaan yang juga dirusak. Jadi gini Bapak Ibu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya terimbas. Jadi karena Bapak Ibu dan saya masuk dalam kategori jatuh ke dalam dosa, makanya dampak kejatuhan kita ini berdampak kepada dunia. Coba bayangkan. Hebat ya dampak dosa manusia. Makanya manusia itu cenderung mengeksploitasi dunia ini. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Cobalah sekarang ini. Dunia sekarang dieksploitasi juga lewat media sosial. Sekarang kan kita dibombardir Bapak Ibu dengan banyak hal di media sosial ini. Banyak pemahaman-pemahaman yang bisa menyesatkan kita. Karena ini kita tidak melihat dunia ini. Makanya Bapak Ibu harus menyuguhkan. Jangan sampai di-share juga berita hoax. Bapak Ibu terima, tak pernah dicek, dikiring duka mau. Jadi Bapak Ibu ikut merusak gitu. Kan banyak sekali karena kita jadi latah. Kita suka berita ini padahal berita ini enggak benar. Oke. Jadi dunia ini seperti ini. Kita merindukan Eden. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, tadi terakhir paling terakhir Muteh. Kedelapan, zaman akhir. Sekarang saya mau tanya, sekarang ini kita di zaman akhir atau akhir zaman? Ya? Nah, dalam pemahaman kita Gereja Toraja zaman akhir itu dimulai dari mana? Nah, ini majelis gereja harus tahu nih. Zaman akhir dimulai dengan kedatangan Kristus. Jadi zaman akhir itu dimulai. Iya, sejak kedatangan Kristus disebut zaman akhir. Gitu. Yesus Kristus yang telah naik ke surga akan datang kembali dalam kemuliaannya sebagai hakim dan juru selamat untuk mewujudkan keselamatan dalam kesempurnaan kerajaan Allah. Sebab itu dengan sangat rindu kita menantikan saat itu. Benar rindu Bapak Ibu? Murai bang pikir lino le. Murai bang pikir. Nah, banyak anak-anak Tuhan enggak merindukan kedatangan Tuhan. Dikuakin dan dia bang pikir lino. Iya. Mengapa? Karena kita menikmati Bapak Ibu. Karena kita menikmati dunia ini. Nah, ingat ya, zaman akhir itu dimulai dengan kedatangan Yesus. Jadi
Sampai sekarang ini disebut zaman akhir. Nah, akhir zaman itu kapan? Akhir zaman itu kapan? Nanti kedatangan yang sederhananya kita sebut kiamat. Ya, yang sederhana. Oke. Nah, persoalannya sekarang, apakah semua anak-anak Tuhan merindukan kedatangannya? Di sini pertanyaan. Berarti kita belum jadi mempelainya. Belum siap. Masih menyeleweng. Masih nyeleweng ya. Masih selingkuh. Masih suka selingkuh-selingkuh. Tipis-tipis. Gitu. Oh, bisa juga. Ada pasien saya. Selingkuhnya tipis-tipis. Udah lansia. Ada ceritanya gini, Pak. Burung. Ini anggota jemaat yang saya layani dulu. Dia itu kalau masuk ke gereja, dia umur 90 tahun. Iya. Jadi mereka pasangan itu, saya hafal sekali kalau mereka masuk ke gereja. Susi bang pengantin ketame gereja. Biasa manik randu guna mak khotbah, mentama to, pakalan to mangka mau mak khotbah namanya mak dokko. Sebab susi bang jalan pengantin, umur 90 tahun nah susi tema. Oh, kapan tibanya? Nasi toipi. Nah, yang paling lucu gini, orang tua ini suka juga makan di warung. Berdua. Dan kalau mereka makan, sepiring berdua. Si pakaboro liu ya. Yang cilakanya, kakek dolok kumande. Maaf penunuwang itu nenek. Nah, satu waktu di warung, ada anak muda lihat. Langsung, nah kami terlalu liu titik kakek. Oh. Ini anak muda pergi belikan makanan lagi. Nenek, kan dek kita teh, masa na katiru-tiruang kami. Langsung nak kami teh nenek. Oh salah kuampo. Kakek memang duluan makan. Sabaya to gigi palsungku naindan. Oh, si pakaboro iya. Gigi palsu di sindan. Oh, logam mulia. Tapi ceritanya tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Nah, waktu kakek ini meninggal, ini nenek nangis terus dari pagi sampai sore nangis. Mintu tahu rampung pakapai tae nakapa. Di teleponmu, payonan rampo kami. Wih, ate nenek, ni nak pana tumangi, kuko mapari. Nako male mutu kakek. Rampo na to kuko mi. Oh nenek, mapari mitumangi. Nah rampo nasa mo tetong pakapa na ko na ya tu kakek bawa isi gigi palsungku. Oh. Nako man lari kwan nalay sule. Male na ba? Tidak pulang-pulang. Nakota aku kilalain nalay. Poin saya mau katakan kepada kita, si pakaboro ya itu matua, si pakaboro. Iya, luar biasa. Iya, ya betul. Dan tidak lama, 1 minggu berikutnya nenek ikut nyusul. Si pakaboro liu ya. Nah kita si pakaboro siaki raka. Mudah-mudahan majelis gereja ini, periode ini, pepempayan tongan ni kuma si pakaboro kami. Le, si pakaboro kami. Saling mengingatkan, saling menerima masukan. Ya, Bapak Ibu. Karena ya. Ya. Siapa yang sudah pakai gigi palsu? Oke, baik, terima kasih.
Ya, terima kasih. Ya, nasihat terakhir wah kita Tasi Pakaboro. Ya, 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 Tasi Pakaboro. Saya juga pakai gigi palsu, tapi hilang, Dok. Hilang di kamar mandi, jatuh ke waduh. Jadi, ini hilang. Jadi tidak pakai lagi sekarang. Jadi waktu kita masih ada ya, lewat jam 3 sedikit kita selesai dan kita diskusi sebentar. Tapi ya, sebelum sesi ini tadi dimulai sudah ada yang mendaftar 2 orang. Ya, jadi masih bisa tambah 1 saja, 3 orang. Ya, sama-sama kelompok 5 si Pakaboro kami siapa? Baju merah. Pasti gabung bang kami. Ya. Jadi saya silakan Ibu Nelma, Pak Kadang dengan dari kelompok 5. Terserah siapa yang mau. Ya. Masih ada 1 dari belakang dari. Tapi pertanyaannya pendek-pendek ya. Ya. Karena kita masih mau gladi, kemudian sebentar jam 6 ada perayaan Natal. Ya, di sini. Ibu silakan. Mike. Ada. Bukan, Ibu Nelma dulu. Iya, luar biasa. Harusnya ini jam ngantuk karena habis makan, tapi karena adanya gigi palsu, sehingga kita melek lagi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Iya, Shalom. Ya, selamat sore. Luar biasa pembekalan kita pada sore hari ini karena sekali lagi saya ini pendatang baru di majelis. Walaupun saya sudah kurang lebih 5 tahun ya di jemaat ini. Saya dari Bontoala Pak sebelumnya. Saya majelis dulu di Bontoala. Tadi sebelum kita makan sesinya menarik karena terkait dengan kiat-kiat ya tips kita untuk bekerja melaksanakan mengangkat pelayanan di dalam mengunjungi warga yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita layani dari rumah ke rumah. Namun tadi juga disampaikan kita ini tinggal di kota, serba instan. Tak emonadem bisa malem mbak amplop lako. Sang wanita sebagai tugas kita, akhirnya kita titip-titip saja. Dan itu memang sudah seperti itu sekarang saya lihat. Karena susah sekali kita bertemu. Semacam saya saja, Pak Samben begitu setia mengantarkan saya. Kadang ketemu, kadang juga tidak. Ya Pak Samben ya. Karena saya itu kasihan jam 7, setengah 7 sudah harus keluar kantor. Malam baru harus ada di rumah. Kapan saya pergi pelayanan? Sementara saya dipilih saat ini jadi majelis, dipilih oleh jemaat. Nah oleh karena itu mungkin semoga Tuhan menolong kita untuk bisa beri kita hikmat untuk bisa berbagi waktu dengan baik. Dan semoga juga teman-teman sepelayanan memahami kondisi kita masing-masing. Karena talenta yang diberikan Tuhan kepada kita sangat berbeda-beda. Ya, apakah ketika saya melaksanakan tugas saya sebagai ASN yang masih aktif dan diberi tugas pelayanan ini dan mungkin tidak bisa full dalam 1 minggu saya melayani di jemaat. Apakah teman-teman majelis bisa memahami saya? Dan semoga kita tidak saling menghakimi. Karena tugas kami juga adalah pelayanan. Iya, mungkin itu yang saya ingin sampaikan sehingga teman-teman rekan majelis tidak ada yang namanya menghakimi. Karena kita semua punya tugas yang berbeda-beda. Mungkin itu mungkin khusus saya karena
mumpung kita ini semua ada majelis di sini, kurang lebih 100 orang dan jarang-jarang kita akan bertemu. Ya, paling yang bertugas hari Minggu, minggu depan, kelompok berapa, hanya itu aja yang kita ketemu. Sehingga saya berharap bahwa kita juga sesama majelis harus saling memahami, saling mengerti, saling membantu pelayanan. Dan ketika kita punya ada waktu, mari betul-betul kita bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Kemudian tips-tips tadi itu, ya semoga kita semua bisa melakukan ya. Luar biasa, sudah paripurna kita sebagai seorang majelis ketika kiat-kiat itu tadi kita bisa lakukan. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa kita ini masih, ya kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, kadang-kadang kita spontan, seperti dicontohkan, oh nama mari riba mau pilih ini, seperti itu, yang padahal itu tidak boleh keluar dari mulut kita saat kita mengunjungi. Nah karena karakter kita berbeda-beda, akhirnya kadang-kadang juga yang mungkin saja kita kunjungi, udah mau berkunjung, bisa saja begitu karena udah tahu karakter majelis yang akan berkunjung, orangnya spontan, sehingga mungkin anggota jemaat bilang, kau udah bang mau berkunjung, malaki-laki siakan raka membaraka susi. Kadang itu tadi bahwa karakter jemaat itu beda-beda, pergumulannya berbeda-beda, latar belakang pendidikan tidak sama semua. Sehingga luar biasa tadi tips yang diberikan dan semoga Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengemban tugas ini dengan baik. Kemudian tata gereja tadi sudah dijelaskan, pemahaman dogma-dogma dan ya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang, sama-sama mengasah pengetahuan, asah, asih dan asuh. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih pencerahannya Pak Pendeta. Semoga kita semua sehat, mengemban tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Mohon maaf saya Pak Pendeta, saya harus meninggalkan tempat ini, tapi semoga saya diberi dulu jawaban. Saya harus hadir di acara Natal PWKI dan saya mewakili pimpinan. Saya hampir tiap hari hadir di Natal Pak. Begitu rindunya masyarakat Kota Makassar, sehingga setiap kerukunan Bapak Wali Kota diundang. Setiap ada Natal komunitas dan seterusnya, beliau selalu diundang. Nah saya satu-satunya yang bisa untuk mewakili beliau di tengah kesibukan beliau, sehingga saya yang mewakili hampir tiap hari Pak. Pulang kantor langsung ke tempat Natal untuk memberi salam damai dari pemerintah. Kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pemilu 2024 tanggal 14 Februari. Karena ini adalah tugas pokok kami untuk mensosialisasikan ke semua jemaat, semua umat. Ya kalau kita ya tugas saya pastikan ke gereja Pak. Jadi itu yang saya sampaikan, pesan Natal dan harapan pemerintah untuk partisipasi di dalam pemilu yang akan datang. Ada satu tugas tambahan saya Pak, saya adalah ketua panitia Okumene pemerintah TNI dan Polri dan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi mohon doanya agar saya mampu mengangkat pelayanan ini. Mohon maaf tadi sementara Bapak memberi materi, telinga saya ada di satu di sana, telinga saya ada, harus menghandle semua teman-teman panitia untuk memastikan semua tugas-tugas mereka berjalan dengan baik. Terima kasih, akan ada informasi ke semua denominasi gereja untuk semua kita bisa hadir dalam acara Natal bersama sebagai Natal penutup. Ya, kami katakan sebagai Natal penutup untuk Kota Makassar, pemerintah TNI dan Polri yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari di Hotel Maiko. Akan ada surat yang akan kami kirim ke semua gereja yang ada di Kota Makassar. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih, shalom dan selamat sore. Ya. Yang lain sabar dulu ya, jawab dulu. Oh iya, gini. Ini hal penting yang Ibu Nilma sampaikan sama kita. Bapak Ibu, saya juga mau memberi saran.
jadikan kemajelisan sekarang ini, periode ini sebagai satu keluarga. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu bertumbuh bersama dalam keluarga ini. Bangunlah family support itu. Saling memberikanlah dukungan. Dan sibuk begitu, betul sekali itu Ibu Nilma sampaikan. Jangan menghakimi. Beri motivasi sama orang. Kata-kata kita itu kita harus memilih kata-kata yang memotivasi. Saya beri contoh saja Bapak Ibu. Anak-anak kita waktu kecil dulu, kita kan bisa perintah dia, angkat itu, taruh sana, angkat gitu. Tapi ketika dia remaja, kita bilang, angkat itu, taruh sana, angkat kalian. Iya tidak? Nah, bahasa kita sama anak remaja harus diganti. Ketika kita ngobrol sama mereka, boleh dibantu papa untuk dipindahkan itu ke sana. Dulu waktu mereka kecil saya bilang, angkat itu pindahkan ke sana. Kata-kata saya, pilihan kata-kata saya, pilihan kalimat memerintah. Sekarang kalimat saya memotivasi. Sama juga Bapak Ibu. Kalau kita ngomong sama rekan-rekan sepelayanan kita, pilihlah kata-kata yang memotivasi. Supaya kita grow bersama-sama. Kita tumbuh bersama-sama. Jadikan target kita dalam kemajelisan ini untuk tumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Kita saling memberi support. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang bisa ini, bisa ini. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadikan ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa ada kebiasaan di sini. Dulu saya di Makale di kantor Sion itu kami PA setiap pagi yang mau datang sebelum mereka pergi kerja. Tidak semua juga rekan-rekan majelis yang datang. Karena kita tahu ada kesibukan mereka. Siapa yang mau datang? Dan saya siapkan waktu. Kami bertumbuh bersama-sama. Gitu. Iya, terserah mau waktunya kapan di sini. Ayo kita jadikan ini wadah pertumbuhan kita dan Tuhan sediakan. Dan saya percaya Bapak Ibu akan jadi contoh buat gereja Toraja nanti. Oke? Iya. Kurang semangat Ibu Nilma. Iya. Ya, terima kasih. Jadi silakan Ibu ke tempat tugas yang lain. Ya. Pak Kadang. Sudah minta izin. Mic-nya tadi siapa yang bicara? Itu tuh. Oh, tadi kenapa orang tua kalau siapa yang tadi yang mau bertanya? Oh, Om. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom Aleichem. Ya karena sudah rasa ngantuk jadi dibangunkan Pak Pendeta. Saya mulai dari mati seutuhnya. Betul bahwa Gereja Toraja menganut paham mati seutuhnya. Lalu kalau ada anggota Gereja Toraja meninggal, yaitu kada yang sering muncul di kuah, pasti domo sisina pengmantu tuh sudah di samping. Jadi seolah-olah bahwa jauh dari yang digaungkan Gereja Toraja bahwa manusia itu pada saat mati betul-betul mati seutuhnya, mati jiwa, mati batang kale. Saya juga melihat berdasarkan Alkitab bahwa pada akhirnya nanti akhir zaman pengadilan itu akan ada, orang mati akan dibangkitkan untuk diadili. Toh, sistem tolek. Iya. Jadi saya hanya lontarkan ini yang berikut tentang tugas majelis dalam melaksanakan tugas dalam selbinaan
Memang dalam melaksanakan sel binaan ini sungguh bervariasi, bermacam-macam. Ada orang yang mau dikunjungi dan ada yang tidak mau dikunjungi. Bahkan ada anggota majelis takut untuk mengunjungi. Barangkali karena mungkin contoh Pak Pendeta, Pak Manase sudah pernah dikunjungi oleh sel binaannya. Ini, jadi itu yang menjadi pertanyaan saya Pak. Kemudian yang berikut ialah menjaga keharmonisan di dalam jemaat. Dan ini sangat perlu. Tetapi yang biasa membuat kekacauan dalam jemaat adalah adanya sharing berita atau pesan berantai. Pesan berantai itu yang biasa, yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, akhirnya menjadi pesan berantai. Jadi barangkali di sini perlu kita memiliki namanya rahasia jabatan. Penting sekali. Karena ada sesuatu yang bisa disampaikan, ada tidak menurut Prabowo. Iya. Iya. Iya toh. Iya. Kemudian saya adalah pengurus PKB di jemaat di sini, Pak. Jadi persekutuan kurang banyak. Tapi saat ini besar sekali ekspektasi saya dalam melihat keberadaan majelis. Karena sekarang majelis sudah 102. Kalau itu hadir semua di setiap jam ibadah PKBGT di rumah-rumah, sungguh luar biasa. Iya, kalau kurang dari itu berarti ibu-ibu yang salah. Ibu-ibu tidak menolong bapaknya di rumah. Mengingatkan. Iya toh? Jadi kedepannya ini memikirkan bapak sama ibadah. Sabab majelis muane 50, nah majelis bayi ini 50. Berarti yang dorong bapak anak tu bayi ini kecuali ibu yang sudah ditinggalkan toh lain, termasuk Ibu Rita. Iya. Tapi tidak apa-apa ikut. Iya. Jadi barangkali itu dari saya Pak. Ya, terima kasih. Ibu Eni dan Pak Reken. Ya. Baru terakhir Pak Yakob di belakang. Pak Yakob le. Soalnya sama-sama di diakonia tuh, jadi harus kerjasama yang baik. Saya mau bercerita sedikit tentang sebelum saya masuk majelis. Boleh? Tidak apa-apa. Yang pendek. Tentang pelayanan. Tidak Ji, pelayanan ini. 1 menit. Kami Pak Pendeta tinggal di kompleks Angkatan Laut dan saya dulu di Oikumene, saya seksi sosial. Dan kalau ada orang meninggal, kasihan saya yang dipanggil untuk pergi kasih mandi orang mati. Karena orang takut toh, jadi saya harus pergi ke rumah sakit juga. Kalau umpama ada yang sakit, saya yang pergi. Mudah-mudahan saya selama ini saya sudah jadi majelis, tugas saya sebagai diaken, saya sudah lakukan di kelompok kami. Nah, saya juga ketua RT, jadi semua saya sudah lakukan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini saya semakin diberkati walaupun suami saya sudah tidak ada. Tuhan selalu memberkati saya, memberi saya kesehatan agar supaya saya bisa berbuat banyak kepada semua orang. Terima kasih, itu saja. Ya, sambung Mi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Apa yang telah dijelaskan Pak Pendeta tadi, saya masih ini karena selama saya mendengar dari Bapak Pendeta juga yang biasa memberi pembekalan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
Kalau binatang itu terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Jadi barusan ini Pak, saya ini tadi bahwa kita manusia itu hanya dari tubuh jiwa saja. Kalau menurut pengertian saya juga, kalau kita sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti Roh Kudus sudah diturunkan ke kita. Terus ada lagi pemahaman Pak, kalau di ibadah-ibadah penghiburan itu kadang mendengar khotbah dari Bapak Pendeta bahwa setelah manusia meninggal bahwa ada penghiburan, bahwa sudah senang dengan Bapa di sorga. Itu dari pendeta biasa ini, bahwa sudah almarhum sudah senang bersama Bapa di sorga. Dan ada juga yang mengatakan bahwa masih dalam samam penantian menunggu kedatangan Yesus. Jadi mungkin itu saya supaya kita jangan masih mendua hati mana yang benar ini, pemahaman-pemahaman begini. Itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yakob. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sungguh luar biasa pemateri sudah menyampaikan dari kemarin sore sampai hari ini masalah kehidupan iman, kehidupan pribadi, dan bagaimana membina hubungan terkhusus majelis yang baru ini dari berbagai macam pemikiran yang kita harus persatukan di dalam tugas pelayanan ke depan. Ya. Dan sudah cukup banyak diuraikan, dan saya menarik kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh pemateri, karena melihat juga latar belakang pemateri yang rupanya lagi belajar tentang psikolog. Ya, dan kalau yang masalah kehidupan iman sebagai pendeta ya tidak perlu diragukan lagi ya. Jadi dikombin dengan itu maka muncullah kemarin sajian-sajian sampai dengan hari ini yang menurut kami sangat operasional dalam kehidupan kita ya. Cuma tadi ada yang saya melangkah ke tadi yang pertama, yang pertanyaan Bapak tadi bahwa kenapa Yesus lahir, sudah dijawab, dan cuma yang disampaikan itu dalam bentuk iman sebagai orang Kristen ya, dan itu sudah kita sering dengar bahwa Yesus Kristus datang karena untuk kekudusan manusia dan menebus manusia. Ya, itu sudah sering. Ya, tadi jawaban saya karena mungkin kalau saya karena kita ini kan berinteraksi Pak dengan di luar yang tidak seagama dengan kita. Ya, kadang kita mendapat pertanyaan-pertanyaan termasuk Tritunggal itu ya, tapi puji Tuhan saya sebagai orang yang percaya bahwa Kristus adalah juru selamat, saya sudah bisa menjelaskan ya. Tapi pertanyaannya Pak tadi, mohon maaf ya, ini saya ke logika dan agak filsafat sedikit. Bagaimana kalau Tuhan datang sebagai Tuhan juga, bukan menjelma manusia. Nah ini saya mau karena siapa tahu di kemudian hari anak saya menanya saya, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menanya saya. Ya, karena salah satu bahwa kita membawa orang yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat ya, melalui itu juga jawaban kita. Ya.
jawaban kita bahwa oh ini kenapa dia datang sebagai manusia. Ya, kalau yang tadi Bapak bilang karena kekudusan untuk menebus dosa manusia, dia mengalami penderitaan di kayu salib, disalib, ya itu jawaban yang sudah bagi kekristenan kita. Itu kita yakini. Ya. Tetapi bagi orang-orang anak kita nantinya, cucu kita yang aku namban aku kenalamin dari puama tu langsung tu se waktu zaman itu. Ya. Ya. Kedua, ini kenapa bahwa Allah yang naik ke surga, Yesus Kristus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Berarti di surga itu kalau logikanya berarti ada berapa pribadi yang ada di situ. Ya, artinya ini saya yakini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan datang sebagai manusia. Nah, bagaimana kalau pandangan itu dilontarkan dan ditanya oleh orang-orang yang belum meyakini betul-betul dan termasuk kita yang seiman, apalagi yang di luar sana. Ya, itu saja dua. Makasih. Ya, terima kasih Pak Yakob. Mungkin ya, langsung saja Pak. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab itu kenapa Tuhan tidak langsung? Enggak. Orang lihat itu Musa ketika mau lihat Tuhan, Tuhan tutup matanya karena manusia bisa mati. Jadi kalau baca Alkitab, kenapa Tuhan itu tidak langsung datang? Lihat itu, yang Musa lihat itu hanya belakangnya Tuhan. Sebab ketika manusia melihat Tuhan, itu manusia bisa mati. Mengapa Tuhan itu, ingat ya, waktu tabut, apa sih salahnya Usa? Apa sih salahnya semua mereka gitu? Enggak salah. Tetapi di situ Tuhan. Bisa paham ya? Jadi mengapa Tuhan tidak langsung datang? Nah, Alkitab sudah memberi kita kesaksian dengan jelas. Itu sebabnya dia jadi manusia. Supaya dia juga mengenal Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu juga menderita, mengalami kesakitan, mengalami semuanya, dia sudah tanggung semuanya. Dia sudah alami semuanya. Lebih dari yang kita alami. Penderitaan yang paling berat itu di atas kayu salib. Dan itu penderitaan yang tidak ada taranya. Ingat ya, semua orang yang naik di atas kayu salib tidak ada turun hidup-hidup. Enggak ada. Semua orang yang disalib mati. Jadi makanya kalau dia tidak mati dipatahkan kakinya. Tapi kan sudah dinubuatkan tulangnya tidak ada yang patah, tidak ada yang ini. Gitu. Tapi orang yang di sebelah Yesus semua dipatahkan semua. Gitu. Jadi kalau kita baca Alkitab kita akan pahami semuanya, Bapak Ibu. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan orang di sekitar kita itu ya pertanyaan yang mau masuk akal semua. Jadi memang kita akan sulit sekali memberikan jawaban untuk masuk akal. Sementara ini yang kita lakukan adalah pertanggungjawaban iman kita. Sama juga dengan hal-hal yang ditanyakan seperti itu oleh orang di sekitar kita, anak kita. Mengapa dia itu datang bukan secara langsung dan semua-semua. Jadi kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, kalau Tuhan langsung bisa kita mati nih. Ya, oke. Nah tadi ada pertanyaan tentang mati seutuhnya. Sebenarnya yang menjadi dasar mati seutuhnya itu ketika manusia
putus hubungan dengan Tuhan karena dosa, itu yang mengarah ke mati seutuhnya. Tapi yang saya mau jelaskan mengapa mati seutuhnya itu yang sebut mati semuanya, tubuh dan jiwa, itu bagian dari apologia Gereja Toraja terhadap ajaran Aluk Todolo. Gitu. Apologia, tahu apologia? Jawaban. Apologet itu jawaban. Jawaban iman terhadap apa yang ada dari luar. Itu. Tetapi yang perlu kita pahami bersama-sama, ketika manusia putus hubungan dengan Tuhan, dia mati seutuhnya. Oke. Nah, hal ini penting. Memang saya mau jelaskan kepada kita bahwa perdebatan ini, diskusi ini masih panjang. Kalau Bapak Ibu baca disertasinya Pak Kabanga, dia itu menulis di situ kalau manusia itu mati, ya mati di situ. Nanti Tuhan Yesus datang baru ini. Gitu. Kalau baca disertasinya di situ. Dan itu konsep mati seutuhnya yang disebut. Tapi itu bagian dari apologia, apologet kepada Aluk Todolo. Ya. Nah, apakah seperti ini pemahaman kita sementara khotbah-khotbah di kedukaan kan kita bilang apa itu? Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa orang yang mati di dalam Tuhan akan dikumpulkan sama-sama dengan Allah. Berarti sudah ada di surga lah. Nah, sering kali kan kita khotbah juga begitu. Jadi pemahaman kita agak bertentangan dengan pengakuan kita. Ya kan? Kita juga sabar sama kami, nah domo suruga. Domo suruga. Iya. Nah kan berarti pemahaman kita beda dengan pengakuan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita enggak perlu merasa bahwa wah kok beda ini, khotbahnya pendeta ini beda gini. Ini adalah apologia Gereja Toraja terhadap ajaran Aluk Todolo. Karena biar bagaimanapun warga Gereja Toraja banyak berlatar belakang Aluk Todolo. Gitu. Makanya ada tentang ini. Tetapi Gereja Toraja memahami bahwa mati seutuhnya itu ketika manusia putus hubungan dengan Allah. Gitu. Tadi saya jelaskan Bapak Ibu, ada trikotomi, ada dikotomi. Dan itu cara manusia memahami tentang manusia. Jadi kalau kita belajar tentang doktrin, itu cara manusia menjelaskan tentang manusia. Ada trikotomi, ada dikotomi. Saya sendiri Bapak Ibu, teman-teman saya banyak khotbah tentang tubuh, jiwa dan roh. It's okay lah, khotbah aja. Nanti di surga bukan Tuhan tidak tanya, kenapa kau percaya trikotomi, dikotomi. Hanya orang dikotomi yang masuk, hanya trikotomi. Enggak juga Bapak Ibu. Ya, tapi itu menjadi cara gereja kita menjelaskan tentang manusia. Oke? Ini pengakuan aja gereja kita. Oleh karena kita harus akui gereja kita bertumbuh dari kultur ketorajaan. Yang najolu simbuang Bapak Ibu, napatongan liu patu warga jemaat. Napatongan liu pa warga jemaat. Rampo patu nenek. Iyo bawan ni tole. Gitu. Napatongan liu tuh. Napatongan liu. Nah, bagaimana kita? Makanya mau dijelaskan pada mereka. Yan na mate moya. Mate moya. Tae mo. Nah, dengan cara begitu dijelaskan sama mereka. Mana mau pahang. Oh, tae mo na dibentole.
Sekarang ini kalau banyak orang mati kan payung. Nah kita tak enak dipayungi. Nah ini coba bayangkan, banyak tidak yang begitu? Banyak, berarti pemahaman kita masih dipengaruhi. Gitu. Maleki pemasiri kabur. Oh nenek, milik kami mangiru Ya ampun. Kan biasa kita begitulah. Iya tidak? Nah itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Aluk Todolo. Iya, apalagi mak nenek. Nah ini perjuangan gereja Bapak Ibu. Bagaimana menolong warga jemaat memahami bahwa taek moto mereka sudah berada di dunia yang lain. Gitu. Nah ini perjuangan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung ya masalah tubuh, jiwa dan roh. Tetapi dalam realitanya jemaat kita udah patu male apa kande-kande. Apalagi sekarang yaitu tomate di kuat tomamma. Tomakula. Iya. Mamma apa do? Oh namate mo. Makula. Nah ini kan pemahaman-pemahaman. Coba bayangkan bagaimana gereja Toraja menjelaskan tentang manusia yang sudah mati. Gitu Bapak Ibu. Nah ini perjuangan kita sekarang. Mau dilarang ini keluarga kita mak nenek, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Karena ini bagian daripada Buddha. Tapi bagaimana pemahaman mereka jadi pemahaman orang Kristen. Oke, kita nggak bisa. Saya sendiri teman-teman pendeta banyak dibilang, bagaimana kami? Saya bilang, layani kok, layani. Gak bisa. Kultur itu di situ orang hidup, tetapi bagaimana firman yang Yus sampaikan mentransformasi orang yang hidup dalam budayanya. Gitu. Kita nggak bisa, nggak boleh larang keluarga kita gitu. Maaf itu. Kan biasa, saya punya keluarga juga Bapak Ibu. Waduh. Saya bilang, oh na aku mana na pore bir. Oh biro mau dia lian. Pakalan tak ada tuh. Kukuan nih, iko kita niru ya. Gitu. Iya taruh di petani begitu. Nah ini kan pemahaman Bapak Ibu. Iya, jadi kita harus pahami bahwa gereja kita masih berjuang menghadapi pemahaman kultur-kultur yang masih hidup sampai sekarang. Makanya di kalangan kami pendeta saja ini, waduh, banyak diskusi-diskusi. Nah saya tantang sekarang adik-adik pendeta yang supaya studi PhD di luar negeri, supaya mereka itu kembali. Sekarang ini kita tidak punya lagi seperti Pak Kobong. Gereja Toraja tidak punya lagi teolog seperti Pak Kobong. Gak ada. Ada dokter-dokter tapi gak bisa. Nah mereka harus studi. Nah sekarang ini kita lagi dorong adik-adik yang punya potensi studi di luar negeri. Yang supaya ketika mereka pulang punya pemahaman yang baik. Gitu. Ada beberapa adik-adik pendeta yang lagi studi, Bapak Ibu, doakan supaya mereka kembali nantinya mereka lagi mengajar jemaat. Gitu. Dan saya bersyukur gitu. Saya orangnya gitu, mempersiapkan orang. Gitu. Saya selalu memberi support. Ayo kamu belajar. Tantangan gereja Toraja ke depan berat sekali. Dan kamu harus membekali diri. Ya. Sekarang ini ipar saya juga Ibu Eri lagi kirim anak-anak muda untuk sekolah di Swiss. Sekolah di luar negeri. Kebetulan dia presiden Dewan Gereja Sedunia. Dia punya akses banyak. Gitu. Saya kasih tahu. Kak, kirim itu adik-adik supaya studi. Nanti mereka pulang gitu.
mumpung, Aji mumpung kita. Dia punya posisi. Ya, nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Supaya pemahaman-pemahaman seperti ini bisa dijelaskan. Karena biar bagaimanapun masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang Bapak Ibu, jangan berpikir ya, semua pertanyaan kita itu bisa dijawab. Ada pertanyaan kita sampai mati kita tak terjawab. Oke? Jangan berpikir ada pertanyaan-pertanyaan kita itu. Akhirnya nanti ketemu Tuhan, ondo susah boleh teh. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi? Sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Saya mau pulang juga ini. Ya. Saya terima kasih sudah diundang ya. Sekali lagi lewat Pak Kris. Terima kasih banyak. Saya jauh-jauh sudah dihubungi. Saya sudah rindu sama istri. Tangkusaka mo. Iya, saya sudah nggak tahan. Orang Jakarta bilang sudah gregetnya gitu. Pengen ketemu istri. Iya gitu ya. Iya, Kurismanga. Dia tahu saya, dia bilang, Jemaat Biring Kanaya itu kayaknya dia bilang saya pernah gereja di sini. Istri saya bilang, apakah orang nikah dulu atau orang apa ya? Itu ya. Dia bilang saya pernah gereja, saya di Biring Kanaya, gitu. Salam ana. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Pendeta sudah memberikan pencerahan kepada kami semua. Jadi kehadiran Bapak di sini bukan kebetulan ya, bukan apa namanya itu tiba masa tiba akal, tapi ini sudah lama di hati. Ya, sejak Bapak datang di Satria Kasih, saya sudah berpikir-pikir, kebetulan saya ketuanya. Kemudian saya bicara dengan Pak Kris, saya bilang Pak Kris, siapa yang kita mau panggil? Dia bilang Mindara. Nah, saya bilang nanti kita, tapi saya belum bilang Bapak. Saya bilang, bicarakan dulu dengan PMG, Pak Ketua PMG. Dia bicara dengan Pak Pendeta, tanya Pak Samben. Waktu dia tanya saya, kalau begitu Pak Yonan. Tapi jangan saya telepon Pak Kris. Ya, jadi itu sudah lama kita ya doakan, sudah gumuli ya kehadiran Bapak di sini ya. Dan terima kasih selama Bapak berbicara luar biasa nih. Tidak ada yang cerita lain. Ya, semua perhatian ke sini. Diskusi juga kita cukup hangat dan saya tidak memberikan kesimpulan karena saya dan Bapak Ibu sekalian adalah sama-sama peserta. Ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita dengarkan mulai dari kemarin kita hayati dan kita bisa terapkan dalam pelayanan kita di tengah-tengah jemaat. Ada di YouTube, silakan dinonton berkali-kali supaya kita lebih memahami ya apa yang kita sharingkan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas kehadirannya. Ya. Terima kasih sekali lagi dan sebelum Bapak pulang ya kita akan berdoa dulu ya. Saya juga sebagai pembawa moderator, pendamping Bapak Pendeta di sini banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak ya mohon dimaafkan. Mungkin Bapak Pendeta Manase silakan Pak untuk menutup pertemuan kita dalam doa. Sesudah itu kita lanjut dengan geladi. Ya, terima kasih. Perkenankan saya atas nama Majelis Gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja dan segenap warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta ya Yonan yang telah memberi diri untuk membagi ya pengalaman di seputar pengalaman iman
Dan saya percaya bahwa ketika Bapak Pendeta menyampaikan pengalaman di seputar imannya, ya kita memperhatikan itu lalu kemudian kita mengatakan bahwa kok ya Pelita menjadi tosarani tidak gampang. Ya apalagi mau menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat tidak gampang. Ya. Mungkin selama ini kita anggap remeh. Biasa saja itu. Ya tetapi ternyata bahwa untuk merespon panggilan Tuhan itu ya tidak gampang, membutuhkan kesiapan hati dan seluruh ya potensi yang ada pada kita. Dan terima kasih Bapak Pendeta sudah membagi berkat bagi kami, dan kiranya ya kesatuan itu semakin bertumbuh dewasa di sini. Ya, kesatuan dalam pelayanan. Tak itu mahal si pokada boko. Iya, seperti anak-anak, cerita anak-anak. Ya, tetapi ya dengan pembinaan ini ya kita semakin menjadi ya orang-orang yang menjadi contoh ya bagi segenap warga jemaat kita. Kena morongan ya kita majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken ini susibamiki itu balelan akuarium. Mintu dari segi kehidupan kita ditelisik semuanya, dan kita harus siap untuk itu. Ya terima kasih Pak Pendeta. Salam buat istri dan anak-anak. Ya mohon maaf Pak Pendeta, kami sudah menahan sejak kemarin hingga sampai pada saat ini, sehingga ya membangkitkan semangat kerinduan Pak Pendeta buat istri kekasih. Iya. Dan untuk itu mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di dalam surga, Tuhan yang terus kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kepadamu kami bersyukur bahwa ada waktu dan ruang kami sebagai pendeta, penatua dan diaken yang untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan untuk periode yang akan datang. Tuhan berikan kami waktu untuk duduk bersama-sama, untuk diperlengkapi sehubungan dengan akan kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah gereja di tempat ini. Dan apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yonan Tadius, yang telah disampaikan kepada kami sejak kemarin hingga pada hari ini, kami yakin itu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memateraikannya dan menjadi bagian hidup kami untuk kemudian kami tetap mempersiapkan diri kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, dan juga di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami. Ya Bapa kami di surga, kami yakin Tuhan tetap memberkati Bapak Pendeta Yonan dalam setiap pelayanan yang ia nyatakan di tengah-tengah gereja Toraja dan jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan gereja Toraja, bahkan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Dan juga pelayanan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati istri dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Memberkati orang tua kekasih dan segenap kaum keluarga dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Dan kami yakin bahwa kiranya melalui doa tetap kami dipersekutukan oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sekali lagi kami mohon penyertaan Tuhan untuk Bapak Pendeta untuk akan melanjutkan perjalanannya ke kampung halaman, dan kami yakin dalam perjalanan yang jauh dari Makassar ke Toraja, kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap ia alami dalam berkendaraan dan boleh tiba di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Demikian, terima kasih. Mak foto ki dulu. Ya. Ta singkir kami dulu sabak budak-budak itu. Ya. Panjit.
Iya. Ayo, ma foto Ki. Kemudian sesudah foto, jangan dulu pulang, kita akan geladi. Sebab kalau kita tidak ikut geladi nanti besok kacau balau. Iya, saya kira seperti itu ya. Iya, iya. Minda lama foto, desa tim multimedia. Iya. Buddha Maro ki kapang le. Ya, Buddha mungkin per Mbak Naramelo, per kelompok le. Ya, per kelompok. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap
padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikan